Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan lubang pertama berisi kerangka anak kecil berusia sekitar 2 tahun. Lubang ini ditemukan di samping rumah pelaku dulu. Kemudian di lubang kedua ditemukan 2 kerangka manusia yang diduga atas nama nenek dan wiwit. Di lubang ketiga berisi kerangka manusia yang diduga atas nama Farida, sehingga terdapat 4 korban yang ditemukan sudah dalam kondisi tinggal kerangka di 3 lubang di rumah duo. Ada yang menjelaskan saat ini polisi masih mengidentifikasi 4 kerangka tersebut. Namun, saudara, dari pemeriksaan sementara ada korban yang sudah meninggal 2 tahun lebih dan ada yang baru meninggal 2 bulan lalu. Selain itu, Fadil menambahkan ada 1 korban yang dibuang ke laut. 1 korban yang dibuang ke laut ini kemudian ditemukan oleh warga dan dikuburkan secara wajar. Well, it's Lily, and today we're choosing violence and we're attacking that ship. Okay. Di sini. Itu rumah tangga yang bener ya? Boleh. Tahu keluar cuma berisik doang. Berhenti lagi. Jangan siapa? Kasar. Enggak subdit aja, Bang. Subdit. Aja subdit. Kalau kasus yang 8 ini. Mau dia karya. Mau dia KBT. Yang kontrol yang jangan kubur. Nggak tahu. Dia itu yang rekon. Pelaku mengaku kepada kepolisian selama ini telah menghabisi nyawa 9 orang, termasuk 3 korban di Bekasi yang tewas diracun menggunakan pestisida. Kapolres Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan saat ini pihaknya telah menemukan 8 jenazah korban dari pembunuhan berantai yang dilakukan oleh 3 orang pelaku. 2 orang ditemukan sudah menjadi kerangka di sebuah lubang galian yang berada di rumah seorang pelaku. Kemudian 1 orang ditemukan dalam kondisi yang sama sudah menjadi kerangka di dalam lubang yang berbeda dan diperkirakan kerangka dari seorang bocah yang masih berusia 2 tahun. Kemudian 1 orang lagi ditemukan di lubang yang berbeda dalam kondisi sudah tinggal kerangka. Sedangkan 1 jenazah dibuang ke laut oleh para pelaku, namun berhasil ditemukan oleh warga dan kemudian dikuburkan. Kini kepolisian masih mencari 1 jenazah yang belum ditemukan, saudara. Diketahui aksi keji pembunuhan berantai tersebut dilakukan oleh 3 orang pelaku. Mereka yakni Wawan Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Menunggu bayi yang sedang ICU sedang mudah-mudahan dalam waktu 2, 3, 4 hari ini sudah sehat, baru kita mintai keterangan atau kita periksa, termasuk sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik, terutama setelah dilakukan otopsi
dan seterusnya kegiatan yang dilaksanakan oleh laboratorium forensik. Kami menunggu secara tertulis, nanti baru kami informasikan. Saya rasa itu rekan-rekan, intinya kami Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi. Apakah ini merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Mohon waktunya, mohon doanya agar permasalahan ini bisa terang benderang apakah suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana. Artinya bisa saja kalau bukan tindak pidana karena suatu hal yang tidak diinginkan atau memang ada unsur sengaja dan lain-lain. Mohon waktunya, intinya kita masih melakukan penyelidikan. Pak, ini satu keluarga nggak? Iya, satu keluarga. Yang dirawat keluarga yang status hubungannya sama kayak ibu, suami, dan ya, artinya korban atas nama AM ini memiliki 3 orang putra, 2 orang putra yang meninggal juga itu putra dari AM. Dari ibu atas nama AM itu ada 2 orang yang meninggal, yang atas nama RA dan MR. Sedangkan yang satu ini kan merupakan putrinya juga. Nah, sedangkan yang masih hidup juga, yang masih dalam di ICU itu merupakan ipar, adik ipar. punya suami kan? Siapa? Siapa? AM itu punya suami nggak? Korban. Punya suami, dan ini suami sudah suami sambung. Ada dan suaminya kemana? Waktu kejadian itu ada nggak suami? Tidak ada. Padahal dikarenakan menghilang dan beserta dengan 2 kendaraan motor itu. Iya, informasi dari pihak Tidak. keluarga. Kasus pembunuhan berantai ini terungkap setelah kasus keracunan satu keluarga di Bekasi terungkap. Sebelumnya polisi menetapkan kasus keracunan yang menewaskan 3 orang di Bantar Gebang, Bekasi tersebut sebagai peristiwa pidana. Aparat kepolisian telah menangkap 3 orang terkait kasus keracunan satu keluarga di Bekasi tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan 3 orang ditangkap terkait kasus keracunan satu keluarga di Bantar Gebang. Proses penyidikan kasus keracunan di Ciketing Udik akan ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Korban meninggal akibat keracunan ini sebanyak 3 orang, yakni Ali Maimunah 41 tahun, Ridwan Abdul Muiz 21 tahun, dan Muhammad Rizwandi 20 tahun. Setelah kasus ini, suami AI berinisial WWN mendadak hilang. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi termasuk mantan suami yang juga ayah kandung korban. Kejadian mengenaskan ini pertama kali diketahui oleh warga setempat. Hanya anak perempuan berusia 5 tahun yang ditemukan dalam kondisi sadar. Ibu, paman, serta kedua kakak laki-lakinya yang sudah dewasa ditemukan dengan kondisi lemas dengan mulut yang sudah berbusa. Kemudian setelah beberapa waktu kepolisian mulai menemukan petunjuk baru terkait sosok di balik kasus ini. Ada kecurigaan dan dugaan yang mengarah kepada pria berinisial WWN. WWN merupakan suami baru AI Maimunah sekaligus ayah sambung Ridwan Abdul Muiz dan Muhammad Rizwandi. WWN tidak ada di rumah saat AI Maimunah dan anak-anaknya keracunan. Kecurigaan semakin bertambah tatkala 2 sepeda motor milik keluarga itu raib. Kemudian dalam konferensi pers Kamis 19 Januari 2023, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron mengatakan 3 korban tersebut sengaja diracun oleh 3 orang tersangka. Dari hasil berbagai penyidikan yang dilakukan oleh pihaknya, terungkap bahwa di dalam ketiga tubuh korban yang meninggal dunia terdapat kandungan zat kimia berbahaya, yakni pestisida. Yang dimana pestisida tersebut dimasukkan oleh pelaku ke dalam kopi yang kemudian dikonsumsi oleh para korban. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko sebelumnya memang sudah mengungkapkan bahwa kasus dugaan keracunan yang menewaskan satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat itu mengarah kepada indikasi pembunuhan berencana. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, saudara, terbaru telah terungkap 3 orang pelaku tersebut ternyata adalah pelaku pembunuhan berantai yang telah membunuh 9 orang korban, termasuk 3 orang yang merupakan satu keluarga di Bantar Gebang.
ada keterkaitan satu dengan yang lain. Saudara Dula dan Solihin ini, Dula atau Solihin ini, Aki Wawon ini, Dula menarasikan dirinya memiliki kemampuan untuk mampu meningkatkan harta dan kekayaan. Lalu kemudian menyuruh Aki untuk mencari korban. Nah, setelah Aki mendapatkan korban atau target yang ingin sukses, kemudian diambil uangnya. Namun ketika kesuksesan itu tidak kunjung diraih, maka tentunya dia akan menagih. Maka Aki melaporkannya kepada Dula, Dula yang kemudian mengeksekusi para korban dengan cara mengajak ke rumahnya, kasih minum racun. Dan orang yang mengetahui pun dianggap berbahaya akan dihilangkan. Itu penjelasannya. Ada janji dan motivasi palsu, kemudian ada janji dan motivasi kepada target. Setelah ditagih, maka kemudian para korban ini yang sudah tertipu dihilangkan nyawanya. Berdasarkan hasil penyelidikan saintifik, ada potensi para pelaku sudah pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi pembunuhan yang sama. Itu yang saya bilang tadi, mengapa ketiga korban ini dihilangkan nyawanya? Ternyata mereka mengetahui kalau para tersangka ini melakukan pembunuhan lain. Ini ada potensi. Jadi secara saintifik, mengapa mereka dibunuh? Karena ada potensi kejahatannya terbuka. Dari situlah kemudian penyidik melakukan pendalaman. Dan hasil pemeriksaan, para tersangka mengakui memang pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi yang sama, pembunuhan. Tadi partner in crime tadi, segitiga. Tim kolaborasi interprofesi Polda Metro Jaya sedang dan terus melakukan pendalaman tentang pembunuhan berantai ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, sejak pagi tadi tim Polda Metro Jaya langsung menindaklanjuti temuan fakta baru ke Cianjur. Tim ke Cianjur rekan-rekan bersama tim kedokteran forensik bersama Sifor dan tim Lafor. Di sana ditemukan ada 3 lubang di Cianjur. Enggak, apa aja biasa. Enggak mungkin. Lubang pertama berisi kerangka anak kecil, diduga atas nama Bayu, umur 2 tahun, di samping rumah pelaku Dula atau Solihin. Lubang kedua berisi 2 kerangka tulang yang ditemukan dalam satu lubang, diduga atas nama Noneng dan Wiwin. Nah, tapi untuk membuktikan ini semua tentu proses identifikasi primer, pemeriksaan DNA dan sebagainya. Karena ada yang sudah meninggal 2 tahun lebih, ada yang baru 2 bulan. Tentu proses-proses memastikan identitas korban perlu dilakukan, tidak hanya tergantung pada kemampuan para tersangka. Lubang ketiga berisi kerangka tulang yang diduga bernama Farid. Jadi kalau kita lihat berarti ada berapa itu korban? 3 tambah 4 berarti 8, tambah 1 lagi di Garut 9. Sementara ini yang kepastiannya sedang kita proses. Itu yang saya sebut dengan, ini menarik secara saintifik, baik ilmu sosial maupun ilmu kedokteran, ilmu eksak untuk kita dalami. Setelah kemarin kita ada kasus di Kalideres.
Wujudkan hal-hal luar biasa bersama Zurich. Bekasi, Jawa Barat tak hanya tewas karena diracun. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan korban juga dicekik oleh para tersangka agar lebih cepat tewas. Hengki menjelaskan hal itu diketahui dari hasil otopsi para korban. Hasil otopsi menyebutkan ditemukan luka-luka di seputar wajah dan leher. Sementara itu berdasarkan hasil laboratorium forensik, racun yang digunakan tersangka untuk menghabisi nyawa terdapat dua jenis. Dua jenis racun tersebut yakni racun tikus dan racun pestisida. 3 orang pelaku yang melakukan pembunuhan keji tersebut yakni Wawan Erawan alias AKI, Solihun alias Dulo, dan MD Solihudin. Para pelaku tersebut belakangan diketahui sebagai pelaku pembunuhan berantai dengan 9 orang korban, termasuk 3 orang yang merupakan satu keluarga di Bantar Gebang. 3 orang yang merupakan satu keluarga itu dibunuh karena mengetahui perbuatan keji para pelaku. Karena mengetahui tindak pidana yang dilakukannya, satu keluarga di Bantar Gebang ini dianggap berbahaya dan berakhir dibunuh. Olah TKP ulang, terus kita coba ambil sampel, beberapa sampel lagi di dalam untuk melakukan penelitian oleh tim lapor. Sekitar 3 atau 4 sampel tadi kita lihat. Hasil uji laboratorium kemarin masih dilakukan pendalaman, makanya kami ambil sampel lagi. Berarti agenda hari ini memang ambil sampel aja dari olah TKP ulang. Itu aja. Ya. Apa yang menjadikan alasan di TKP ulang? Ya, kita perlu mendapatkan apa saja yang ada dalam TKP ini gitu. Udah ada kejelasan belum sih ini memang diduga di keracunan ini atau masih memang kita diracun? dalami. Masih didalami. Ada apa barang-barang yang kira-kira mengarah ke pidana kan? Sampai saat ini. Polisi memastikan sekeluarga keracunan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat merupakan korban pembunuhan dengan cara diracun. Ketiga pelaku pembunuhan diketahui adalah Wawan Erawan alias AKI, Solihin alias Dulo, dan MD Solihudin. Kemudian Irjen Fadil Imran menyebut kasus pembunuhan ini adalah serial killer yang dikemas supranatural dengan janji membuat menjadi kaya. Fadil mengatakan salah satu pelaku yakni Wawan merupakan suami siri dari korban meninggal dunia bernama Ai Maimunah 40 tahun. Sedangkan 2 korban tewas lainnya yakni Ridwan Abdul Muiz 20 tahun serta M. Rizwan di 16 tahun merupakan anak Maimunah dari mantan suaminya. Sementara itu 1 korban lain yang masih dirawat yakni NAS 5 tahun. 1 orang lainnya yang masih dirawat juga adalah pelaku yakni Dede Solihudin yang ikut keracunan. Fadil mengatakan Wawan tega melakukan aksinya itu karena para korban ini dianggap berbahaya lantaran mengetahui praktik kejahatannya. Diketahui saudara, Wawan ini adalah seorang dukun yang menjanjikan penggandaan uang begitu. Jadi untuk motif pembunuhannya selama ini adalah menarik para korban dengan iming-iming akan menggandakan uang. Saya bersama teman-teman dari Apsifor dan dari tim kedokteran forensik dan lapor yang memberikan informasi terkait dengan peristiwa kematian di Bandar Gebang pada tanggal 12 Januari sekitar pukul 8 pagi diterima informasi dari masyarakat bahwa ada korban
Begitu sulit hidup sendiri di masa tua. Anak sudah menikah. Kalau ditelepon untuk mampir, menarasikan dirinya memiliki kemampuan untuk mampu meningkatkan harta dan kekayaan. Lalu kemudian menyuruh Aki untuk mencari korban. Nah, setelah Aki mendapatkan korban atau target yang ingin sukses, kemudian diambil uangnya. Namun ketika kesuksesan itu tidak kunjung diraih, maka tentunya dia akan menagih. Maka Aki melaporkannya kepada Dula yang kemudian mengeksekusi para korban dengan cara mengajak ke rumahnya, kasih minum racun. Dan orang yang mengetahui pun dianggap berbahaya akan dihilangkan. Itu penjelasannya. Ada janji dan motivasi palsu, kemudian ada janji dan motivasi kepada target. Setelah ditagih, maka kemudian para korban ini yang sudah tertipu dihilangkan nyawanya. Berdasarkan hasil penyelidikan saintifik, ada potensi para pelaku sudah pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi pembunuhan yang sama. Itu yang saya bilang tadi, mengapa ketiga korban ini dihilangkan nyawanya? Ternyata mereka mengetahui kalau para tersangka ini melakukan pembunuhan lain. Ini ada potensi. Jadi, secara saintifik, mengapa mereka dibunuh? Karena ada potensi kejahatannya terbuka. Dari situlah kemudian penyidik melakukan pendalaman. Dan hasil pemeriksaan para tersangka mengakui memang pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi yang sama, pembunuhan. Tadi partner in crime tadi, segitiga. Tim kolaborasi interprofesi Polda Metro Jaya sedang dan terus melakukan pendalaman tentang pembunuhan berantai ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, sejak pagi tadi tim Polda Metro Jaya langsung menindaklanjuti temuan fakta baru ke Cianjur. Tim ke Cianjur kan bersama tim kedokteran forensik, bersama Psifor dan tim Lafor. Di sana ditemukan ada 3 lubang di Cianjur. Lubang pertama berisi kerangka anak kecil, diduga atas nama Bayu, umur 2 tahun, di samping rumah pelaku Dula atau Soleh. Lubang kedua berisi 2 kerangka tulang yang ditemukan dalam 1 lubang, diduga atas nama Noneng dan Wiwin. Nah, tapi untuk membuktikan ini semua tentu proses identifikasi primer, pemeriksaan DNA dan sebagainya. Karena ada yang sudah meninggal 2 tahun lebih, ada yang baru 2 bulan. Tentu proses-proses memastikan identitas korban perlu dilakukan, tidak hanya tergantung pada kemampuan para tersangka. Lubang ketiga berisi kerangka tulang yang diduga bernama
Fahri. Jadi kalau kita lihat berarti ada berapa itu korban? 3 tambah 4 berarti 8 tambah 1 lagi di Garut 9. Sementara ini yang kepastiannya sedang kita proses. Itu yang saya sebut dengan ini menarik secara scientific, baik ilmu sosial maupun ilmu kedokteran, ilmu. Kasus satu keluarga di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat yang diduga keracunan ternyata merupakan korban pembunuhan berantai. Pembunuhan berantai ini dilakukan oleh 3 orang, yakni Wawon Erawan alias Ake, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Wawan dan Solihin ditangkap di rumahnya di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat pada Selasa 17 Januari 2023. Sementara itu, Dede Solehudin ikut meminum racun dan saat ini tengah dirawat di RSUD Bantar Gebang. Kasus ini terungkap saat polisi menemukan kerangka jenazah korban di pekarangan rumah Wawon dan Solihin. Selain meracuni satu keluarga di Bekasi, Wawon CS ternyata sebelumnya pernah membunuh sejumlah orang dan belakangan diketahui jumlahnya sebanyak 9 orang. Tambahkan terus kebahagiaan keluarga Anda dengan KPR dari Bank BRI. KPR BRI, wujudkan rumah impian. 선녀들이 있기에 드림캐쳐가 있습니다. Siapa? Ayo bang. Tunggu, jangan sini dulu. Masuk aja.
bisa aja ada rokoknya bang tadi bang itu nyari rokok nggak ada. Bahwa narasi yang dikembangkan bahwa ketiga korban mati karena keracunan itu tidak benar, tapi itu adalah pembunuhan. Akan didalami apakah pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, atau murni pembunuhan. Jadi pembunuhan itu ada pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, dan pembunuhan biasa. 338, 339, dan 340. Setelah fakta-fakta saintifik, olah TKP, hasil lapor, hasil visum et repertum, maka tentunya penyidik mencari tahu siapa pelakunya. Dan berdasarkan hasil investigasi pemeriksaan kepada saksi-saksi, ditemukan bahwa pelakunya adalah saudara Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Dumloh, dan saudara MDD Soleh Hudin. Ketiganya ternyata orang dekat dari para korban. Bahkan salah satu pelaku ini merupakan suami dari korban. Pertanyaan kemudian adalah apa motif daripada para pelaku melakukan pembunuhan dengan cara memberikan racun pestisida kepada para korban. Ada sebuah fenomena ini akan menjadi pembelajaran sosial buat kita semua. Dan mohon teman-teman media menyampaikan kepada masyarakat
para pelaku ini berdasarkan pengakuan melakukan sebuah perjalanan perjuangan pembunuhan. Bahasanya mereka, perjalanan perjuangan pembunuhan. Ternyata korban meninggal dunia di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Jadi keluarga dekatnya ini dianggap berbahaya karena mengetahui bahwa dia melakukan tindak pidana lain dalam bentuk pembunuhan dan penipuan kepada korban-korban lainnya. Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan dalam konteks para pelaku sebenarnya endingnya adalah bagaimana mengambil uang daripada korban yang terkena tipu daya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim penyidik, hadir dan Pak Kamtimas. Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan itu diawali dengan penipuan, Boleh. Baik, keluar cuma berisik doang. Jangan siapa? Kasar. Enggak subdit aja, Bang. Subdit. Tadi subdit. Dari 8 ini. Oh, karya. Yang kontrol yang jalan kubur. Dia itu. Rekon. Kalau besar nanti mau jadi apa? Sorry. Mata gua Where is your future going to take you? University College Dublin is in the top 1% of higher education institutions worldwide, situated on a vibrant, cosmopolitan campus, where over 30,000 students gather to listen, to learn, to contribute. Rising to the future and shaping the world for the better. Join over 8,000 international students studying at Ireland's global university. UCD, future focused. Begitu sulit jadi tukang. Jauh dari keluarga, harus naik-naik atap. Udah gitu kerjanya panas-panasan. Kulit jadi hitam. Tapi emang dasarnya juga udah hitam. Pernah juga aku disuruh beli cat anti bocor.
Tak pikir semuanya itu sama. Jadinya aku beli asal aja. Nggak taunya habis rampung dikerjain, lah kok rumahnya itu masih bocor. Ternyata aku salah. Berantai di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan lubang baru yang disiapkan di Cianjur itu untuk mengubur korban pembunuhan berantai selanjutnya seperti yang ada di Kota Bekasi. Lubang korban pembunuhan berantai tersebut berada di salah satu rumah tersangka di Cianjur, mirip dengan yang ada di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Meski begitu, saudara, pihaknya masih belum mengetahui siapa korban yang akan ditempatkan di dalam lubang galian tersebut. Adapun para korban tewas sebagian besar merupakan family tree atau silsilah keluarga dari para tersangka. 3 tersangka antara lain yakni Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duo, dan MDD Solehudin. Wawan diketahui memiliki mantan istri bernama Wiwin dan Ai Maimunah 40 tahun yang merupakan istri barunya. Kedua orang itu menjadi korban Wawon yang mana Wiwin tewas di Cianjur sedangkan Maimunah menjadi korban meninggal dunia di Bekasi. Kemudian saudara, korban yang ditemukan tinggal kerangka di sebuah lubang begitu adalah atas nama Noneng yang merupakan ibu dari Wiwin atau mertua Wawon. Noneng juga ditemukan tinggal kerangka di Cianjur. Noneng dan Wiwin berada di satu lubang yang sama. Dari hasil pernikahannya dengan Maimunah, Wawon memiliki 2 anak yakni Bayu serta Neng Ayu. Bayu yang masih anak-anak tewas di Cianjur dan turut berada di dalam lubang yang kemudian ditemukan dan kerangka Bayu juga ditemukan di dalam lubang tersebut. Sementara Neng Ayu menjadi korban dan masih selamat. Kemudian saudara, dari suami terdahulu Maimunah ternyata memiliki 2 anak bernama Ridwan Abdul Muiz 20 tahun dan M. Rizwandi 16 tahun. Ridwan dan Rizwandi tewas di Bekasi. Sedangkan saudara, ada juga 2 kerangka yang ditemukan di dalam satu lubang, yakni Hengki dan Farida yang merupakan TKW dan tewas di Cianjur. Lebih lanjut, saudara, Hengki mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Saya bersama teman-teman dari Psikor dan dari tim kedokteran forensik dari lapor yang memberikan informasi terkait dengan peristiwa kematian di Bandar Gebang. Pada tanggal 12 Januari sekitar pukul 8 pagi diterima informasi dari masyarakat bahwa ada korban meninggal dunia 3 orang dan 2 orang dalam kondisi separah. Diduga
matinya karena keracunan makanan. Awalnya kasus ini ditangani oleh Polres Metro Bekasi, namun seiring dengan perkembangan laporan dari Kapolres yang saya terima, saya menganggap bahwa kasus ini harus melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya agar teka-teki kematian 3 korban tersebut bisa terjawab dengan pasti. Apakah ini perbuatan pidana atau ini bukan tindak pidana. Karena keracunan bisa terjadi masuk dalam kategori bukan tindak pidana. Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menekankan pada tim untuk mengedepankan scientific crime investigation. Teman-teman penyidik harus patuh dan taat kepada metode penyidikan saintifik agar tidak terjebak dalam sebuah kesimpulan yang kebenarannya dapat digugah. Termasuk tentunya seperti yang teman-teman sudah lihat bersama kasus di Kalideres yang juga penuh dengan dinamika, namun karena taat pada metode penyidikan, taat kepada tahapan-tahapan penelitian terhadap barang bukti agar physical evidence dapat berbicara dengan akurat, tentunya dengan melibatkan teman-teman ahli. Kita menerima informasi dari warga bahwa ada orang tergeletak di rumah kontrakan. Ya, kemudian kita hubungin dari puskesmas, semua datang, kita mengecek, memang di situ ada sekitar 4 orang tergeletak mengeluarkan busa. Ditemuinya di mana aja, Pak? Ditemuinya 2 itu di ruang tamu, 1 itu laki-laki di ruang kamar depan, yang 1 di ruang kamar belakang. Satu keluarga semua itu atau gimana? Kita belum bisa memastikan keluarga karena kakaknya hanya bertiga, tapi di situ ada 5 orang. Semuanya keluarin busa semua ya, Pak, dari mulut? Dari mulut keluar busa. Pak, kalau kondisi korban gimana, Pak? Kalau keluar busa itu hanya 3 orang, ya, yang 2 itu yang di ruang tamu, yang 1 ibunya yang di kamar belakang. Ada informasi yang meninggal? Informasi sampai saat ini meninggal 2 orang di rumah sakit. Indikasi sementara apa? Sementara masih dalam lidik. Dan ya, ada nanti yang dibawa apa aja? Yang dibawa apa aja? Ya, barang bukti hanya KTP sama mungkin handphone. Bekas makanan gitu enggak? Bekas makanan tadi dibawa sama dinas kesehatan juga. Nanti mungkin akan diperiksa juga. Pak, tadi ada cairan apa tadi, Pak, yang ada cairan tadi yang di? Ya, kita ambil cairan itu dari dinas kesehatan, yang ambil itu bekas muntahannya sama bekas. Berapa spesimen yang diambil, Pak? Kalau spesimen tadi kita nggak lihat, nanti dicoba diproses di dinas kesehatan. Dan tadi ada lubang, dan informasi ada lubang 3. Kita belum bisa memastikan itu. Ada tapi, Pak. Tapi benar ada dalam lidik aja, ya.
Ada tapi berapa meter? Ada lubang itu. Berapa meter, Pak? Lubang itu memang ada sumur di situ. Ada sumur situ. Nanti biar penyelidikan aja karena masih dalam tahap ini. Mungkin hanya itu aja yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Nomor sepatu berapa? Ya, baca harian Tribun Bekasi, itu tadilah keterangan dari pihak kepolisian Polsek Bantar Gebang yang menyampaikan keterangan terkait peristiwa penemuan satu keluarga yang dikabarkan meninggal dunia dalam kondisi mulut berbusa. Namun hingga saat ini pihak kepolisian belum bisa memastikan apa penyebab dari para korban yang ditemukan ini meninggal dunia tersebut. Hingga saat ini pihak kepolisian tadi juga sudah melakukan olah TKP di lokasi kejadian dan membawa beberapa sampel dari beberapa makanan, minuman dan beberapa sampel lainnya yang ada di kontrakan ini untuk diteliti lebih lanjut untuk memastikan penyebab kematian para korban pada hari ini. Dan sejauh ini berdasarkan pantauan kami, memang garis polisi sudah terpasang di area depan rumah korban. Kasus satu keluarga di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat diduga keracunan ternyata merupakan korban pembunuhan berantai. Pembunuhan berantai ini dilakukan oleh 3 orang, yakni Wawan Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDB Solehudin. Wawan dan Solihin ditangkap di rumahnya di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat, pada Selasa 17 Januari 2023. Sementara itu, saudara Dede Solehudin ikut meminum racun dan saat ini tengah dirawat di RSUD Bantar Gebang. Kasus ini terungkap saat polisi menemukan kerangka jenazah korban di pekarangan rumah Wawan dan Solihin. Selain meracuni satu keluarga di Bekasi, Wawan CS ternyata sebelumnya pernah membunuh sejumlah orang dan diketahui hingga saat ini korbannya sebanyak 9 orang. Pelaku pembunuhan berantai ini diketahui pernah menikah lebih dari 2 kali. Ayin Maimunah 40 tahun, salah satu korban di Bekasi yang tewas diracun adalah istri Siri Wawan. Sementara itu jenazah yang ditemukan di pekarangan rumah Wawan dan Solihin di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur adalah mantan istri dan mertua Wawan. Hal ini disampaikan oleh istri keempat Wawan, yakni Iis Suryati, 42 tahun. Iis mengungkapkan ia dan Wawan menikah sejak 2015. Mereka dikaruniai 2 orang anak. Menurutnya selama ini tak ada yang aneh pada kepribadian Wawan. Iis menyebut sang suami selama ini bekerja di tempat penggilingan beras. Kepada Iis, Wawan mengaku sudah menikah 3 kali sebelum menikahi dirinya. Ketiga istri sebelumnya telah diceraikan oleh Wawan. Sementara itu, Ketua RW Kampung Babakan Mande, tempat jenazah korban Wawan CS ditemukan, Dedi Setiadi mengaku tak pernah menaruh curiga pada Wawan dan pelaku lainnya. Ia mengatakan sebelumnya Wawan pernah berjualan buah di kawasan Cibeber, Cianjur. Kemudian, saudara, terkait motif, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron mengungkapkan Wawan berpura-pura sebagai dukun pengganda uang pada pembunuhan sebelum di Bekasi. Fadil mengatakan Wawan menjanjikan kepada korbannya bisa cepat kaya. Dalam menjalankan aksinya, Wawan akan membunuh dengan cara mencekik setelah mendapatkan uang korban. Sementara itu, Wawan membunuh kerabat dan orang terdekatnya lantaran mereka mengetahui aksi Wawan. Menurut Fadil, aksi Wawan CS identik dengan motif pembunuhan yang dilakukan oleh Rian Jombang. Mereka sama-sama membunuh para saksi yang mengetahui aksi keji mereka. Irjen Fadil Imron mengungkapkan hingga saat ini terdapat 9 korban pembunuhan Wawan CS. Rinciannya 3 korban berada di Bekasi, yakni Ayin Maimunah 40 tahun, serta kedua anak Ai, yakni Ridwan Abdul Muiz 20 tahun, dan M. Rizwandi 16 tahun. Kemudian ada Wiwin dan Noneng serta Bayu yang masih berusia 2 tahun dan diduga atas nama Farida yang ditemukan di Cianjur. Kemudian ada 1 korban di Garut yang sempat dibuang ke laut, tetapi berhasil ditemukan warga setempat dan dimakamkan.
Sementara satu korban lainnya masih dalam pencarian. Olah TKP ulang, terus kita coba ambil sampel, beberapa sampel lagi di dalam untuk melakukan penelitian oleh tim lapor. Sekitar 3 atau 4 sampel tadi kita lihat. Hasil uji laboratorium kemarin udah masih dilakukan pendalaman, makanya kami ambil sampel lagi. Berarti agenda hari ini memang ambil sampel aja dari alat dan olah TKP ulang. Itu aja. Alat dan olah TKP ulang. Itu aja. Apa yang menjadikan alasan di TKP ulang? Ya, kita perlu mendapatkan apa saja yang ada dalam TKP ini gitu. Udah ada kejelasan belum sih ini memang diduga di keracunan ini atau masih memang diracun? Kita dalami. Masih didalami. Apa barang-barang yang kira-kira mengarah ke pidana kan? Sampai saat ini belum, masih kami lakukan pendalaman. Ya, itu aja. Selamat siang Pak Tribuners, pasca penggalian ditemukannya 3 orang jenazah yang ditemukan dalam satu lubang di kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranyang, Kabupaten Cianjur, masih menjadi tontonan masyarakat sekitar dan tampak rumah yang berada di yang dilakukan pembongkaran di belakang rumahnya. Pelaku pun ini masih ataupun dipasangi garis polisi dan tampak semua warga masih mengerumuni bekas sisa penggalian. Bekas penggalian ditemukan korban yang diduga dibunuh oleh Wawan yang merupakan terduga pelaku kasus keracunan di Bantar Gebang, Kota Bekasi pada beberapa waktu lalu, dan berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolres Cianjur di Kecamatan Ciranyang ini ada 3 titik yang diduga terdapat korban yang diduga korban pembunuhan yang dilakukan oleh Wawon dan Solihin dan 1 pelaku lainnya. Warga pun tampak kaget sekaligus geger dengan adanya kejadian ini, dengan penggalian tersebut. Meski penggalian sudah dihentikan, namun bekas sisa penggalian ini masih menjadi tontonan masyarakat sekitar karena penasaran dengan kejadian ataupun sisa-sisa penggalian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya pada tadi pagi yang selesai pada siang. Ini pun tampak sejumlah sisa-sisa penggalian yang sisa yang digali tersebut pun dipasangi garis polisi. Tepat di belakang rumah, pelaku mengubur di sebuah lubang yang menyimpan tubuh jenazah korban yang diduga dibunuh oleh pelaku Wawan yang terlibat dalam kasus keracunan satu keluarga di Bekasi. Demikian laporan kontributor Kabupaten Cianjur melaporkan. Menunggu bayi yang sedang ICU, sedang mudah-mudahan dalam waktu 2-3-4 hari ini sudah sehat, baru kita mintai keterangan atau kita periksa, termasuk sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik, terutama setelah dilakukan otopsi dan seterusnya kegiatan yang dilaksanakan oleh laboratorium forensik. Kami menunggu secara tertulis
nanti baru kami informasikan. Saya rasa itu rekan-rekan, intinya kami Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi. Apakah ini merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Mohon waktunya, mohon doanya agar permasalahan ini bisa terang benderang apakah suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana. Artinya bisa saja kalau bukan tindak pidana karena suatu hal yang tidak diinginkan atau memang ada unsur sengaja dan lain-lain. Mohon waktunya, intinya kita masih melakukan penyelidikan. Pak, ini satu keluarga nggak? Iya, satu keluarga. Yang dirawat keluarga yang status hubungannya sama ayah, ibu, suami. Ya, artinya korban atas nama AM ini memiliki 3 orang putra, 2 orang putra yang meninggal juga itu putra dari AM, dari ibu atas. Polisi masih mendalami motif Wawan Erawan alias Aki CS yang tega membunuh anak-anak dalam rangkaian pembunuhan yang mereka lakukan. Seperti diketahui saudara, satu orang anak dari salah satu pelaku, yakni anak dari Wawan bernama Bayu 2 tahun, juga dibunuh dalam rangkaian pembunuhan berantai olehnya, dan jasadnya juga ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka di sebuah lubang galian yang berada di sekitar rumahnya di Cianjur, Jawa Barat. Dari total 9 korban yang dibunuh para pelaku, 1 anak yang tewas tersebut merupakan darah daging dari Wawan hasil menikah siri dengan Ai Maimunah 40 tahun yang juga merupakan korban tewas. Wawan CS tega mengebur jasad Bayu yang berusia 2 tahun di dalam lubang di sekitar rumahnya di Cianjur, Jawa Barat. Selain Bayu, ada pula korban Neng Ayu yang berusia 5 tahun yang juga anak tersangka Wawan dengan Ai. Dalam hal ini Neng Ayu turut diracun bersama keluarganya di Bekasi, namun ia berhasil selamat. Hengki menyampaikan, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan pengusutan kasus pembunuhan berantai ini masih terus berlanjut, sebab pihaknya tak bisa percaya begitu saja dengan keterangan para tersangka. Untuk informasi saudara, kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Wawan CS ini berawal dari kematian 3 dari 5 anggota keluarga di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Awalnya korban bernama Ai Maimunah dan kedua anaknya yakni Ridwan Abdul Muiz 20 tahun serta M. Rizwandi 16 tahun karena keracunan. Namun belakangan diketahui mereka ternyata diracun dengan menggunakan 2 jenis racun yakni pestisida hingga racun tikus. Sementara itu masih ada 2 korban yang masih dirawat di rumah sakit yakni bernama Neng Ayu 5 tahun dan MDD Solehudin yang juga termasuk salah satu dari 3 pelaku. Setelah diselidiki saudara, polisi berhasil menangkap 3 tersangka, yakni Wawan Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin yang juga menjadi korban. Singkat cerita, ternyata terdapat aksi pembunuhan lain yang dilakukan para tersangka, dan Wawan CS ternyata juga pernah melakukan pembunuhan di Cianjur serta Garut, Jawa Barat. Di Cianjur terdapat 5 orang korban dan 4 diantaranya merupakan keluarga dari pelaku. Wawan membunuh Wiwin yang merupakan istri dari Wawan. Ia juga membunuh anaknya, Bayu, yang masih berusia 2 tahun, serta mertuanya yang juga ibu korban bernama Wiwin, yakni Noneng. Keempat jenazah itu dimasukkan di 3 lubang di sekitar rumah Wawan di Cianjur dengan semua barang-barangnya yang langsung dicor dan dikeramik agar jejak korban tidak terlihat. Selanjutnya, 1 korban masih belum ditemukan jasadnya. Wawan mengaku ia membunuh 1 orang lagi namun diberitahu dikemanakan jasad korban. Sementara itu saudara, 1 korban lainnya yang berada di Garut, Jawa Barat sempat dibuang ke laut oleh Wawan CS, namun akhirnya bisa ditemukan oleh warga dan dimakamkan secara layak. Polisi memastikan sekeluarga keracunan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat merupakan korban pembunuhan dengan cara diracun menggunakan pestisida dan racun tikus. Ketiga pelaku saudara diketahui adalah Wawan Erawan alias Aki,
Solihin Aryas Duloh dan MDD Solehudin. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron menyebut kasus pembunuhan ini adalah serial killer yang dikemas supranatural dengan janji membuat menjadi kaya. Fadil mengatakan Wawan tega melakukan aksinya itu karena para korban ini dianggap berbahaya lantaran mengetahui praktik kejahatan tersebut. Bisa, Bang. Ayo, Bang. Satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat ternyata tewas karena diracun. 3 korban tewas diracun menggunakan 2 jenis racun, yakni racun pestisida dan racun tikus. Mereka juga dicekik untuk mempercepat kematiannya. Korban tewas adalah Ain Maimunah 40 tahun, Ridwan Abdul Muiz 20 tahun, dan Muhammad Reswandi 16 tahun. Selain itu, kematian ketiganya merupakan bagian dari rangkaian pembunuhan berantai atau serial killer oleh 3 pelaku. 3 pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini adalah Wawan Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Lantas, seperti apa peran ketiga tersangka dalam kasus ini, saudara? Yang pertama adalah Wawon, yang merupakan suami siri dari korban tewas bernama Maimunah. Adapun peran Wawon adalah sebagai orang yang menyuruh melakukan pembunuhan, atau bisa dibilang Wawon adalah otak dari pembunuhan berencana sekaligus pembunuhan berantai terhadap satu keluarga di Bekasi. Pria beralamat di Kampung Babakan Mande RT 1 RW 2 Gunung Sari Ciranjang Cianjur ini merupakan pemberi dana untuk melakukan pembunuhan. Fadil mengatakan kasus itu merupakan penipuan berupa janji-janji yang dikemas kemampuan supranatural untuk membuat kaya atau sukses seseorang. Wawan menyuruh untuk melakukan pembunuhan terhadap korban yang dianggap berbahaya lantaran mengetahui aksi kejahatannya. Kemudian saudara yang kedua adalah Solihin alias Duloh. Solihin berperan mengontrak rumah sebagai tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan dan mengantar korban dari Cianjur ke kontrakan di Bekasi. Solihin yang merupakan seorang warga di Gunung Sari Ciranjang Cianjur. Ia membeli racun, meracik racun tersebut ke dalam kopi dan memberikan kopi berisi racun kepada korban.
Fadil mengatakan Solihin mengaku memiliki keahlian bisa menggandakan harta dengan dalih ilmu supranatural guna meyakinkan calon korban. Namun seiring berjalannya waktu, aksinya ini diketahui oleh keempat korban dan barulah rencana pembunuhan itu mulai dilaksanakan. Setelah korban tiba di kontrakan, Wawon memerintahkan Solihin untuk segera mengeksekusi para korban. Korban yang tak mengetahui adanya kandungan racun akhirnya tewas setelah menenggak kopi yang disajikan oleh Solihin. Kemudian saudara pelaku ketiga adalah Dede yang beralamat di Kampung Kademangan RT 3 RW 3 Kademangan Mande Cianjur. Dede berperan untuk menggali lubang di sekitar sumur yang berada di TKP atas perintah Solihin. Selain itu, Dede bersama Solihin juga menyeduh kopi dengan racun untuk dibagikan kepada korban. Setelah para korban dinyatakan tewas, Dede bertugas menggali lubang di sekitar sumur tempat pembunuhan tersebut. Digalinya sumur oleh Dede itu berdasarkan perintah dari Solihin untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Seperti diketahui saudara, ditemukan juga sebuah lubang galian yang berukuran 1 kali 2 meter dengan kedalaman di area belakang rumah yang tadinya memang belum ada lubang tersebut. Kemudian saudara, sejauh ini total terdapat 9 orang yang telah dibunuh oleh ketiga pelaku. Selain 3 korban tewas di Bekasi, juga terdapat 4 orang tewas yang telah dikubur di Cianjur. Sementara itu, 2 lainnya dibuang para pelaku ke laut. Adapun 4 korban yang telah dikubur di Cianjur diketahui setelah tim yang terdiri dari tim forensik dan Apsifor Lab 4 Polri melakukan pengembangan ke Cianjur. Ia juga mengatakan seorang korban diketahui bahkan masih berusia 2 tahun saudara. Dan korban yang masih berusia 2 tahun tersebut ternyata adalah anak dari Wawon. Korban yang masih berusia 2 tahun itu dikubur di samping rumah tersangka bernama Solihin alias Duloh. Namun pengakuan tersangka terdapat 1 kerangka lain yang saat ini masih dalam pencarian. Kemudian 1 korban terakhir berada di wilayah Garut, saudara. Awalnya korban dibuang ke laut untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Namun korban tersebut ditemukan oleh warga dan kemudian dikuburkan secara layak. Diketahui saudara, warga di Kampung Ciketing, Kelurahan Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi digegerkan dengan adanya 5 orang yang diduga keracunan pada Kamis 13 Januari. Terungkapnya kasus tersebut berawal saat warga sekitar rumah kontrakan korban mendengar adanya suara rintihan seorang perempuan. Karena curiga, warga langsung mengecek ke rumah korban. Saat dilihat, ternyata para korban sudah tak sadarkan diri dengan mulut berbusa. Dan kasus pembunuhan berantai ini juga terungkap setelah kasus 1 keluarga yang diracun di Bantar Gebang ini bisa diungkap oleh kepolisian. Menyebabkan kematian. Dari fakta awal, kemudian scientific crime investigation, ditemukan fakta baru bahwa narasi yang dikembangkan bahwa ketiga korban mati karena keracunan itu tidak benar, tapi itu adalah pembunuhan. Akan didalami apakah pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, atau murni pembunuhan. Jadi pembunuhan itu ada pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, dan pembunuhan biasa. 338, 339, dan 34. Setelah fakta-fakta saintifik, olah TKP, hasil lapor, hasil visum et repertum,
maka tentunya penyidik mencari tahu siapa pelakunya. Dan berdasarkan hasil investigasi pemeriksaan kepada saksi-saksi, ditemukan bahwa pelakunya adalah saudara Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Gumloh, dan saudara MGD Soleh Hudin. Ketiganya ternyata orang dekat dari para korban. Bahkan salah satu pelaku ini merupakan suami dari korban. Pertanyaan kemudian adalah, apa motif daripada para pelaku melakukan pembunuhan dengan cara memberikan racun pestisida kepada para korban? Ada sebuah fenomena ini akan menjadi pembelajaran sosial buat kita semua, dan mohon teman-teman media menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pelaku ini berdasarkan pengakuan melakukan sebuah perjalanan perjuangan pembunuhan. Bahasanya mereka, perjalanan perjuangan pembunuhan. Ternyata korban meninggal dunia di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Jadi keluarga dekatnya ini dianggap berbahaya karena mengetahui bahwa dia melakukan tindak pidana lain dalam bentuk pembunuhan dan penipuan kepada korban-korban lain. Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan dalam konteks para pelaku sebenarnya endingnya adalah bagaimana mengambil uang daripada korban yang terkena tipu daya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim penyidik hadir dan Pak Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan itu diawali dengan penipuan, janji dan motivasi untuk mencapai kesuksesan hidup. Setelah para korban yang menyerahkan harta bendanya, lalu kemudian para korban dihilangkan, termasuk saksi-saksi yang mengetahui ada keterkaitan satu dengan lain. Saudara Dula dan Solihin ini, Dula atau Solihin ini, Aki Wawon ini, Dula menarasikan dirinya memiliki kemampuan untuk mampu meningkatkan harta dan kekayaan, lalu kemudian menyuruh Aki untuk mencari korban. Nah, setelah Aki mendapatkan korban atau target yang ingin sukses, kemudian diambil uangnya. Namun ketika kesuksesan itu tidak kunjung diraih, maka tentunya dia akan menagih. Maka Aki melaporkannya kepada Dula yang kemudian mengeksekusi para korban dengan cara mengajak ke rumahnya, kasih minum racun.
Dan orang yang mengetahui pun dianggap berbahaya akan dihilangkan. Itu penjelasannya. Ada janji dan motivasi palsu, kemudian ada janji dan motivasi kepada target. Setelah ditagih, maka kemudian para korban ini yang sudah tertipu dihilangkan nyawanya. Berdasarkan hasil penyelidikan saintifik, ada potensi para pelaku sudah pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi pembunuhan yang sama. Itu yang saya bilang tadi, mengapa ketiga korban ini dihilangkan nyawanya? Ternyata mereka mengetahui kalau para tersangka ini melakukan pembunuhan lain. Ini ada potensi. Jadi secara saintifik, mengapa mereka dibunuh? Karena ada potensi kejahatannya terbuka. Dari situlah kemudian penyidik melakukan pendalaman, dan hasil pemeriksaan para tersangka mengakui memang pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi yang sama, pembunuhan. Tadi partner in crime tadi, segitiga. Tim kolaborasi interprofesi Polda Metro Jaya sedang dan terus melakukan pendalaman tentang pembunuhan berantai ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, sejak pagi tadi tim Polda Metro Jaya langsung menindaklanjuti temuan fakta baru ke Cianjur. Tim ke Cianjur bersama tim kedokteran forensik bersama Psifor dan tim Lafor. Di sana ditemukan ada 3 lubang di Cianjur. Lubang pertama berisi kerangka anak kecil, diduga atas nama Bayu, umur 2 tahun, di samping rumah pelaku Dula atau Solihah. Lubang kedua berisi 2 kerangka tulang yang ditemukan dalam 1 lubang, diduga atas nama Noneng dan Wiwin. Nah, tapi untuk membuktikan ini semua tentu proses identifikasi primer, pemeriksaan DNA dan sebagainya. Karena ada yang sudah meninggal 2 tahun lebih, ada yang baru 2 bulan. Tentu proses-proses memastikan identitas korban perlu dilakukan, tidak hanya tergantung pada pengakuan para tersangka. Lubang ketiga berisi kerangka tulang yang diduga bernama Farid. Jadi kalau kita lihat berarti ada berapa itu korban? 3 tambah 4 berarti 8, tambah 1 lagi di Garut 9. Sementara ini yang kepastiannya sedang kita proses. Itu yang saya sebut dengan, ini menarik secara saintifik, baik ilmu sosial maupun ilmu kedokteran, ilmu eksak untuk kita dalami. Setelah kemarin kita ada kasus di Kalideres. Jadi saya bersama teman-teman dari Psifor dan dari tim kedokteran forensik dan Lafor akan memberikan informasi terkait dengan peristiwa kematian di Bandar Lampung pada tanggal 12 Januari sekitar pukul 8 pagi. Diterima informasi dari masyarakat bahwa ada korban
3 orang dan 2 orang dalam kondisi sekarat. Diduga matinya karena keracunan makanan. Awalnya kasus ini ditangani oleh Polres Metro Bekasi, namun seiring dengan perkembangan laporan dari Kapolres yang saya terima, saya menganggap bahwa kasus ini harus melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya agar teka-teki kematian 3 korban tersebut bisa terjawab dengan pasti. Apakah ini perbuatan pidana atau ini bukan tindak pidana. Karena keracunan bisa terjadi masuk dalam kategori bukan tindak pidana. Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menekankan pada tim untuk mengedepankan scientific crime investigation. Teman-teman penyidik harus patuh dan taat kepada metode penyidikan saintifik agar tidak terjebak dalam sebuah kesimpulan yang kebenarannya dapat digugah. Termasuk tentunya seperti yang teman-teman sudah lihat bersama kasus di Kalideres yang juga penuh dengan dinamika, namun karena taat pada metode penyidikan, taat kepada tahapan-tahapan penelitian terhadap barang bukti agar physical evidence dapat berbicara dengan akurat, tentunya dengan melibatkan teman-teman ahli. Kita menerima informasi dari warga bahwa ada orang tergeletak di rumah kontrakan. Kemudian kita hubungin dari puskesmas, semua datang, kita mengecek, memang di situ ada sekitar 4 orang tergeletak mengeluarkan busanya. Ditemuinya di mana aja, Pak? Ditemuinya 2 itu di ruang tamu, 1 itu laki-laki di ruang kamar depan, yang 1 di ruang kamar belakang. Satu keluarga semua itu atau gimana? Kita belum bisa memastikan keluarga karena kakaknya hanya bertiga, tapi di situ ada 5 orang. Semuanya keluarin busa semua ya Pak dari mulut? Dari mulut keluar busa. Kalau kondisi korban gimana Pak? Kalau keluar busa itu hanya 3 orang, ya, yang 2 itu yang di ruang tamu, yang 1 ibunya yang di kamar belakang. Ada informasi yang meninggal? Informasi sampai saat ini meninggal 2 orang di rumah sakit. Indikasi sementara apa? Sementara masih dalam lidik. Dan ya, ada nanti yang dibawa apa aja? Yang dibawa barang apa aja? buktinya? Ya barang bukti hanya KTP sama mungkin handphone. Bekas makanan gitu kan? Bekas makanan tadi dibawa sama dinas kesehatan juga. Nanti mungkin akan diperiksa juga. Pak, tadi ada cairan apa tadi Pak yang ada cairan tadi yang di? Ya kita ambil cairan itu dari dinas kesehatan, yang ngambil itu bekas muntahannya sama bekas. Berapa suntik yang diambil Pak? Kalau spesimen tadi kita nggak lihat,
nanti dicoba diproseskan di dinas kesehatan. Dan tadi ada lubang kan? Informasi ada lubang 3. Kita belum bisa memastikan itu. Ada tapi Pak. Tapi benar ada lubang. Dalam lidik aja ya. Ada tapi Pak. Berapa meter? Ada lubang ya? Berapa meter Pak? Lubang itu memang ada sumur di situ. Ada sumur situ. Nanti biar penyelidikan aja karena masih dalam tahap ini. Mungkin hanya itu aja yang perlu kita sampaikan. Terima kasih Pak. Nomor sepatu berapa? Ya, baca harian Tribun Bekasi, itu tadilah keterangan dari pihak kepolisian Polsek Bantar Gebang yang menyampaikan keterangan terkait peristiwa penemuan satu keluarga yang dikabarkan meninggal dunia dalam kondisi mulut berbusa. Namun hingga saat ini pihak kepolisian belum bisa memastikan apa penyebab dari para korban yang ditemukan ini meninggal dunia tersebut. Hingga saat ini pihak kepolisian tadi juga sudah melakukan olah TKP di lokasi kejadian dan membawa beberapa sampel dari beberapa makanan, minuman dan beberapa sampel lainnya yang ada di kontrakan ini untuk diteliti lebih lanjut untuk memastikan penyebab kematian para korban pada hari ini. Dan sejauh ini berdasarkan pantauan kami memang garis polisi sudah terpasang di area depan rumah korban. Informasi 2 dari 5 anggota keluarga dinyatakan meninggal dunia, sementara 3 sisanya masih dalam perawatan di RSUD Kota Bekasi. Semua 5 orang yang ditemukan korban ditemukan dalam kondisi mulut berbusa. Pelaku mengaku kepada kepolisian selama ini telah menghabisi nyawa 9 orang, termasuk 3 korban di Bekasi yang tewas diracun menggunakan pestisida. Kapolres Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan saat ini pihaknya telah menemukan 8 jenazah korban dari pembunuhan berantai yang dilakukan oleh 3 orang pelaku. 2 orang ditemukan sudah menjadi kerangka di sebuah lubang galian yang berada di rumah seorang pelaku. Kemudian 1 orang ditemukan dalam kondisi yang sama, sudah menjadi kerangka di dalam lubang yang berbeda. Dan diperkirakan kerangka dari seorang bocah yang masih berusia 2 tahun. Kemudian 1 orang lagi ditemukan di lubang yang berbeda, dalam kondisi sudah tinggal kerangka. Sedangkan 1 jenazah dibuang ke laut oleh para pelaku, namun berhasil ditemukan oleh warga dan kemudian dikuburkan. Kini kepolisian masih mencari 1 jenazah yang belum ditemukan, saudara. Diketahui aksi keji pembunuhan berantai tersebut dilakukan oleh 3 orang pelaku. Mereka yakni Wawan Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Menunggu bayi yang sedang ICU sedang mudah-mudahan dalam waktu 2-3-4 hari ini sudah sehat, baru kita mintai keterangan atau kita periksa, termasuk sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik, terutama setelah dilakukan otopsi dan seterusnya kegiatan yang dilaksanakan oleh laboratorium forensik. Kami menunggu secara tertulis, nanti baru kami informasikan. Saya rasa itu rekan-rekan. Intinya kami Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi. Apakah ini merupakan tindak pidana
atau bukan tindak pidana. Mohon waktunya, mohon doanya agar permasalahan ini bisa terang benderang apakah suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana. Artinya bisa saja kalau bukan tindak pidana karena suatu hal yang tidak diinginkan atau memang ada unsur sengaja dan lain-lain. Mohon waktunya, intinya kita masih melakukan penyelidikan. Pak, ini satu keluarga nggak? Iya, satu keluarga. Yang dirawat, keluarga yang status hubungannya sama apa ya, Bu, suami dan... Ya, artinya korban atas nama AM ini memiliki 3 orang putra, 2 orang putra yang meninggal juga itu putra dari AM. Dari ibu atas nama AM itu ada 2 orang yang meninggal, yang atas nama RA dan MR. Sedangkan yang satu ini kan merupakan putrinya juga. Nah, sedangkan yang masih hidup juga, yang masih berada di ICU itu merupakan ipar, adik ipar. Punya suami kan? Siapa? Siapa? AM itu punya suami nggak? Korban. Punya suami, dan ini suami sudah suami sambung. Ada kan suaminya kemana? Waktu kejadian itu ada nggak suami? Tidak ada. Katanya mereka menghilang dan beserta dengan 2 kendaraan motor dan informasi dari pihak. Kasus pembunuhan berantai ini terungkap setelah kasus keracunan satu keluarga di Bekasi terungkap. Sebelumnya polisi menetapkan kasus keracunan yang menewaskan 3 orang di Bantar Gebang, Bekasi tersebut sebagai peristiwa pidana. Aparat kepolisian telah menangkap 3 orang terkait kasus keracunan satu keluarga di Bekasi tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan 3 orang ditangkap terkait kasus keracunan satu keluarga di Bantar Gebang. Proses penyidikan kasus keracunan di Ciketing Udik akan ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Korban meninggal akibat keracunan ini sebanyak 3 orang, yakni Ali Maimunah 41 tahun, Ridwan Abdul Muiz 21 tahun, dan Muhammad Rizwandi 20 tahun. Setelah kasus ini, suami AI berinisial WWN mendadak hilang. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi termasuk mantan suami yang juga ayah kandung korban. Kejadian mengenaskan ini pertama kali diketahui oleh warga setempat. Hanya anak perempuan berusia 5 tahun yang ditemukan dalam kondisi sadar. Ibu, paman, serta kedua kakak laki-lakinya yang sudah dewasa ditemukan dengan kondisi lemas dengan mulut yang sudah berbusa. Kemudian setelah beberapa waktu kepolisian mulai menemukan petunjuk baru terkait sosok di balik kasus ini. Ada kecurigaan dan dugaan yang mengarah kepada pria berinisial WWN. WWN merupakan suami baru AI Maimunah, sekaligus ayah sambung Ridwan Abdul Muiz dan Muhammad Rizwandi. WWN tidak ada di rumah saat AI Maimunah dan anak-anaknya keracunan. Kecurigaan semakin bertambah tatkala 2 sepeda motor milik keluarga itu raib. Kemudian dalam konferensi pers Kamis 19 Januari 2023, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron mengatakan 3 korban tersebut sengaja diracun oleh 3 orang tersangka. Dari hasil berbagai penyelidikan yang dilakukan oleh pihaknya, terungkap bahwa di dalam ketiga tubuh korban yang meninggal dunia terdapat kandungan zat kimia berbahaya, yakni pestisida. Yang dimana pestisida tersebut dimasukkan oleh pelaku ke dalam kopi yang kemudian dikonsumsi oleh para korban. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko sebelumnya memang sudah mengungkapkan bahwa kasus dugaan keracunan yang menewaskan satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat itu mengarah kepada indikasi pembunuhan berencana. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, saudara, terbaru telah terungkap 3 orang pelaku tersebut ternyata adalah pelaku pembunuhan berantai yang telah membunuh 9 orang korban, termasuk 3 orang yang merupakan satu keluarga di Bantar Gebang. Ada keterkaitan satu dengan saudara Dula dan Solihin ini, Dula atau Solihin ini, Aki Wawon ini, Dula menarasikan dirinya memiliki
memiliki kemampuan untuk mampu meningkatkan harkat dan kekayaan, lalu kemudian menyuruh Aki untuk mencari korban. Nah, setelah Aki mendapatkan korban atau target yang ingin sukses, kemudian diambil uangnya. Namun ketika kesuksesan itu tidak kunjung diraih, maka tentunya dia akan menagih. Maka Aki melaporkannya kepada Dula. Dula yang kemudian mengeksekusi para korban dengan cara mengajak ke rumahnya, kasih minum racun. Dan orang yang mengetahui pun dianggap berbahaya akan dihilangkan. Itu penjelasannya. Ada janji dan motivasi palsu, kemudian ada janji dan motivasi kepada target. Setelah ditagih, maka kemudian para korban ini yang sudah tertipu dihilangkan nyawanya. Berdasarkan hasil penyelidikan saintifik, ada potensi para pelaku sudah pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi pembunuhan yang sama. Itu yang saya bilang tadi, mengapa ketiga korban ini dihilangkan nyawanya? Ternyata mereka mengetahui kalau para tersangka ini melakukan pembunuhan lain. Ini ada potensi. Jadi secara saintifik, mengapa mereka dibunuh? Karena ada potensi kejahatannya terbuka. Dari situlah kemudian penyidik melakukan pendalaman. Hasil pemeriksaan para tersangka mengakui memang pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi yang sama, pembunuhan. Tadi partner in crime tadi, segitiganya. Tim kolaborasi interprofesi Polda Metro Jaya sedang dan terus melakukan pendalaman tentang pembunuhan berantai ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, sejak pagi tadi tim Polda Metro Jaya langsung menindaklanjuti temuan fakta baru ke Cianjur. Tim ke Cianjur bersama tim kedokteran forensik, bersama Psifor dan tim Lafor. Di sana ditemukan ada 3 lubang di Cianjur. Lubang pertama berisi kerangka anak kecil, diduga atas nama Bayu, umur 2 tahun, di samping rumah pelaku Dula atau Solihin. Lubang kedua berisi 2 kerangka tulang yang ditemukan dalam satu lubang, diduga atas nama Noneng dan Wiwin. Nah, tapi untuk membuktikan ini semua tentu proses identifikasi primer, pemeriksaan DNA dan sebagainya. Karena ada yang sudah meninggal 2 tahun lebih, ada yang baru 2 bulan. Tentu proses-proses memastikan identitas korban perlu dilakukan, tidak hanya tergantung pada kemampuan para tersangka. Lubang ketiga berisi kerangka tulang yang diduga bernama Farid. Jadi kalau kita lihat berarti ada berapa itu korban? 3 tambah 4 berarti 8, tambah 1 lagi di Garut 9. Sementara ini yang kepastiannya sedang kita proses. Itu yang saya sebut dengan, ini menarik secara saintifik, baik ilmu sosial maupun ilmu kedokteran, ilmu eksakt untuk kita dalami. Setelah kemarin kita ada kasus di Kalideres.
Saudara, polisi mengatakan satu keluarga korban pembunuhan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat tak hanya tewas karena diracun. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan korban juga dicekik oleh para tersangka agar lebih cepat tewas. Hengki menjelaskan hal itu diketahui dari hasil otopsi para korban. Hasil otopsi menyebutkan ditemukan luka-luka di seputar wajah dan leher. Sementara itu berdasarkan hasil laboratorium forensik, racun yang digunakan tersangka untuk menghabisi nyawa terdapat dua jenis. Dua jenis racun tersebut yakni racun tikus dan racun pestisida. 3 orang pelaku yang melakukan pembunuhan keji tersebut yakni Wawan Erawan alias AKI, Solihun alias Dulo, dan MD Solihudin. Para pelaku tersebut belakangan diketahui sebagai pelaku pembunuhan berantai dengan 9 orang korban, termasuk 3 orang yang merupakan satu keluarga di Bantar Gebang. 3 orang yang merupakan satu keluarga itu dibunuh karena mengetahui perbuatan keji para pelaku. Karena mengetahui tindak pidana yang dilakukannya, satu keluarga di Bantar Gebang ini dianggap berbahaya dan berakhir dibunuh. Olah TKP ulang, terus kita coba ambil sampel, beberapa sampel lagi di dalam untuk melakukan penelitian oleh tim lapor. Sekitar 3 atau 4 sampel tadi kita lihat. Hasil uji laboratorium kemarin masih dilakukan pendalaman, makanya kami ambil sampel lagi. Berarti agenda hari ini memang ambil sampel aja dari olah TKP ulang. Itu aja. Ya. Apa yang menjadikan alasan di TKP ulang? Ya, kita perlu mendapatkan apa saja yang ada dalam TKP ini gitu. Udah ada kejelasan belum sih ini memang diduga di keracunan ini atau memang diracun? Kita dalami. Masih didalami. Apa barang-barang yang kira-kira mengarah ke pidana kan? Sampai saat Polisi memastikan sekeluarga keracunan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat merupakan korban pembunuhan dengan cara diracun. Ketiga pelaku pembunuhan diketahui adalah Wawan Erawan alias AKI, Solihun alias Dulo, dan MD Solihudin. Kemudian Irjen Fadil Imran menyebut kasus pembunuhan ini adalah serial killer yang dikemas supranatural dengan janji membuat menjadi kaya. Fadil mengatakan salah satu pelaku yakni Wawan merupakan suami siri dari korban meninggal dunia bernama Ai Maimunah 40 tahun. Sedangkan 2 korban tewas lainnya yakni Ridwan Abdul Muiz 20 tahun serta M. Rizwan di 16 tahun merupakan anak Maimunah dari mantan suaminya. Sementara itu satu korban lain yang masih dirawat yakni NAS 5 tahun. Satu orang lainnya yang masih dirawat juga adalah pelaku yakni Dede Solihudin yang ikut keracunan. Fadil mengatakan Wawan tega melakukan aksinya itu karena para korban ini dianggap berbahaya lantaran mengetahui praktik kejahatannya. Diketahui saudara, Wawan ini adalah seorang dukun yang menjanjikan penggandaan uang begitu. Jadi untuk motif pembunuhannya selama ini adalah menarik para korban dengan iming-iming akan menggandakan uang. Jadi saya bersama teman-teman dari Psikor dan dari tim kedokteran forensik dari lapor yang memberikan informasi terkait dengan peristiwa kematian di Bandar Gebang pada tanggal 12 Januari sekitar pukul 8 pagi diterima informasi dari masyarakat bahwa ada korban
Ada keterkaitan satu dengan yang lain. Saudara Dula dan Solihin ini, Dula atau Solihin ini, Aki Wawan ini, Dula menarasikan dirinya memiliki kemampuan untuk mampu meningkatkan harkat dan kekayaan, lalu kemudian menyuruh Aki untuk mencari korban. Nah, setelah Aki mendapatkan korban atau target yang ingin sukses, kemudian diambil uangnya. Namun ketika kesuksesan itu tidak kunjung diraih, maka tentunya dia akan menagih. Maka Aki melaporkannya kepada Dula, Dula yang kemudian mengeksekusi para korban dengan cara mengajak ke rumahnya, kasih minum racun. Dan orang yang mengetahui pun dianggap berbahaya akan dihilangkan. Itu penjelasannya. Ada janji dan motivasi palsu, kemudian ada janji dan motivasi kepada target. Setelah ditagih, maka kemudian para korban ini yang sudah tertipu dihilangkan nyawanya. Berdasarkan hasil penyelidikan saintifik, ada potensi para pelaku sudah pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi pembunuhan yang sama. Itu yang saya bilang tadi, mengapa ketiga korban ini dihilangkan nyawanya? Ternyata mereka mengetahui kalau para tersangka ini melakukan pembunuhan lain. Ini ada potensi. Jadi secara saintifik, mengapa mereka dibunuh? Karena ada potensi kejahatannya terbuka. Dari situlah kemudian penyidik melakukan pendalaman. Hasil pemeriksaan para tersangka mengakui memang pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi yang sama, pembunuhan. Tadi partner in crime tadi, segitiganya. Tim kolaborasi interprofesi Polda Metro Jaya sedang dan terus melakukan pendalaman tentang pembunuhan berantai ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, sejak pagi tadi tim Polda Metro Jaya langsung menindaklanjuti temuan fakta baru ke Cianjur. Tim ke Cianjur rekan-rekan bersama tim kedokteran forensik, bersama Sifor dan tim Lakfor. Di sana ditemukan ada 3 lubang di Cianjur. Enggak, pagi biasa. Enggak mungkin. Lubang pertama berisi kerangka anak kecil, diduga atas nama Bayu, umur 2 tahun, di samping rumah pelaku Dula atau Solihin. Lubang kedua berisi 2 kerangka tulang yang ditemukan dalam satu lubang, diduga atas nama Noneng dan Wiwin. Nah, tapi untuk membuktikan ini semua tentu proses identifikasi primer, pemeriksaan DNA dan sebagainya. Karena ada yang sudah meninggal 2 tahun lebih, ada yang baru 2 bulan. Tentu proses-proses memastikan identitas korban perlu dilakukan tidak hanya tergantung pada pengakuan para tersangka. Lubang ketiga berisi kerangka tulang
yang diduga bernama Farid. Jadi kalau kita lihat berarti ada berapa ya korban? 3 tambah 4 berarti 8 tambah 1 lagi di Garut 9. Sementara ini yang kepastiannya sedang kita proses. Itu yang saya sebut dengan ini menarik secara scientific, baik ilmu sosial maupun ilmu kedokteran, ilmu Kasus satu keluarga di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat yang diduga keracunan ternyata merupakan korban pembunuhan berantai. Pembunuhan berantai yang dilakukan oleh 3 orang, yakni Wawon Erawan alias Ake, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Wawon dan Solihin ditangkap di rumahnya di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat pada Selasa 17 Januari 2023. Sementara itu, Dede Solehudin ikut meminum racun dan saat ini tengah dirawat di RSUD Bantar Gebang. Kasus ini terungkap saat polisi menemukan kerangka jenazah korban di pekarangan rumah Wawon dan Solihin. Selain meracuni satu keluarga di Bekasi, Wawon CS ternyata sebelumnya pernah membunuh sejumlah orang dan belakangan diketahui jumlahnya sebanyak 9 orang. Bisa, Bang. Oke, Wi. Ayo, Bang. Lagu itu. Gaza. Nah, tunggu, jangan sini dulu. Masuk aja. Lagi, Bang.
bisa aja ada rokoknya bang tadi bang itu nyari rokok nggak ada. Berdua kita menyebabkan kematian. Dari fakta awal, kemudian scientific crime investigation, ditemukan fakta baru bahwa narasi yang dikembangkan bahwa ketiga korban mati karena keracunan itu tidak benar, tapi itu adalah pembunuhan. Akan didalami apakah pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, atau murni pembunuhan. Jadi pembunuhan itu ada pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, dan pembunuhan biasa. 338, 339, dan 34. Setelah fakta-fakta saintifik, olah TKP, hasil lapor, hasil visum et repertum, maka tentunya penyidik mencari tahu siapa pelakunya. Dan berdasarkan hasil investigasi pemeriksaan kepada saksi-saksi, ditemukan bahwa pelakunya adalah saudara Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Gumloh, dan saudara MDD Soleh Hudin. Ketiganya ternyata orang dekat dari para korban. Bahkan salah satu pelaku ini merupakan suami dari korban. Pertanyaan kemudian adalah, apa motif daripada para pelaku melakukan pembunuhan dengan cara memberikan racun pestisida kepada para korban? Ada sebuah fenomena ini akan menjadi pembelajaran sosial buat kita semua, dan mohon teman-teman media menyampaikan kepada masyarakat
pelaku ini berdasarkan pengakuan melakukan sebuah perjalanan perjuangan pembunuhan. Bahasanya mereka, perjalanan perjuangan pembunuhan. Ternyata korban meninggal dunia yang di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Jadi keluarga dekatnya ini dianggap berbahaya karena mengetahui bahwa dia melakukan tindak pidana lain dalam bentuk pembunuhan dan penipuan kepada korban-korban lain. Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan dalam konteks para pelaku sebenarnya endingnya adalah bagaimana mengambil uang daripada korban yang terkena tipu daya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim penyidik, hadir dan Pak Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan itu diawali dengan penipuan, Itu rumah tangga yang bener ya? Boleh. Baik, kawan cuma bego bisik doang. Jangan siapa? Kasar. Kan subdit aja bang. Subdit. Tadi subdit. Kalau kasus dari 8 ini. mau deh. Karya. Mau dia KBP Yang kolom tol yang jalan kubur. Nggak tahu. Iya itu. Rekon. Kalau besar nanti mau jadi apa? Sorry. Mata gua Lu belum ya Majid? Saudara, diketahui 3 pelaku pembunuhan berantai yang terakhir melakukan aksi pembunuhan terhadap satu keluarga di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Kemudian saudara, diketahui 3 orang pelaku ini, yakni Dede, Wawon, dan Solihin, ini adalah pelaku pembunuhan berantai yang sudah membunuh sejauh ini 9 orang. 4 orang ditemukan di dalam sebuah lubang galian
di dalam 3 lubang galian saudara yang berada di sekitar rumah pelaku. 1 orang korban masih berusia 2 tahun ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka, kemudian 2 orang ditemukan dalam 1 lubang dalam kondisi yang sama yakni tinggal kerangka, dan 1 orang lagi juga ditemukan di dalam sebuah lubang yang berbeda dalam kondisi yang sama yakni tinggal kerangka. Kemudian saudara, polisi juga menemukan 1 lubang baru yang telah dipersiapkan oleh pelaku pembunuhan berantai di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan lubang baru yang disiapkan di Cianjur itu untuk mengubur korban pembunuhan berantai selanjutnya seperti yang ada di Kota Bekasi. Lubang korban pembunuhan berantai tersebut berada di salah satu rumah tersangka di Cianjur, mirip dengan yang ada di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Meski begitu, saudara, pihaknya masih belum mengetahui siapa korban yang akan ditempatkan di dalam lubang galian tersebut. Adapun para korban tewas sebagian besar merupakan family tree atau silsilah keluarga dari para tersangka. 3 tersangka antara lain yakni Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duo, dan MDD Solehudin. Wawon diketahui memiliki mantan istri bernama Wiwin dan Ai Maimunah 40 tahun yang merupakan istri barunya. Kedua orang itu menjadi korban Wawon, yang mana Wiwin tewas di Cianjur, sedangkan Maimunah menjadi korban meninggal dunia di Bekasi. Kemudian saudara, korban yang ditemukan tinggal kerangka di sebuah lubang begitu adalah atas nama Noneng yang merupakan ibu dari Wiwin atau mertua Wawon. Noneng juga ditemukan tinggal kerangka di Cianjur. Noneng dan Wiwin berada di 1 lubang yang sama. Dari hasil pernikahannya dengan Maimunah, Wawon memiliki 2 anak yakni Bayu serta Neng Ayu. Bayu yang masih anak-anak tewas di Cianjur dan turut berada di dalam lubang yang kemudian ditemukan, dan kerangka Bayu juga ditemukan di dalam lubang tersebut. Sementara Neng Ayu menjadi korban dan masih selamat. Kemudian saudara, dari suami terdahulu, Maimunah ternyata memiliki 2 anak bernama Ridwan Abdul Muiz 20 tahun dan M. Rizwandi 16 tahun. Ridwan dan Rizwandi tewas di Bekasi. Sedangkan saudara, ada juga 2 kerangka yang ditemukan di dalam 1 lubang, yakni Hengki dan Farida yang merupakan TKW dan tewas di Cianjur. Lebih lanjut, saudara, Hengki mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Jadi saya bersama teman-teman dari Apsifor dan dari tim kedokteran forensik dari lapor yang memberikan informasi terkait dengan peristiwa kematian di Bandar Gebang pada tanggal 12 Januari sekitar pukul 8 pagi diterima informasi dari masyarakat bahwa ada korban
2 orang dalam kondisi sekarat. Diduga matinya karena keracunan makanan. Awalnya kasus ini ditangani oleh Polres Metro Bekasi, namun seiring dengan perkembangan laporan dari Kapolres yang saya terima, saya menganggap bahwa kasus ini harus melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya agar teka-teki kematian 3 korban tersebut bisa terjawab dengan pasti. Apakah ini perbuatan pidana atau ini bukan tindak pidana. Karena keracunan bisa terjadi masuk dalam kategori bukan tindak pidana. Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menekankan pada tim untuk mengedepankan scientific crime investigation. Teman-teman penyidik harus patuh dan taat kepada metode penyidikan saintifik agar tidak terjebak dalam sebuah kesimpulan yang kebenarannya dapat digugah. Termasuk tentunya seperti yang teman-teman sudah lihat bersama kasus di Kalideres yang juga penuh dengan dinamika, namun karena taat pada metode penyidikan, taat kepada tahapan-tahapan penelitian terhadap barang bukti agar physical evidence dapat berbicara dengan akurat, tentunya dengan melibatkan teman-teman ahli. Kita menerima informasi dari warga bahwa ada orang tergeletak di rumah kontrakan. Kemudian kita hubungin dari puskesmas, semua datang, kita mengecek, memang di situ ada sekitar 4 orang tergeletak mengeluarkan busa. Ditemuinya di mana aja, Pak? Ditemuinya 2 itu di ruang tamu, 1 itu laki-laki di ruang kamar depan, yang 1 di ruang kamar belakang. Satu keluarga semua itu atau gimana? Kita belum bisa memastikan keluarga karena kakaknya hanya bertiga, tapi di situ ada 5 orang. Semuanya keluarin busa semua ya Pak dari mulut? Dari mulut keluar busa. Kalau kondisi korban gimana Pak? Kalau keluar busa itu hanya 3 orang, ya, yang 2 itu yang di ruang tamu, yang 1 ibunya yang di kamar belakang. Ada informasi yang meninggal? Informasi sampai saat ini meninggal 2 orang di rumah sakit. Indikasi sementara apa? Sementara masih dalam lidik. Dan ya, ada nanti yang dibawa apa aja? Yang dibawa apa aja? Ya barang bukti hanya KTP sama mungkin handphone. Bekas makanan gitu kan? Bekas makanan tadi dibawa sama dinas kesehatan juga. Nanti mungkin akan diperiksa juga. Pak, tadi ada cairan apa tadi Pak yang ada cairan tadi yang di? Ya kita ambil cairan itu dari dinas kesehatan, yang ambil itu bekas muntahannya sama bekas. Berapa spesimen yang diambil Pak? Kalau spesimen tadi kita nggak lihat, nanti dicoba diproses di dinas kesehatan.
Dan tadi ada lubang dan informasi ada lubang 3. Kita belum bisa memastikan itu. Ada tadi Pak. Tapi dalam detik aja ya. Ada tadi berapa meter? Ada lubang ya? Berapa meter Pak? Lubang itu memang ada sumur di situ. Ada sumur situ. Nanti biar penyelidikan aja karena masih dalam tahap ini. Mungkin hanya itu aja yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Nomor sepatu berapa? Ya, baca harian terima kasih. Itu tadilah keterangan dari pihak kepolisian Polsek Bantar Gebang yang menyampaikan keterangan terkait peristiwa penemuan satu keluarga yang dikabarkan. Saudara, satu keluarga di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat ditemukan dalam kondisi keracunan pada Kamis 12 Januari 2023. Awalnya kasus ini diduga sebagai keracunan biasa, namun setelah melalui penyelidikan, ternyata kasus ini merupakan pembunuhan. Kepolisian saat ini juga telah menangkap 3 orang yang kini telah menjadi tersangka. Mereka yakni Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Kemudian saudara, setelah melalui penyelidikan lebih dalam, ternyata 3 orang tersangka ini merupakan pelaku pembunuhan berantai dan sudah membunuh totalnya hingga saat ini 9 orang korban. Terkait kasus ini, saudara, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota. Sudah ada Rama di sana. Selamat siang, Rama. Ya, selamat siang rekan Ratu. Baik, Rama, bisa disampaikan terkait dengan kasus ini terbaru seperti apa? Ya, rekan Ratu, dapat saya informasikan bahwa teka-teki kasus satu keluarga yang tewas diduga akibat keracunan di Bekasi, Jawa Barat akhirnya mulai terungkap seperti itu. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 kemarin. Fadil mengungkap fakta tentang 3 korban meninggal dan 2 yang masih dalam perawatan diduga akibat keracunan di Bekasi, Jawa Barat. Metode saintifik yang dikedepankan dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini membawa tim penyidik pada suatu kesimpulan, yaitu satu korban yang masih dalam perawatan diduga merupakan pelaku kejahatan berencana tersebut, yaitu atas nama Dede. Diketahui 3 tersangka dalam kasus ini yaitu Wawon alias Aki, Solihun alias Duloh, dan Dede seperti itu. Dan dengan scientific crime investigation, kata Fadil, penyidik tidak terjebak dalam sebuah kesimpulan dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Dan metode penyelidikan dan penyidikan interkolaborasi antar profesi akan terus dikembangkan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Hasil kolaborasi interprofesi yang melibatkan lapor, psikologi forensik, dokter forensik, digital forensik, dan ahli-ahli lainnya, diketahui bahwa 3 korban ini meninggal, yang mana mereka berasal dari Cianjur, Jawa Barat, yang mana mereka ini ditemukan di TKP. Dan lalu penyidik juga tidak menemukan kerusakan pintu, baik di depan maupun belakang dan kamar tidur, namun ditemukan sebuah galian yang kedalamannya sekira 2 meter seperti itu di area belakang rumah. Pada proses olah TKP, penyidik juga mendapat sisa bakaran sampah sebuah plastik yang diduga bekas bungkus racun dan alat komunikasi yang digunakan oleh pelaku. Besar kemungkinan meninggalnya korban ini akibat yang tak lain karena bukan kekerasan, begitu kata Fadil. Dan juga Fadil juga menekankan agar perlu menyampaikan kasus ini secara langsung karena memang hal ini serupa seperti kejadian yang ada di Kalideres seperti itu. Dari hasil pemeriksaan laboratoris ditemukan bahan kimia berbahaya yang mengandung pestisida yang sangat berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia, yang dapat menyebabkan kematian seperti itu. Dan pembunuhan ini nantinya akan terus didalami, apakah pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain atau murni pembunuhan biasa. Dan diketahui kasus ini merupakan kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawon CS, yang mana awalnya ini memang berasal
atau berawal dari kematian 3 dari 5 anggota keluarga yang ada di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Awalnya korban bernama Ai Maimunah dan kedua anaknya ini yang bernama Ridwan Abdul Muiz dan M. Rizwandi tewas karena keracunan seperti itu. Namun belakangan diketahui mereka ini ternyata diracun dengan racun pestisida dan juga racun tikus seperti itu. Dan dalam kejadian ini 2 korban juga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Bantar Gebang, Bekasi, yaitu atas nama Neng Ayu yang berusia 5 tahun dan juga Dede. Namun Dede setelah diselidiki oleh pihak kepolisian ternyata juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Namun singkat cerita, ternyata ada aksi pembunuhan lainnya yang dilakukan para tersangka. Wawan CS ini ternyata juga pernah melakukan pembunuhan di Cianjur dan juga di Garut, Jawa Barat. Di Cianjur sendiri terdapat 5 orang korban, yang mana 4 diantaranya merupakan keluarga dari pelaku seperti itu. Dan 4 jenazah ini ditemukan di salah satu rumah tersangka, yang mana 4 jenazah ini dimasukkan di dalam 3 lubang, yang mana satu lubang yang ada di Cianjur ini atas nama Bayu, namun ada juga 2 jenazah lainnya atas nama Noneng dan juga Wiwin, yang mana mereka ini ditaruh di satu lubang yang sama, dan juga atas nama Farida seperti itu. Dan Wawan ini membunuh Wiwin yang merupakan istri baru dari Wawan seperti itu, merupakan mantan istri maksud saya dari Wawan. Dia juga membunuh anaknya yang tadi saya sebut atas nama Bayu seperti itu, dan juga mertuanya yang juga ibu korban dari Wiwin atau mertua dari Wawan yang bernama Noneng seperti itu. Dan seperti yang tadi saya bilang bahwa keempat jenazah ini memang ditaruh di dalam lubang yang berbeda-beda, ada juga yang dimasukkan di dalam satu lubang yang sama seperti itu. Dan setelah dimasukkan jenazah, barang-barang pribadi korban semuanya dimasukkan ke dalam lubang, lalu setelah dimasukkan tersangka melakukan pengecoran dan juga keramik agar jejak mereka tidak diketahui atau tidak terlihat seperti itu. Selanjutnya satu korban yang ada di Cianjur masih belum diketahui keberadaannya ada di mana seperti itu, dan saat ini juga kepolisian masih terus melakukan penyelidikan atas kasus ini, yang mana korban masih belum diketahui yang ada di Cianjur tersebut. Lalu satu korban lainnya yang ada di Garut awalnya seperti itu dibuang ke laut oleh Wawan CS. Namun akhirnya jenazah yang ada di Garut ini bisa ditemukan dan kemudian dimakamkan secara layak seperti itu. Dan juga Fadil mengatakan bahwa kasus ini merupakan serial killer atau pembunuhan berantai seperti itu. Jadi bisa dibilang kasus ini bukan karena menenggak racun seperti itu, namun memang secara tidak sengaja, namun korban diracun seperti itu dengan menggunakan racun tikus dan juga pestisida seperti itu. Dan kasus ini memang seperti serial killer yang memang dikemas secara supranatural, yaitu dengan janji membuat seseorang menjadi sukses atau kaya seperti itu. Dan mereka ini memang melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut serial killer seperti yang diungkap Fadil, dengan motif janji-janji yang dikemas secara supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Fadil juga mengatakan bahwa Wawan tega melakukan aksi kejahatan ini karena para korban dianggap berbahaya karena mengetahui praktek kejahatan tersebut. Jadi Wawan ini menghabisi 3 korban yang ada di Bekasi karena mereka mengetahui aksi kejahatan yang dilakukan oleh Wawan CS seperti itu, sehingga mereka tega melakukan hal tersebut. Seperti itu, Ratu. Baik, Rama, ini terkait dengan satu korban yang juga turut keracunan, yakni Dede Solehudin, yang ternyata juga menjadi salah satu komplotan dari pembunuhan berantai ini. Ini seperti apa ceritanya
Rama, bagaimana bisa Dede salah satu pelaku menjadi salah satu korban? Apakah memang menjadi skenario yang dibuat oleh pelaku atau seperti apa, Rama? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa memang kejadian ini merupakan pembunuhan berantai ya, yang mana awalnya kasus ini terungkap dari kasus yang ada di Bekasi. Namun polisi setelah menyelidiki, akhirnya polisi menemukan fakta baru bahwa kasus ini juga terjadi di Garut dan juga di Cianjur, yang mana satu orang korban yaitu ada di Garut dan 5 korban yang ada di Cianjur. Namun yang satu lagi ini memang belum ditemukan kerangka dari jenazah tersebut. Sementara 4 lainnya memang sudah ditemukan, yang mana mereka ini ditaruh di lubang yang berbeda-beda seperti itu ya, Ratu ya. Jadi polisi memang terus masih menyelidiki kasus ini agar semakin terang benderang seperti itu. Dan diketahui juga bahwa pelaku tidak ditampilkan ke publik, dan berdasarkan foto-foto yang kami dapat, ternyata usia yang paling tua di antara para pelaku ini adalah Duloh seperti itu ya, yang mana Duloh ini berusia 63 tahun, sementara Aki maksud saya, Aki ini ternyata lebih muda dari Duloh, yaitu lebih muda 3 tahun seperti itu. Sementara Dede saat ini memang berusia 35 tahun seperti itu, rekan Ratu. Baik, kemudian Rama, terkait dengan satu pelaku yang ikut menenggak racun di Bantar Gebang ini, apakah memang ada kemungkinan begitu 2 orang pelaku lain juga ingin membunuh salah satu kompetitornya, atau seperti apa, Rama? Apakah sudah ada kabar? Ya, jadi salah satu korban yang ternyata menjadi tersangka ini bernama Dede, karena memang sengaja karena diketahui tidak mengetahui ternyata kopi yang diminumnya itu ternyata adalah racun ya, seperti itu. Jadi dia akhirnya menjadi korban dan kemudian dirawat di Rumah Sakit Bantar Gebang. Namun polisi akhirnya menyelidiki, ternyata Dede ini menjadi tersangka, yang mana mereka terlibat aksi kejahatan bersama Aki dan Duloh seperti itu, rekan Ratu. Baik, terima kasih Rama atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini nanti. Terima kasih Rama, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, seperti yang tadi disampaikan, 3 orang pelaku yang menjadi pelaku pembunuhan berantai, yakni Wawan Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. MDD menjadi pelaku sekaligus korban yang juga mengalami keracunan. Seperti yang baru saja disampaikan, saudara, Dede menjadi korban sekaligus pelaku lantaran tidak mengetahui bahwa kopi yang diminumnya ternyata mengandung racun tikus dan racun pestisida. Kemudian, saudara, setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata pembunuhan satu keluarga di Bekasi ini bukanlah yang pertama. 3 orang pelaku sudah melakukan beberapa pembunuhan lain sebelumnya, dan jasad para korban tersebut ditemukan di rumah salah satu pelaku di Cianjur, Jawa Barat. Terdapat 4 orang, saudara, yang ditemukan, 4 orang korban yang ditemukan dikubur di beberapa galian yang ditemukan di sekitar rumah pelaku. Ada 1 orang berada di satu lubang, kemudian ada 2 korban yang ditemukan di dalam satu lubang, dan ada 1 orang lagi yang ditemukan dalam lubang lainnya, sehingga total terdapat 3 lubang galian di sekitar rumah pelaku yang berada di Cianjur, Jawa Barat. Kemudian, saudara, ada 1 orang korban juga yang menjadi korban aksi keji dari 3 pelaku pembunuhan berantai tersebut. 1 orang ini sempat dibuang ke laut, namun jasadnya kemudian ditemukan oleh warga dan kemudian dimakamkan secara layak. Dan masih ada 1 korban lagi, saudara, yang masih belum diketahui keberadaannya, dan 3 pelaku juga masih belum membeberkan di mana lokasi satu korban yang masih dicari oleh pihak kepolisian. Sehingga, saudara, total hingga saat ini terdapat 9 orang
9 orang korban yang menjadi korban pembunuhan berencana dan korban pembunuhan berantai dari 3 orang pelaku, yakni Wawon, Duloh, dan Dede. Menangkap 3 orang yang kini telah menjadi tersangka. Mereka yakni Wawan RW alias Aki, Solihun alias Duloh, dan MBD Solehudin. MBD menjadi pelaku sekaligus korban yang juga mengalami keracunan. Kemudian saudara, setelah diselidiki lebih lanjut, pembunuhan satu keluarga di Bekasi ini bukanlah yang pertama. 3 orang pelaku sudah melakukan beberapa pembunuhan sebelumnya dan jasad para korban tersebut ditemukan di rumah salah satu pelaku di Cianjur, Jawa Barat. Kepolisian menemukan 3 lubang di rumah tersebut. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan lubang pertama berisi kerangka anak kecil berusia sekitar 2 tahun. Lubang ini ditemukan di samping rumah pelaku dua. Kemudian di lubang kedua ditemukan 2 kerangka manusia yang diduga atas nama Neneng dan Wiwit. Di lubang ketiga berisi kerangka manusia yang diduga atas nama Farida, sehingga terdapat 4 korban yang ditemukan sudah dalam kondisi tinggal kerangka di 3 lubang di rumah Duloh. Ada yang menjelaskan saat ini polisi masih mengidentifikasi 4 kerangka tersebut. Namun, saudara, dari pemeriksaan sementara ada korban yang sudah meninggal 2 tahun lebih dan ada yang baru meninggal 2 bulan lalu. Selain itu, Fadil menambahkan ada 1 korban yang dibuang ke laut. 1 korban yang dibuang ke laut ini kemudian ditemukan oleh warga dan dikuburkan secara wajar. Itu rumah panggung yang bener ya? Boleh. Baik, kawan cuma berisik doang. Jangan siapa? Asal. Enggak subdit aja, Bang. Subdit. Aja subdit aja. Kalau kasus Dari 8 ini. mau deh. Karya. Mau dia mau benteng. Yang kontrol yang jalan kubur. Nggak tahu. Dia tuh. Yang
ke Cianjur, tim ke Cianjur kan, bersama tim kedokteran forensik, bersama Sifor dan tim Lafor. Di sana ditemukan ada 3 lubang di Cianjur. Lubang pertama berisi kerangka anak kecil, diduga atas nama Bayu, umur 2 tahun, di samping rumah pelaku Dula atau Soleh. Lubang kedua berisi 2 kerangka tulang yang ditemukan dalam satu lubang, diduga atas nama Noneng dan Wiwin. Nah, tapi untuk membuktikan ini semua tentu proses identifikasi primer, pemeriksaan DNA dan sebagainya. Karena ada yang sudah meninggal 2 tahun lebih, ada yang baru 2 bulan. Tentu proses-proses memastikan identitas korban perlu dilakukan, tidak hanya tergantung pada pengakuan para tersangka. Lubang ketiga berisi kerangka tulang yang diduga bernama Farid. Jadi kalau kita lihat berarti ada berapa itu korban? 3 tambah 4 berarti 8, tambah 1 lagi di Garut 9. Sementara ini yang kepastiannya sedang kita proses. Itu yang saya sebut dengan, ini menarik secara saintifik, baik ilmu sosial maupun ilmu kedokteran, ilmu eksak untuk kita dalami. Setelah kemarin kita ada kasus di Kalideres. Saudara, polisi mengatakan 1 keluarga korban pembunuhan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat tak hanya tewas karena diracun. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan korban juga dicekik oleh para tersangka agar lebih cepat tewas. Hengki menjelaskan hal itu diketahui dari hasil otopsi para korban. Hasil otopsi menyebutkan ditemukan luka-luka di seputar wajah dan leher. Sementara itu, berdasarkan hasil laboratorium forensik, racun yang digunakan tersangka untuk menghabisi nyawa terdapat 2 jenis. 2 jenis racun tersebut yakni racun tikus dan racun pestisida. 3 orang pelaku yang melakukan pembunuhan keji tersebut yakni Wawan Erwan alias AKI, Solihun alias Duo, dan MD Solihudin. Para pelaku tersebut belakangan diketahui sebagai pelaku pembunuhan berantai dengan 9 orang korban, termasuk 3 orang yang merupakan satu keluarga di Bantar Gebang. 3 orang yang merupakan satu keluarga itu dibunuh karena mengetahui perbuatan keji para pelaku. Karena mengetahui tindak pidana yang dilakukannya, satu keluarga di Bantar Gebang ini dianggap berbahaya dan berakhir dibunuh. Olah TKP ulang, terus kita coba ambil sampel, beberapa sampel lagi di dalam untuk melakukan penelitian oleh tim lapor. Sekitar 3 atau 4 sampel lagi kita lihat. Hasil uji laboratorium kemarin masih dilakukan pendalaman, makanya kami ambil sampel lagi. Berarti agenda hari ini memang ambil sampel aja dari olah TKP ulang. Oh, gitu. Itu aja. Ya. Apa yang menjadikan alasan di TKP ulang? Ya, kita perlu mendapatkan apa saja yang ada dalam TKP ini gitu. Udah ada kejelasan belum sih ini memang diduga di keracunan atau memang diracun? Kita dalami. Masih didalami. Apa gambaran yang kira-kira mengarah ke pidana kan? Sampai saat Polisi memastikan sekeluarga keracunan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat merupakan korban pembunuhan dengan cara diracun. Ketiga pelaku pembunuhan diketahui adalah Wawan Erawan alias AKI, Solihin alias Duo, dan MD Solihudin.
Kemudian Irjen Fadil Imran menyebut kasus pembunuhan ini adalah serial killer yang dikemas supranatural dengan janji membuat menjadi kaya. Fadil mengatakan salah satu pelaku yakni Wawon merupakan suami siri dari korban meninggal dunia bernama Ai Maimunah 40 tahun. Sedangkan dua korban tewas lainnya yakni Ridwan Abdul Muiz 20 tahun serta M. Rizwan di 16 tahun merupakan anak Maimunah dari mantan suaminya. Sementara itu satu korban lain yang masih dirawat yakni NAS 5 tahun. Satu orang lainnya yang masih dirawat juga adalah pelaku yakni Dede Solihuddin yang ikut keracunan. Fadil mengatakan Wawon tega melakukan aksinya itu karena para korban ini dianggap berbahaya lantaran mengetahui praktik kejahatannya. Diketahui saudara, Wawon ini adalah seorang dukun yang menjanjikan penggandaan uang begitu. Jadi untuk motif pembunuhannya selama ini adalah menarik para korban dengan iming-iming akan menggandakan uang. Jadi saya bersama teman-teman dari Psikor dan dari tim kedokteran forensik dari lapor yang memberikan informasi terkait dengan peristiwa kematian di Bandar Lampung pada tanggal 12 Januari sekitar pukul 8 pagi diterima informasi dari masyarakat bahwa ada korban ada keterkaitan satu dengan saudara Dula dan Solihin ini, Dula atau Solihin ini, Aki Wawon ini, Dula menarasikan dirinya memiliki kemampuan untuk mampu meningkatkan harkat dan kekayaan, lalu kemudian menyuruh Aki untuk mencari korban. Nah, setelah Aki mendapatkan korban atau target yang ingin sukses, kemudian diambil uangnya. Namun ketika kesuksesan itu tidak kunjung diraih, maka tentunya dia akan menagih. Maka Aki melaporkannya kepada Dula, Dula yang kemudian mengeksekusi para korban dengan cara mengajak ke rumahnya, kasih minum racun. Dan orang yang mengetahui pun dianggap berbahaya akan dihilangkan. Itu penjelasannya. Ada janji dan motivasi palsu, kemudian ada janji dan motivasi kepada target. Setelah ditagih, maka kemudian para korban ini yang sudah tertipu dihilangkan nyawanya. Berdasarkan hasil penyelidikan saintifik, ada potensi para pelaku sudah pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi pembunuhan yang sama. Itu yang saya bilang tadi, mengapa ketiga korban ini dihilangkan nyawanya? Ternyata mereka mengetahui kalau para tersangka ini melakukan pembunuhan lain. Ini
potensi. Jadi secara saintifik, mengapa mereka dibunuh? Karena ada potensi kejahatannya terbuka. Dari situlah kemudian penyidik melakukan pendalaman, dan hasil pemeriksaan para tersangka mengakui memang pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi yang sama, pembunuhan. Tadi partner in crime tadi, segitiga. Tim kolaborasi interprofesi Polda Metro Jaya sedang dan terus melakukan pendalaman tentang pembunuhan berantai ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, sejak pagi tadi tim Polda Metro Jaya langsung menindaklanjuti temuan fakta baru ke Cianjur, tim ke Cianjur kan, bersama tim kedokteran forensik, bersama Sifor dan tim Lafor. Di sana ditemukan ada 3 lubang di Cianjur. Lubang pertama berisi kerangka anak kecil, diduga atas nama Bayu, umur 2 tahun, di samping rumah pelaku Dula atau Solihin. Lubang kedua berisi 2 kerangka tulang yang ditemukan dalam satu lubang, diduga atas nama Noneng dan Wiwin. Nah, tapi untuk membuktikan ini semua tentu proses identifikasi primer, pemeriksaan DNA dan sebagainya. Karena ada yang sudah meninggal 2 tahun lebih, ada yang baru 2 bulan. Tentu proses-proses memastikan identitas korban perlu dilakukan, tidak hanya tergantung pada pengakuan para tersangka. Lubang ketiga berisi kerangka tulang yang diduga bernama Farid. Jadi kalau kita lihat berarti ada berapa itu korban? 3 tambah 4 berarti 8, tambah 1 lagi di Garut 9. Sementara ini yang kepastiannya sedang kita proses. Itu yang saya sebut dengan ini menarik secara saintifik, baik ilmu sosial maupun ilmu kedokteran, ilmu Kasus satu keluarga di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat yang diduga keracunan ternyata merupakan korban pembunuhan berantai. Pembunuhan berantai yang dilakukan oleh 3 orang, yakni Wawon Erawan alias Ake, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Wawon dan Solihin ditangkap di rumahnya di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat pada Selasa 17 Januari 2023. Sementara itu, Dede Solehudin ikut meminum racun dan saat ini tengah dirawat di RSUD Bantar Gebang. Kasus ini terungkap saat polisi menemukan kerangka jenazah korban di pekarangan rumah Wawon dan Solihin. Selain meracuni satu keluarga di Bekasi, Wawon CS ternyata sebelumnya pernah membunuh sejumlah orang dan belakangan diketahui jumlahnya sebanyak 9 orang.
Bisa bang. Oke, Wi. Ayo bang. Bisa. Nah, tunggu, jangan sini dulu. Masuk aja. Ya, bang. Bisa aja ada rokoknya bang tadi, bang itu nyari rokok kayak ada. Berdua kita mau kasih. Menyebabkan kematian. Dari fakta awal, kemudian scientific crime investigation, ditemukan fakta baru bahwa narasi yang dikembangkan bahwa
ketiga korban mati karena keracunan itu tidak benar. Tapi itu adalah pembunuhan. Akan didalami apakah pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, atau murni pembunuhan. Jadi pembunuhan itu ada pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, dan pembunuhan biasa. 338, 339, dan 340. Setelah fakta-fakta saintifik, olah TKP, hasil lapor, hasil visum et repertum, maka tentunya penyidik mencari tahu siapa pelakunya. Dan berdasarkan hasil investigasi pemeriksaan kepada saksi-saksi, ditemukan bahwa pelakunya adalah saudara Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Dumloh, dan saudara MDD Soleh Hudin. Ketiganya ternyata orang dekat dari para korban. Bahkan salah satu pelaku ini merupakan suami dari korban. Pertanyaan kemudian adalah, apa motif daripada para pelaku melakukan pembunuhan dengan cara memberikan racun pestisida kepada para korban? Ada sebuah fenomena ini akan menjadi pembelajaran sosial buat kita semua, dan mohon teman-teman media menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pelaku ini berdasarkan pengakuan melakukan sebuah perjalanan perjuangan pembunuhan. Bahasanya mereka, perjalanan perjuangan pembunuhan. Ternyata korban meninggal dunia di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Jadi keluarga dekatnya ini dianggap berbahaya karena mengetahui bahwa dia melakukan tindak pidana lain dalam bentuk pembunuhan dan penipuan kepada korban-korban lain. Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan dalam konteks para pelaku sebenarnya endingnya adalah bagaimana mengambil uang daripada korban yang terkena tipu daya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim penyidik hadir dan Pak Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan itu diawali dengan penipuan,
Boleh. Baik, keluar cuma berisik doang. Jangan siapa? Kasar. Kasar. Subdit aja bang. Subdit. Aja subdit. Kalau kasus yang 8 ini. mau apa dia? Mau dia Karya. mau dia ABT Yang kontrol yang cewek kubur. nggak tahu. Dia itu. Rekon. Kalau besar nanti mau jadi apa? Sorry. Mata gua belum ya Majid sini. Baik saudara, diketahui 3 pelaku pembunuhan berantai yang terakhir melakukan aksi pembunuhan terhadap satu keluarga di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Kemudian saudara, diketahui 3 orang pelaku ini, yakni Dede, Wawon, dan Solihin, ini adalah pelaku pembunuhan berantai yang sudah membunuh sejauh ini 9 orang. 4 orang ditemukan di dalam sebuah lubang galian, di dalam 3 lubang galian saudara yang berada di sekitar rumah pelaku. 1 orang korban masih berusia 2 tahun ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka, kemudian 2 orang ditemukan dalam 1 lubang dalam kondisi yang sama yakni tinggal kerangka, dan 1 orang lagi juga ditemukan di dalam sebuah lubang yang berbeda dalam kondisi yang sama yakni tinggal kerangka. Kemudian saudara, polisi juga menemukan 1 lubang baru yang telah dipersiapkan oleh pelaku pembunuhan berantai di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan lubang baru yang disiapkan di Cianjur itu untuk mengubur korban pembunuhan berantai selanjutnya seperti yang ada di Kota Bekasi. Lubang korban pembunuhan berantai tersebut berada di salah satu rumah tersangka di Cianjur, mirip dengan yang ada di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Meski begitu, saudara, pihaknya masih belum mengetahui siapa korban yang akan ditempatkan di dalam lubang galian tersebut. Adapun para korban tewas sebagian besar merupakan family tree atau silsilah keluarga dari para tersangka. 3 tersangka antara lain yakni Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duo, dan MDD Solehudin. Wawon diketahui memiliki mantan istri bernama Wiwin dan Ai Maimunah 40 tahun yang merupakan istri barunya. Kedua orang itu menjadi korban Wawon, yang mana Wiwin tewas di Cianjur, sedangkan Maimunah menjadi korban meninggal dunia di Bekasi. Kemudian saudara, korban yang ditemukan tinggal kerangka di sebuah lubang, begitu adalah atas nama None yang merupakan ibu dari Wiwin atau mertua Wawon. None juga ditemukan tinggal kerangka di Cianjur. None dan Wiwin berada di satu lubang yang sama. Dari hasil pernikahannya dengan Maimunah, Wawon memiliki 2 anak yakni Bayu serta Neng Ayu. Bayu yang masih anak-anak tewas di Cianjur dan turut berada di dalam lubang yang kemudian ditemukan, dan kerangka Bayu juga ditemukan di dalam lubang tersebut. Sementara Neng Ayu menjadi korban dan masih selamat. Kemudian saudara, dari suami terdahulu, Maimunah ternyata memiliki 2 anak bernama Ridwan Abdul Muiz 20 tahun dan M. Rizwandi 16 tahun. Ridwan dan Rizwandi tewas di Bekasi. Sedangkan saudara, ada juga 2 kerangka yang ditemukan di dalam satu lubang, yakni Hengki dan Farida,
yang merupakan TKW dan tewas di Cianjur. Lebih lanjut, Saudara Hengki mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Jadi saya bersama teman-teman dari Apsifor dan dari tim kedokteran forensik dan lapor yang memberikan informasi terkait dengan peristiwa kematian di Bandar Lampung pada tanggal 12 Januari sekitar pukul 8 pagi diterima informasi dari masyarakat bahwa ada korban meninggal dunia 3 orang dan 2 orang dalam kondisi separah. Diduga matinya karena keracunan makanan. Awalnya kasus ini ditangani oleh Polres Metro Bekasi, namun seiring dengan perkembangan laporan dari Kapolres yang saya terima, saya menganggap bahwa kasus ini harus melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya agar teka-teki kematian 3 korban tersebut bisa terjawab dengan pasti. Apakah ini perbuatan pidana atau ini bukan tindak pidana. Karena keracunan bisa terjadi masuk dalam kategori bukan tindak pidana. Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menekankan pada tim untuk mengedepankan scientific crime investigation. Teman-teman penyidik harus patuh dan taat kepada metode penyidikan saintifik agar tidak terjebak dalam sebuah kesimpulan yang kebenarannya dapat digugah. Termasuk tentunya seperti yang teman-teman sudah lihat bersama kasus di Kalideres yang juga
penuh dengan dinamika, namun karena taat pada metode penyidikan, taat pada tahapan-tahapan penelitian terhadap barang bukti agar physical evidence dapat berbicara dengan akurat, tentunya dengan melibatkan teman-teman ahli. Kita menerima informasi dari warga bahwa ada orang tergeletak di rumah kontrakan. Kemudian kita hubungin dari puskesmas, semua datang, kita mengecek, memang di situ ada sekitar 4 orang tergeletak mengeluarkan busa. Ditemuinya di mana aja, Pak? Ditemuinya 2 itu di ruang tamu, 1 itu laki-laki di ruang kamar depan, yang 1 di ruang kamar belakang. Satu keluarga semua itu atau gimana? Kita belum bisa memastikan keluarga karena kakaknya hanya bertiga, tapi di situ ada 5 orang. Semuanya keluarin busa semua ya Pak dari mulut? Dari mulut keluar busa. Kalau kondisi korban gimana Pak? Kalau keluar busa itu hanya 3 orang, ya, yang 2 itu yang di ruang tamu, yang 1 ibunya yang di kamar belakang. Ada informasi yang meninggal? Informasi sampai saat ini meninggal 2 orang di rumah sakit. Indikasi sementara apa? Sementara masih dalam lidik. Dan ya, ada nanti, yang dibawa apa? Yang dibawa apa aja? Ya barang bukti hanya KTP sama mungkin handphone. Bekas makanan gitu kan? Bekas makanan tadi dibawa sama dinas kesehatan juga. Nanti mungkin akan diperiksa juga. Pak, tadi ada cairan apa tadi Pak yang ada cairan tadi yang di? Ya kita ambil cairan itu dari dinas kesehatan, yang ambil itu bekas muntahannya sama bekas. Berapa spesimen yang diambil Pak? Kalau spesimen tadi kita nggak lihat, nanti dicoba diproseskan di dinas kesehatan. Dan tadi ada lubang, informasi ada lubang 3. Kita belum bisa memastikan itu. Ada tapi Pak. Tapi benar ada dalam lidik aja ya. Ada tapi berapa meter? Ada lubang ya? Berapa meter Pak? Lubang itu memang ada sumur di situ. Ada sumur situ. Nanti biar penyelidikan aja karena masih dalam tahap ini. Mungkin hanya itu aja yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Nomor sepatu berapa? Ya, baca harian Tribun Bekasi, itu tadilah keterangan dari pihak kepolisian Polsek Bantar Gebang yang menyampaikan keterangan terkait peristiwa penemuan satu keluarga yang dikabarkan meninggal dunia dalam kondisi mulut berbusa. Namun hingga saat ini pihak kepolisian belum bisa memastikan apa penyebab dari para korban yang ditemukan ini meninggal dunia tersebut. Hingga saat ini pihak kepolisian tadi juga sudah melakukan olah TKP di lokasi kejadian dan membawa beberapa sampel dari beberapa makanan, minuman, dan beberapa sampel lainnya yang ada di kontrakan ini untuk diteliti lebih lanjut untuk memastikan penyebab kematian para korban pada hari ini. Dan sejauh ini berdasarkan pantauan kami, memang garis polisi sudah terpasang di area depan rumah korban. Kasus satu keluarga di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat diduga keracunan ternyata merupakan korban pembunuhan berantai. Pembunuhan berantai ini dilakukan oleh 3 orang, yakni Wawan Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDB Solehuddin. Wawan dan Solihin ditangkap di rumahnya di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat pada Selasa 17 Januari 2023. Sementara itu, saudara Dede Solehuddin ikut meminum racun dan saat ini tengah dirawat di RSUD Bantar Gebang. Kasus ini terungkap saat polisi menemukan kerangka jenazah korban di pekarangan rumah Wawan dan Solihin. Selain meracuni satu keluarga di Bekasi, Wawan CS ternyata sebelumnya pernah membunuh sejumlah orang dan diketahui hingga saat ini korbannya sebanyak 9 orang. Pelaku pembunuhan berantai ini diketahui pernah menikah lebih dari 2 kali.
Ain Maimunah 40 tahun, salah satu korban di Bekasi yang tewas diracun adalah istri Siri Wawon. Sementara itu jenazah yang ditemukan di pekarangan rumah Wawon dan Solihin di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur adalah mantan istri dan mertua Wawon. Hal ini disampaikan oleh istri keempat Wawon, yakni Iis Suryati, 42 tahun. Iis mengungkapkan ia dan Wawon menikah sejak 2015. Mereka dikaruniai 2 orang anak. Menurutnya selama ini tak ada yang aneh pada kepribadian Wawon. Iis menyebut sang suami selama ini bekerja di tempat penggilingan beras. Kepada Iis, Wawon mengaku sudah menikah 3 kali sebelum menikahi dirinya. Ketiga istri sebelumnya telah diceraikan oleh Wawon. Sementara itu, Ketua RW Kampung Babakan Mande, tempat jenazah korban Wawon CS ditemukan, Dedi Setiadi mengaku tak pernah menaruh curiga pada Wawon dan pelaku lainnya. Ia mengatakan sebelumnya Wawon pernah berjualan buah di kawasan Cibeber, Cianjur. Kemudian saudara, terkait motif, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengungkapkan Wawon berpura-pura sebagai dukun pengganda uang pada pembunuhan sebelum di Bekasi. Fadil mengatakan Wawon menjanjikan kepada korbannya bisa cepat kaya. Dalam menjalankan aksinya, Wawon akan membunuh dengan cara mencekik setelah mendapatkan uang korban. Sementara itu, Wawon membunuh kerabat dan orang terdekatnya lantaran mereka mengetahui aksi Wawon. Menurut Fadil, aksi Wawon CS identik dengan motif pembunuhan yang dilakukan oleh Rian Jombang. Mereka sama-sama membunuh para saksi yang mengetahui aksi keji mereka. Irjen Fadil Imran mengungkapkan hingga saat ini terdapat 9 korban pembunuhan Wawon CS. Rinciannya 3 korban berada di Bekasi, yakni Ain Maimunah 40 tahun, serta kedua anak Ai, yakni Ridwan Abdul Muiz 20 tahun, dan M. Rizwandi 16 tahun. Kemudian ada Wiwin dan Noneng, serta Bayu yang masih berusia 2 tahun, dan diduga atas nama Farida yang ditemukan di Cianjur. Kemudian ada 1 korban di Garut yang sempat dibuang ke laut, tetapi berhasil ditemukan warga setempat dan dimakamkan. Sementara 1 korban lainnya masih dalam pencarian. Olah TKP ulang, terus kita coba ambil sampel, beberapa sampel lagi di dalam untuk melakukan penelitian oleh tim lapor. Sekitar 3 atau 4 sampel tadi kita lihat. Hasil uji laboratorium kemarin udah masih dilakukan pendalaman, makanya kami ambil sampel lagi. Oh, berarti agenda hari ini memang ambil sampel aja dari dan olah TKP ulang. Itu aja. Apa yang menjadikan alasan di TKP ulang? Ya, kita perlu mendapatkan apa saja yang ada dalam TKP ini gitu. Udah ada kejelasan belum sih ini memang diduga di keracunan ini atau masih memang diracun? Kita dalami. Masih didalami. Apa barang-barang yang kira-kira mengarah ke pidana kan? Sampai saat ini belum, masih kami lakukan pendalaman. Ya, itu aja. Selamat siang pemirsa Tribuners. Pasca penggalian ditemukannya 3 orang jenazah yang ditemukan dalam 1 lubang di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, masih menjadi tontonan masyarakat sekitar dan tampak rumah yang berada di yang dilakukan pembongkaran di belakang rumahnya. Pelaku pun ini masih ataupun dipasangi garis polisi dan tampak semua warga masih mengerumuni bekas sisa penggalian. Bekas penggalian ditemukan korban yang diduga dibunuh oleh Wawon yang merupakan terduga pelaku kasus keracunan di Bantar Gebang, Kota Bekasi pada beberapa waktu lalu, dan berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolres Cianjur di Kecamatan Ciranjang ini ada 3 titik yang diduga terdapat korban yang diduga
korban pembunuhan yang dilakukan oleh Wawon dan Solihin dan satu pelaku lainnya. Warga pun tampak kaget sekaligus geger dengan adanya kejadian ini, dengan kematian tersebut. Meski penggalian sudah dihentikan, namun bekas sisa penggalian ini masih menjadi tontonan masyarakat sekitar karena penasaran dengan kejadian ataupun sisa-sisa penggalian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya pada tadi pagi yang selesai pada siang. Saat ini pun tampak sejumlah sisa-sisa penggalian dan sisa yang digali tersebut pun dipasangi garis polisi. Tepat di belakang rumah, pelaku mengubur di sebuah lubang yang menyimpan tubuh jenazah korban yang diduga dibunuh oleh pelaku Wawon yang terlibat dalam kasus keracunan satu keluarga di Bekasi. Demikian laporan kontributor Kabupaten Cianjur melaporkan. Menunggu bayi yang sedang ICU sedang mudah-mudahan dalam waktu 2-3-4 hari ini sudah sehat, baru kita mintai keterangan atau kita periksa, termasuk sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik, terutama setelah dilakukan otopsi dan seterusnya kegiatan yang dilaksanakan oleh laboratorium forensik. Kami menunggu secara tertulis, nanti baru kami informasikan. Saya rasa itu rekan-rekan, intinya kami Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi. Apakah ini merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Mohon waktunya, mohon doanya agar permasalahan ini bisa terang benderang apakah suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana. Artinya bisa saja kalau bukan tindak pidana karena suatu hal yang tidak diinginkan atau memang ada unsur sengaja dan lain-lain. Mohon waktunya, intinya kita masih melakukan penyelidikan. Pak, ini satu keluarga kan? Iya, satu keluarga. Yang dirawat keluarga yang status hubungannya sama ayah, ibu, suami dan... Ya, artinya korban atas nama AM ini memiliki 3 orang putra, 2 orang putra yang meninggal juga itu putra dari AM, dari ibu atas. Polisi masih mendalami motif Wawon Erawan alias Aki CS yang tega membunuh anak-anak dalam rangkaian pembunuhan yang mereka lakukan. Seperti diketahui saudara, satu orang anak dari salah satu pelaku, yakni anak dari Wawon bernama Bayu 2 tahun, juga dibunuh dalam rangkaian pembunuhan berantai olehnya, dan jasadnya juga ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka di sebuah lubang galian yang berada di sekitar rumahnya di Cianjur, Jawa Barat. Dari total 9 korban yang dibunuh para pelaku, 1 anak yang tewas tersebut merupakan darah daging dari Wawon hasil menikah siri dengan Ai Maimunah 40 tahun yang juga merupakan korban tewas. Wawon CS tega mengebur jasad Bayu yang berusia 2 tahun di dalam lubang di sekitar rumahnya di Cianjur, Jawa Barat. Selain Bayu, ada pula korban Neng Ayu yang berusia 5 tahun yang juga anak tersangka Wawon dengan Ai. Dalam hal ini Neng Ayu turut diracun bersama keluarganya di Bekasi, namun ia berhasil selamat. Hengki menyampaikan
Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan pengusutan kasus pembunuhan berantai ini masih terus berlanjut sebab pihaknya tak bisa percaya begitu saja dengan keterangan para tersangka. Untuk informasi saudara, kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Wawon CS ini berawal dari kematian 3 dari 5 anggota keluarga di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Awalnya korban bernama Ayu Maimunah dan kedua anaknya yakni Ridwan Abdul Muiz 20 tahun serta Emri Suwandi 16 tahun karena keracunan. Namun belakangan diketahui mereka ternyata diracun dengan menggunakan 2 jenis racun yakni pestisida hingga racun tikus. Sementara itu masih ada 2 korban yang masih dirawat di rumah sakit yakni bernama Neng Ayu 5 tahun dan MDD Solehudin yang juga termasuk salah satu dari 3 pelaku. Setelah diselidiki saudara, polisi berhasil menangkap 3 tersangka, yakni Wawan Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin yang juga menjadi korban. Singkat cerita, ternyata terdapat aksi pembunuhan lain yang dilakukan para tersangka, dan Wawan CS ternyata juga pernah melakukan pembunuhan di Cianjur serta Garut, Jawa Barat. Di Cianjur terdapat 5 orang korban dan 4 diantaranya merupakan keluarga dari pelaku. Wawan membunuh Wiwin yang merupakan istri dari Wawan. Ia juga membunuh anaknya, Bayu, yang masih berusia 2 tahun, serta mertuanya yang juga ibu korban bernama Wiwin, yakni Noneng. Keempat jenazah itu dimasukkan di 3 lubang di sekitar rumah Wawan di Cianjur dengan semua barang-barangnya yang langsung dicor dan dikeramik agar jejak korban tidak terlihat. Selanjutnya, 1 korban masih belum ditemukan jasadnya. Wawan mengaku ia membunuh 1 orang lagi namun diberitahu dikemanakan jasad korban. Sementara itu saudara, 1 korban lainnya yang berada di Garut, Jawa Barat sempat dibuang ke laut oleh Wawan CS, namun akhirnya bisa ditemukan oleh warga dan dimakamkan secara layak. Polisi memastikan sekeluarga keracunan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat merupakan korban pembunuhan dengan cara diracun menggunakan pestisida dan racun tikus. Ketiga pelaku saudara diketahui adalah Wawan Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron menyebut kasus pembunuhan ini adalah serial killer yang dikemas supranatural dengan janji membuat menjadi kaya. Fadil mengatakan Wawan tega melakukan aksinya itu karena para korban ini dianggap berbahaya lantaran mengetahui praktik kejahatan tersebut. Bisa bang.
Satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat ternyata tewas karena diracun. 3 korban tewas diracun menggunakan 2 jenis racun, yakni racun pestisida dan racun tikus. Mereka juga dicekik untuk mempercepat kematiannya. Korban tewas adalah Ain Maimunah 40 tahun, Ridwan Abdul Muiz 20 tahun, dan Muhammad Rizwandi 16 tahun. Selain itu, kematian ketiganya merupakan bagian dari rangkaian pembunuhan berantai atau serial killer oleh 3 pelaku. 3 pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini adalah Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Lantas, seperti apa peran ketiga tersangka dalam kasus ini, saudara? Yang pertama adalah Wawon, yang merupakan suami siri dari korban tewas bernama Maimunah. Adapun peran Wawon adalah sebagai orang yang menyuruh melakukan pembunuhan, atau bisa dibilang Wawon adalah otak dari pembunuhan berencana sekaligus pembunuhan berantai terhadap satu keluarga di Bekasi. Pria beralamat di Kampung Babakan Mande, RT 1 RW 2 Gunung Sari, Ciranjang, Cianjur ini merupakan pemberi dana untuk melakukan pembunuhan. Fadil mengatakan kasus itu merupakan penipuan berupa janji-janji yang dikemas kemampuan supranatural untuk membuat kaya atau sukses seseorang. Wawon menyuruh untuk melakukan pembunuhan terhadap korban yang dianggap berbahaya lantaran mengetahui aksi kejahatannya. Kemudian saudara, yang kedua adalah Solihin alias Duloh. Solihin berperan mengontrak rumah sebagai tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan dan mengantar korban dari Cianjur ke kontrakan di Bekasi. Solihin yang merupakan seorang warga di Gunung Sari, Ciranjang, Cianjur. Ia membeli racun, meracik racun tersebut ke dalam kopi dan memberikan kopi berisi racun kepada korban. Fadil mengatakan Solihin mengaku memiliki keahlian bisa menggandakan harta dengan dalih ilmu supranatural guna meyakinkan calon korban. Namun seiring berjalannya waktu, aksinya ini diketahui oleh keempat korban dan barulah rencana pembunuhan itu mulai dilaksanakan. Setelah korban tiba di kontrakan, Wawon memerintahkan Solihin untuk segera mengeksekusi para korban. Korban yang tak mengetahui adanya kandungan racun akhirnya tewas setelah menenggak kopi yang disajikan oleh Solihin. Kemudian saudara, pelaku ketiga adalah Dede yang beralamat di Kampung Kademangan, RT 3 RW 3 Kademangan Mande, Cianjur. Dede berperan untuk menggali lubang di sekitar sumur yang berada di TKP atas perintah Solihin. Selain itu, Dede bersama Solihin juga menyeduh kopi dengan racun untuk dibagikan kepada korban. Setelah para korban dinyatakan tewas, Dede bertugas menggali lubang di sekitar sumur tempat pembunuhan tersebut. Digalinya sumur oleh Dede itu berdasarkan perintah dari Solihin untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Seperti diketahui saudara, ditemukan juga sebuah lubang galian yang berukuran 1 kali 2 meter dengan kedalaman di area belakang rumah yang tadinya memang belum ada lubang tersebut. Kemudian saudara, sejauh ini total terdapat 9 orang yang telah dibunuh oleh ketiga pelaku. Selain 3 korban tewas di Bekasi, juga terdapat 4 orang tewas yang telah dikubur di Cianjur. Sementara itu, 2 lainnya dibuang para pelaku ke laut. Adapun 4 korban yang telah dikubur di Cianjur diketahui setelah tim yang terdiri dari tim forensik dan Apsifor Lab 4 Polri melakukan pengembangan ke Cianjur. Ia juga mengatakan seorang korban diketahui bahkan masih berusia 2 tahun, saudara. Dan korban yang masih berusia 2 tahun tersebut ternyata adalah anak dari Wawon. Korban yang masih berusia 2 tahun itu dikubur di samping rumah tersangka bernama Solihin alias Duloh. Namun pengakuan tersangka terdapat 1 kerangka lain yang saat ini masih dalam pencarian. Kemudian 1 korban terakhir berada di wilayah Garut, saudara. Awalnya korban dibuang ke laut untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Namun korban tersebut ditemukan oleh warga dan kemudian dikuburkan secara layak. Diketahui saudara, warga di Kampung Ciketing, Kelurahan Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi digegerkan dengan adanya 5 orang yang diduga keracunan.
pada Kamis 13 Januari. Terungkapnya kasus tersebut berawal saat warga sekitar rumah kontrakan korban mendengar adanya suara rintihan seorang perempuan. Karena curiga, warga langsung mengecek ke rumah korban. Saat dilihat, ternyata para korban sudah tak sadarkan diri dengan mulut berbusa. Dan kasus pembunuhan berantai ini juga terungkap setelah kasus satu keluarga yang diracun di Bantar Gebang ini bisa diungkap oleh kepolisian. Menyebabkan kematian. Dari fakta awal, kemudian scientific crime investigation, ditemukan fakta baru bahwa narasi yang dikembangkan bahwa ketiga korban mati karena keracunan itu tidak benar, tapi itu adalah pembunuhan. Akan didalami apakah pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, atau murni pembunuhan. Jadi pembunuhan itu ada pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, dan pembunuhan biasa. 338, 339, dan 34. Setelah fakta-fakta saintifik, olah TKP, hasil lapor, hasil visum et repertum, maka tentunya penyidik mencari tahu siapa pelakunya. Dan berdasarkan hasil investigasi pemeriksaan kepada saksi-saksi, ditemukan bahwa pelakunya adalah saudara Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Dumloh, dan saudara MGD Soleh Hudin. Ketiganya ternyata orang dekat dari para korban. Bahkan salah satu pelaku ini merupakan suami dari korban. Pertanyaan kemudian adalah, apa motif daripada para pelaku melakukan pembunuhan dengan cara memberikan racun pestisida kepada para korban? Ada sebuah fenomena ini akan menjadi pembelajaran sosial buat kita semua, dan mohon teman-teman media menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pelaku ini berdasarkan pengakuan melakukan sebuah perjalanan perjuangan pembunuhan. Bahasanya mereka, perjalanan perjuangan pembunuhan. Ternyata korban meninggal dunia di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Jadi keluarga dekatnya ini dianggap berbahaya karena mengetahui bahwa dia melakukan tindak pidana lain dalam bentuk pembunuhan dan penipuan kepada korban-korban lain. Jadi
perjalanan perjuangan pembunuhan dalam konteks para pelaku sebenarnya endingnya adalah bagaimana mengambil uang daripada korban yang terkena tipu daya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim penyidik, hadir dan Pak Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan itu diawali dengan penipuan, janji dan motivasi untuk mencapai kesuksesan hidup. Setelah para korban yang menyerahkan harta bendanya, lalu kemudian para korban dihilangkan, termasuk saksi-saksi yang mengetahui ada keterkaitan satu dengan yang lain. Saudara Dula dan Solihin ini, Dula atau Solihin ini, Aki Wawon ini, Dula menarasikan dirinya memiliki kemampuan untuk mampu meningkatkan harta dan kekayaan, lalu kemudian menyuruh Aki untuk mencari korban. Nah, setelah Aki mendapatkan korban atau target yang ingin sukses, kemudian diambil uangnya. Namun ketika kesuksesan itu tidak kunjung diraih, maka tentunya dia akan menagih. Maka Aki melaporkannya kepada Dula yang kemudian mengeksekusi para korban dengan cara mengajak ke rumahnya, kasih minum racun. Dan orang yang mengetahui pun dianggap berbahaya akan dihilangkan. Itu penjelasannya. Ada janji dan motivasi palsu, kemudian ada janji dan motivasi kepada target. Setelah ditagih, maka kemudian para korban ini yang sudah tertipu dihilangkan nyawanya. Berdasarkan hasil penyelidikan saintifik, ada potensi para pelaku sudah pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi pembunuhan. Itu yang saya bilang tadi, mengapa ketiga korban ini dihilangkan nyawanya? Ternyata mereka mengetahui kalau para tersangka ini melakukan pembunuhan lain. Ini ada potensi. Jadi secara saintifik, mengapa mereka dibunuh? Karena ada potensi kejahatannya terbuka. Dari situlah kemudian penyidik melakukan pendalaman dan hasil pemeriksaan para tersangka mengakui memang pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi yang sama, pembunuhan. Tadi partner in crime tadi, segitiga. Tim kolaborasi interprofesi Polda Metro Jaya sedang dan terus melakukan pendalaman tentang pembunuhan berantai ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, sejak pagi tadi tim Polda Metro Jaya langsung menindaklanjuti temuan fakta baru ke Cianjur. Tim ke Cianjur kan bersama tim kedokteran forensik bersama Sifor dan tim Lafor. Di sana ditemukan ada 3 lubang di Cianjur. Lubang pertama berisi kerangka anak kecil, diduga atas nama Bayu, umur 2 tahun, di samping rumah pelaku Dula atau Solihin. Lubang kedua berisi 2 kerangka tulang yang ditemukan dalam satu lubang, diduga atas nama Noneng dan Wiwin. Nah, tapi untuk membuktikan ini semua tentu proses identifikasi primer, pemeriksaan DNA dan sebagainya. Karena ada yang sudah meninggal 2 tahun lebih, ada yang baru 2 bulan. Tentu proses-proses
Memastikan identitas korban perlu dilakukan tidak hanya tergantung pada pengakuan para tersangka. Lubang ketiga berisi kerangka tulang yang diduga bernama Valid. Jadi kalau kita lihat berarti ada berapa itu korban? 3 tambah 4 berarti 8 tambah 1 lagi di Garut 9. Sementara ini yang kepastiannya sedang kita proses. Itu yang saya sebut dengan ini menarik secara saintifik, baik ilmu sosial maupun ilmu kedokteran, ilmu eksak untuk kita dalami. Setelah kemarin kita ada kasus di Kalideres. Jadi saya bersama teman-teman dari Sipor dan dari tim kedokteran forensik dan lapor yang memberikan informasi terkait dengan peristiwa kematian di Bandar Lampung pada tanggal 12 Januari sekitar pukul 8 pagi diterima informasi dari masyarakat bahwa ada korban meninggal dunia 3 orang dan 2 orang dalam kondisi separah. Diduga matinya karena keracunan makanan. Awalnya kasus ini ditangani oleh Polres Metro Bekasi, namun seiring dengan perkembangan laporan dari Kapolres yang saya terima, saya menganggap bahwa kasus ini harus melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya agar teka-teki kematian 3 korban tersebut bisa terjawab dengan pasti. Apakah ini perbuatan pidana atau ini bukan tindak pidana. Karena keracunan bisa terjadi masuk dalam kategori bukan tindak pidana. Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menekankan pada tim untuk mengedepankan scientific crime investigation. Teman-teman penyidik harus patuh dan taat kepada
metode penyidikan saintifik agar tidak terjebak dalam sebuah kesimpulan yang kebenarannya dapat digugah. Termasuk tentunya seperti yang teman-teman sudah lihat bersama kasus di Kalideres yang juga penuh dengan dinamika, namun karena taat pada metode penyidikan, taat pada tahapan-tahapan penelitian terhadap barang bukti agar physical evidence dapat berbicara dengan akurat, tentunya dengan melibatkan teman-teman ahli. Kita menerima informasi dari warga bahwa ada orang tergeletak di rumah kontrakan. Ya, kemudian kita hubungin dari puskesmas, semua datang, kita mengecek, memang di situ ada sekitar 4 orang tergeletak mengeluarkan busa. Ditemuinya di mana dia, Pak? Ditemunya 2 itu di ruang tamu, 1 itu laki-laki di ruang kamar depan, yang 1 di ruang kamar belakang. Satu keluarga semua itu atau gimana? Kita belum bisa memastikan keluarga karena kakaknya hanya bertiga, tapi di situ ada 5 orang. Semuanya keluarin busa semua ya Pak dari mulut? Dari mulut keluar busa. Kalau kondisi korban gimana Pak? Kalau keluar busa itu hanya 3 orang, ya, yang 2 itu yang di ruang tamu, yang 1 ibunya yang di kamar belakang. Ada informasi yang meninggal? Informasi sampai saat ini meninggal 2 orang di rumah sakit. Indikasi sementara apa? Sementara masih dalam lidik. Dan ya, ada nanti yang dibawa apa aja? Yang dibawa apa aja? Ya barang bukti hanya KTP sama mungkin handphone. Bekas makanan gitu kan? Bekas makanan tadi dibawa sama dinas kesehatan juga. Nanti mungkin akan diperiksa juga. Pak, tadi ada cairan apa tadi Pak yang ada cairan tadi yang di? Ya kita ambil cairan itu dari dinas kesehatan, yang ngambil itu bekas muntahannya sama bekas. Berapa samping yang diambil Pak? Kalau spesimen tadi kita nggak lihat, nanti coba diproses di dinas kesehatan. Dan tadi ada lubang dan informasi ada lubang 3. Kita belum bisa memastikan itu. Ada tapi Pak. Tapi dalam lidik aja ya. Ada tapi berapa meter? Ada lubang ya? Berapa meter Pak? Lubang itu memang ada sumur di situ. Ada sumur situ. Nanti biar penyelidikan aja karena masih dalam tahap lidik. Mungkin hanya itu aja yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Nomor sepatu berapa? Ya, baca harian terima kasih. Itu tadilah keterangan dari pihak kepolisian Polsek Bantar Gebang yang menyampaikan keterangan terkait peristiwa penemuan satu keluarga yang dikabarkan meninggal dunia dalam kondisi mulut berbusa. Namun hingga saat ini pihak kepolisian belum bisa memastikan apa penyebab dari para korban yang ditemukan ini meninggal dunia tersebut. Hingga saat ini pihak kepolisian tadi juga sudah melakukan olah TKP di lokasi kejadian dan membawa beberapa sampel dari beberapa makanan, minuman dan beberapa sampel lainnya yang ada di kontrakan ini untuk diteliti lebih lanjut untuk memastikan penyebab kematian para korban pada hari ini. Dan sejauh ini berdasarkan pantauan kami, memang garis polisi sudah terpasang di area depan rumah korban. Informasi dari 2 dari 5 anggota keluarga dinyatakan meninggal dunia, sementara 3 sisanya masih dalam perawatan di RSUD Kota Bekasi. 5 orang
korban ditemukan dalam kondisi mulut berbusa. Pelaku mengaku kepada kepolisian selama ini telah menghabisi nyawa 9 orang, termasuk 3 korban di Bekasi yang tewas diracun menggunakan pestisida. Kapolres Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan saat ini pihaknya telah menemukan 8 jenazah korban dari pembunuhan berantai yang dilakukan oleh 3 orang pelaku. 2 orang ditemukan sudah menjadi kerangka di sebuah lubang galian yang berada di rumah seorang pelaku. Kemudian 1 orang ditemukan dalam kondisi yang sama, sudah menjadi kerangka di dalam lubang yang berbeda. Dan diperkirakan kerangka dari seorang bocah yang masih berusia 2 tahun. Kemudian 1 orang lagi ditemukan di lubang yang berbeda, dalam kondisi sudah tinggal kerangka. Sedangkan 1 jenazah dibuang ke laut oleh para pelaku, namun berhasil ditemukan oleh warga dan kemudian dikuburkan. Kini kepolisian masih mencari 1 jenazah yang belum ditemukan, saudara. Diketahui aksi keji pembunuhan berantai tersebut dilakukan oleh 3 orang pelaku. Mereka yakni Wawan Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Menunggu bayi yang sedang ICU, sedang mudah-mudahan dalam waktu 2, 3, 4 hari ini sudah sehat, baru kita mintai keterangan atau kita periksa, termasuk sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik, terutama setelah dilakukan otopsi dan seterusnya kegiatan yang dilaksanakan oleh laboratorium forensik. Kami menunggu secara tertulis, nanti baru kami informasikan. Saya rasa itu rekan-rekan, intinya kami Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi. Apakah ini merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Mohon waktunya, mohon doanya agar permasalahan ini bisa terang benderang apakah suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana. Artinya bisa saja kalau bukan tindak pidana karena suatu hal yang tidak diinginkan atau memang ada unsur sengaja dan lain-lain. Mohon waktunya, intinya kita masih melakukan penyelidikan. Pak, ini satu keluarga nggak? Iya, satu keluarga. Yang dirawat keluarga yang status hubungannya sama apa ya, Bu, suami gitu. Ya, artinya korban atas nama AM ini memiliki 3 orang putra, 2 orang putra yang meninggal juga itu putra dari AM. Dari ibu atas nama AM itu ada 2 orang yang meninggal, yang atas nama RA dan MR. Sedangkan yang satu ini kan merupakan putrinya juga. Nah, sedangkan yang masih hidup juga, yang masih berada di ICU itu merupakan ipar, adik ipar. Punya suami kan? Siapa? Siapa? AM itu punya suami nggak? Punya suami, dan ini suami sudah suami sambung. Ada suaminya kemana? Waktu kejadian itu ada nggak suami? Tidak ada. Mereka menghilang dan beserta dengan 2 kendaraan motor itu. Iya, informasi dari pihak. Kasus pembunuhan berantai ini terungkap setelah kasus keracunan 1 keluarga di Bekasi terungkap. Sebelumnya polisi menetapkan kasus keracunan yang menewaskan 3 orang di Bantar Gebang, Bekasi tersebut sebagai peristiwa pidana. Aparat kepolisian telah menangkap 3 orang terkait kasus keracunan 1 keluarga di Bekasi tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan 3 orang ditangkap terkait kasus keracunan 1 keluarga di Bantar Gebang.
Proses penyidikan kasus keracunan di Ciketing Udik akan ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Korban meninggal akibat keracunan ini sebanyak 3 orang, yakni Ali Maimunah 41 tahun, Ridwan Abdul Muiz 21 tahun, dan Muhammad Rizwandi 20 tahun. Setelah kasus ini, suami AI berinisial WWN mendadak hilang. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi termasuk mantan suami yang juga ayah kandung korban. Kejadian mengenaskan ini pertama kali diketahui oleh warga setempat. Hanya anak perempuan berusia 5 tahun yang ditemukan dalam kondisi sadar. Ibu, paman, serta kedua kakak laki-lakinya yang sudah dewasa ditemukan dengan kondisi lemas dengan mulut yang sudah berbusa. Kemudian setelah beberapa waktu kepolisian mulai menemukan petunjuk baru terkait sosok di balik kasus ini. Ada kecurigaan dan dugaan yang mengarah kepada pria berinisial WWN. WWN merupakan suami baru AI Maimunah sekaligus ayah sambung Ridwan Abdul Muiz dan Muhammad Rizwandi. WWN tidak ada di rumah saat AI Maimunah dan anak-anaknya keracunan. Kecurigaan semakin bertambah tatkala 2 sepeda motor milik keluarga itu raib. Kemudian dalam konferensi pers Kamis 19 Januari 2023, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron mengatakan 3 korban tersebut sengaja diracun oleh 3 orang tersangka. Dari hasil berbagai penyidikan yang dilakukan oleh pihaknya, terungkap bahwa di dalam ketiga tubuh korban yang meninggal dunia terdapat kandungan zat kimia berbahaya, yakni pestisida. Yang dimana pestisida tersebut dimasukkan oleh pelaku ke dalam kopi yang kemudian dikonsumsi oleh para korban. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko sebelumnya memang sudah mengungkapkan bahwa kasus dugaan keracunan yang menewaskan satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat itu mengarah kepada indikasi pembunuhan berencana. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, saudara, terbaru telah terungkap 3 orang pelaku tersebut ternyata adalah pelaku pembunuhan berantai yang telah membunuh 9 orang korban, termasuk 3 orang yang merupakan satu keluarga di Bantar Gebang. Ada keterkaitan satu ini. Saudara Dula dan Solihin ini, Dula atau Solihin ini, Aki Wawon ini, Dula menarasikan dirinya memiliki kemampuan untuk mampu meningkatkan harta dan kekayaan. Lalu kemudian menyuruh Aki untuk mencari korban. Nah, setelah Aki mendapatkan korban atau target yang ingin sukses, kemudian diambil uangnya. Namun ketika kesuksesan itu tidak kunjung diraih, maka tentunya dia akan menagih. Maka Aki melaporkannya kepada Dula yang kemudian mengeksekusi para korban dengan cara mengajak ke rumahnya, kasih minum racun. Dan orang yang mengetahui pun dianggap berbahaya akan ditinggalkan. Itu penjelasannya. Ada janji dan motivasi palsu, kemudian ada janji dan motivasi kepada target. Setelah ditagih, maka kemudian para korban ini yang sudah tertipu dihilangkan nyawanya. Berdasarkan hasil penyelidikan saintifik, ada potensi para pelaku sudah pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi pembunuhan. Itu yang saya bilang tadi, mengapa ketiga korban ini dihilangkan nyawanya? Ternyata mereka mengetahui kalau para tersangka ini melakukan pembunuhan lain. Ini ada potensi. Jadi secara saintifik, mengapa mereka dibunuh? Karena ada potensi kejahatannya terbuka. Dari situlah kemudian penyidik melakukan pendalaman, dan hasil pemeriksaan para tersangka mengakui memang pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi yang sama, pembunuhan. Tadi partner in crime tadi, segitiga.
Tim kolaborasi interprofesi Polda Metro Jaya sedang dan terus melakukan pendalaman tentang pembunuhan berantai ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, sejak pagi tadi tim Polda Metro Jaya langsung menindaklanjuti temuan fakta baru ke Cianjur. Tim ke Cianjur bersama tim kedokteran forensik bersama Psifor dan tim Lafor. Di sana ditemukan ada 3 lubang di Cianjur. Lubang pertama berisi kerangka anak kecil, diduga atas nama Bayu, umur 2 tahun, di samping rumah pelaku Dula atau Solih. Lubang kedua berisi 2 kerangka tulang yang ditemukan dalam 1 lubang, diduga atas nama Noneng dan Wiwin. Nah, tapi untuk membuktikan ini semua tentu proses identifikasi primer, pemeriksaan DNA dan sebagainya. Karena ada yang sudah meninggal 2 tahun lebih, ada yang baru 2 bulan. Tentu proses-proses memastikan identitas korban perlu dilakukan, tidak hanya tergantung pada kemampuan para tersangka. Lubang ketiga berisi kerangka tulang yang diduga bernama Farid. Jadi kalau kita lihat berarti ada berapa itu korban? 3 tambah 4 berarti 8, tambah 1 lagi di Garut 9. Sementara ini yang kepastiannya sedang kita proses. Itu yang saya sebut dengan ini menarik secara saintifik, baik ilmu sosial maupun ilmu kedokteran, ilmu eksak untuk kita dalami. Setelah kemarin kita ada kasus di Kalideres. Saudara, polisi mengatakan 1 keluarga korban pembunuhan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat tak hanya tewas karena diracun. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan korban juga dicekik oleh para tersangka agar lebih cepat tewas. Hengki menjelaskan hal itu diketahui dari hasil otopsi para korban. Hasil otopsi menyebutkan ditemukan luka-luka di seputar wajah dan leher. Sementara itu berdasarkan hasil laboratorium forensik, racun yang digunakan tersangka untuk menghabisi nyawa terdapat 2 jenis. 2 jenis racun tersebut yakni racun tikus dan racun pestisida. 3 orang pelaku yang melakukan pembunuhan keji tersebut yakni Wawan Erwan alias AKI, Solihun alias Dulo, dan MD Solihudin. Para pelaku tersebut belakangan diketahui sebagai pelaku pembunuhan berantai dengan 9 orang korban, termasuk 3 orang yang merupakan satu keluarga di Bantar Gebang. 3 orang yang merupakan satu keluarga itu dibunuh karena mengetahui perbuatan keji para pelaku. Karena mengetahui tindak pidana yang dilakukannya, satu keluarga di Bantar Gebang ini dianggap berbahaya dan berakhir dibunuh. Olah TKP ulang, terus kita coba ambil sampel, beberapa sampel lagi di dalam untuk melakukan penelitian oleh tim lapor. Sekitar 3 atau 4 sampel tadi kita lihat. Hasil uji laboratorium kemarin masih dilakukan pendalaman, makanya kami ambil sampel lagi. Berarti agenda hari ini memang ambil sampel aja dari kelas dan olah TKP ulang. Itu aja. Ya. Apa yang menjadikan alasan di TKP ulang? Ya, kita perlu mendapatkan apa saja yang ada dalam TKP ini gitu. Udah ada kejelasan belum sih ini memang diduga di keracunan ini atau masih memang diracun? Kita dalami. Masih didalami. Apa barang-barang yang kira-kira mengarah ke pidana kan? Sampai saat
Polisi memastikan sekeluarga keracunan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat merupakan korban pembunuhan dengan cara diracun. Ketiga pelaku pembunuhan diketahui adalah Wawan Erawan alias AKI, Solihin alias Dullah, dan MD Solehudin. Kemudian Irjen Fadil Imran menyebut kasus pembunuhan ini adalah serial killer yang dikemas supranatural dengan janji membuat menjadi kaya. Fadil mengatakan salah satu pelaku yakni Wawan merupakan suami siri dari korban meninggal dunia bernama Ai Maimunah 40 tahun. Sedangkan dua korban tewas lainnya yakni Ridwan Abdul Muiz 20 tahun serta M. Rizwan di 16 tahun merupakan anak Maimunah dari mantan suaminya. Sementara itu satu korban lain yang masih dirawat yakni NAS 5 tahun. Satu orang lainnya yang masih dirawat juga adalah pelaku yakni Dede Solihudin yang ikut keracunan. Fadil mengatakan Wawan tega melakukan aksinya itu karena para korban ini dianggap berbahaya lantaran mengetahui praktik kejahatannya. Diketahui saudara, Wawan ini adalah seorang dukun yang menjanjikan penggandaan uang begitu. Jadi untuk motif pembunuhannya selama ini adalah menarik para korban dengan iming-iming akan menggandakan uang. Saya bersama teman-teman dari Psikor dan dari tim kedokteran forensik dari lapor yang memberikan informasi terkait dengan peristiwa kematian di Bandar Gebang pada tanggal 12 Januari sekitar pukul 8 pagi diterima informasi dari masyarakat bahwa ada korban ada keterkaitan satu dengan yang lain. Saudara Dullah dan Solihin ini, Dullah atau Solihin ini, Aki Wawan ini, Dullah menarasikan dirinya memiliki kemampuan untuk mampu meningkatkan harta dan kekayaan. Lalu kemudian menyuruh Aki untuk mencari korban. Nah, setelah Aki mendapatkan korban atau target yang ingin sukses, kemudian diambil uangnya. Namun ketika kesuksesan itu tidak kunjung diraih, maka tentunya dia akan menagih. Maka Aki melaporkannya kepada Dullah, Dullah yang kemudian mengeksekusi para korban dengan cara mengajak ke rumahnya, kasih minum racun. Dan orang yang mengetahui pun dianggap berbahaya akan dihilangkan. Itu penjelasannya. Ada janji dan motivasi palsu, kemudian ada janji dan motivasi kepada target. Setelah ditagih, maka kemudian para korban ini yang sudah tertipu dihilangkan nyawanya. Berdasarkan hasil penyelidikan saintifik, ada potensi para pelaku sudah pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi pembunuhan yang sama.
Itu yang saya bilang tadi, mengapa ketiga korban ini dihilangkan nyawanya? Ternyata mereka mengetahui kalau para tersangka ini melakukan pembunuhan lain. Ini ada potensi. Jadi secara saintifik, mengapa mereka dibunuh? Karena ada potensi kejahatannya terbuka. Dari situlah kemudian penyidik melakukan pendalaman, dan hasil pemeriksaan para tersangka mengakui memang pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi yang sama, pembunuhan. Tadi partner in crime tadi, segitiga. Tim kolaborasi interprofesi Polda Metro Jaya sedang dan terus melakukan pendalaman tentang pembunuhan berantai ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, sejak pagi tadi tim Polda Metro Jaya langsung menindaklanjuti temuan fakta baru ke Cianjur, tim ke Cianjur rekan-rekan bersama tim kedokteran forensik bersama Psifor dan tim Lafor. Di sana ditemukan ada 3 lubang di Cianjur. Enggak, pagi biasa. Enggak mungkin. Lubang pertama berisi kerangka anak kecil, diduga atas nama Bayu, umur 2 tahun, di samping rumah pelaku Dula atau Soleh. Lubang kedua berisi 2 kerangka tulang yang ditemukan dalam 1 lubang, diduga atas nama Noneng dan Wiwin. Nah, tapi untuk membuktikan ini semua tentu proses identifikasi primer, pemeriksaan DNA dan sebagainya. Karena ada yang sudah meninggal 2 tahun lebih, ada yang baru 2 bulan. Tentu proses-proses memastikan identitas korban perlu dilakukan, tidak hanya tergantung pada kemampuan para tersangka. Lubang ketiga berisi kerangka tulang yang diduga bernama Farid. Jadi kalau kita lihat berarti ada berapa ya korban? 3 tambah 4 berarti 8, tambah 1 lagi di Garut 9. Sementara ini yang kepastiannya sedang kita proses. Itu yang saya sebut dengan ini menarik secara saintifik, baik ilmu sosial maupun ilmu kedokteran, ilmu Kasus satu keluarga di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat yang diduga keracunan ternyata merupakan korban pembunuhan berantai. Pembunuhan berantai ini dilakukan oleh 3 orang, yakni Wawon Erawan alias Ake, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Wawon dan Solihin ditangkap di rumahnya di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat pada Selasa 17 Januari 2023. Sementara itu, Dede Solehudin ikut meminum racun dan saat ini tengah dirawat di RSUD Bantar Gebang. Kasus ini terungkap saat polisi menemukan kerangka jenazah korban di pekarangan rumah Wawon dan Solihin. Selain meracuni 1 keluarga di Bekasi, Wawon CS ternyata sebelumnya pernah membunuh sejumlah orang dan belakangan diketahui jumlahnya sebanyak 9 orang.
Bisa bang. Oke, Wi. Ayo bang. Mas, Nah, tujuh. Tunggu, jangan sini dulu. Masuk aja. Bisa aja dalam pernyataan tadi Bang itu nyari rokok nggak ya? Ya, berdua kita menyebabkan kematian. Dari fakta awal, kemudian scientific crime investigation, ditemukan fakta baru bahwa narasi yang dikembangkan bahwa
ketiga korban mati karena keracunan itu tidak benar. Tapi itu adalah pembunuhan. Akan didalami apakah pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, atau murni pembunuhan. Jadi pembunuhan itu ada pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, dan pembunuhan biasa. 338, 339, dan 34. Setelah fakta-fakta saintifik, olah TKP, hasil lapor, hasil visum et repertum, maka tentunya penyidik mencari tahu siapa pelakunya. Dan berdasarkan hasil investigasi pemeriksaan kepada saksi-saksi, ditemukan bahwa pelakunya adalah saudara Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Gumloh, dan saudara MDD Soleh Hudin. Ketiganya ternyata orang dekat dari para korban. Bahkan salah satu pelaku ini merupakan suami dari korban. Pertanyaan kemudian adalah, apa motif daripada para pelaku melakukan pembunuhan dengan cara memberikan racun pestisida kepada para korban? Ada sebuah fenomena ini akan menjadi pembelajaran sosial buat kita semua, dan mohon teman-teman media menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pelaku ini berdasarkan pengakuan melakukan sebuah perjalanan perjuangan pembunuhan. Bahasanya mereka, perjalanan perjuangan pembunuhan. Ternyata korban meninggal dunia di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Jadi keluarga dekatnya ini dianggap berbahaya karena mengetahui bahwa dia melakukan tindak pidana lain dalam bentuk pembunuhan dan penipuan kepada korban-korban lain. Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan dalam konteks para pelaku sebenarnya endingnya adalah bagaimana mengambil uang daripada korban yang terkena tipu daya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim penyidik, hadir dan Pak Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan itu diawali dengan penipuan,
Itu rumah tangga yang bener ya. Boleh. Baik, kawan cuma berisik doang. Jangan siapa? Kasar. Kasar. Subdit aja bang. Subdit. Aja subdit. Kalau kasus Yang 8 ini. mau dia Karya. dia KBP Yang kolom tol yang jalan kubur. Dia itu. Rekon. Kalau besar nanti mau jadi apa? Sorry. Mata gua Lu belum edit sini. Saudara, diketahui 3 pelaku pembunuhan berantai yang terakhir melakukan aksi pembunuhan terhadap satu keluarga di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Kemudian saudara, diketahui 3 orang pelaku ini, yakni Dede, Wawon, dan Solihin, ini adalah pelaku pembunuhan berantai yang sudah membunuh sejauh ini 9 orang. 4 orang ditemukan di dalam sebuah lubang galian, di dalam 3 lubang galian, saudara, yang berada di sekitar rumah pelaku. 1 orang korban masih berusia 2 tahun ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka, kemudian 2 orang ditemukan dalam 1 lubang dalam kondisi yang sama, yakni tinggal kerangka, dan 1 orang lagi juga ditemukan di dalam sebuah lubang yang berbeda dalam kondisi yang sama, yakni tinggal kerangka. Kemudian saudara, polisi juga menemukan 1 lubang baru yang telah dipersiapkan oleh pelaku pembunuhan berantai di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, mengatakan lubang baru yang disiapkan di Cianjur itu untuk mengubur korban pembunuhan berantai selanjutnya seperti yang ada di Kota Bekasi. Lubang korban pembunuhan berantai tersebut berada di salah satu rumah tersangka di Cianjur, mirip dengan yang ada di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Meski begitu, saudara, pihaknya masih belum mengetahui siapa korban yang akan ditempatkan di dalam lubang galian tersebut. Adapun para korban tewas sebagian besar merupakan family tree atau silsilah keluarga dari para tersangka. 3 tersangka antara lain yakni Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duo, dan MDD Solehudin. Wawon diketahui memiliki mantan istri bernama Wiwin dan Ai Maimunah 40 tahun yang merupakan istri barunya. Kedua orang itu menjadi korban Wawon, yang mana Wiwin tewas di Cianjur, sedangkan Maimunah menjadi korban meninggal dunia di Bekasi. Kemudian saudara, korban yang ditemukan tinggal kerangka di sebuah lubang, begitu adalah atas nama None yang merupakan ibu dari Wiwin atau mertua Wawon. None juga ditemukan tinggal kerangka di Cianjur. None dan Wiwin berada di satu lubang yang sama. Dari hasil pernikahannya dengan Maimunah, Wawon memiliki 2 anak, yakni Bayu serta Neng Ayu. Bayu yang masih anak-anak tewas di Cianjur dan turut berada di dalam lubang yang kemudian ditemukan, dan kerangka Bayu juga ditemukan di dalam lubang tersebut. Sementara Neng Ayu menjadi korban dan masih selamat. Kemudian saudara, dari suami terdahulu, Maimunah ternyata memiliki 2 anak bernama Ridwan Abdul Muiz 20 tahun dan M. Rizwandi 16 tahun. Ridwan dan Rizwandi tewas di Bekasi. Sedangkan saudara, ada juga 2 kerangka yang ditemukan di dalam satu lubang, yakni Hengki dan Farida,
yang merupakan TKW dan tewas di Cianjur. Lebih lanjut, Saudara Hengki mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Jadi saya bersama teman-teman dari Psikor dan dari tim kedokteran forensik dari lapor yang memberikan informasi terkait dengan peristiwa kematian di Bandar Lampung pada tanggal 12 Januari sekitar pukul 8 pagi diterima informasi dari masyarakat bahwa ada korban meninggal dunia 3 orang dan 2 orang dalam kondisi sekarat. Diduga matinya karena keracunan makanan. Awalnya kasus ini ditangani oleh Polres Metro Bekasi, namun seiring dengan perkembangan laporan dari Kapolres yang saya terima, saya menganggap bahwa kasus ini harus melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya agar teka-teki kematian 3 korban tersebut bisa terjawab dengan pasti. Apakah ini perbuatan pidana atau ini bukan tindak pidana. Karena keracunan bisa terjadi masuk dalam kategori bukan tindak pidana. Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menekankan pada tim untuk mengedepankan scientific crime investigation. Teman-teman penyidik harus patuh dan taat kepada metode penyidikan saintifik agar tidak terjebak dalam sebuah kesimpulan yang kebenarannya dapat digugah. Termasuk tentunya seperti yang teman-teman sudah lihat bersama kasus di Kalideres yang juga
penuh dengan dinamika, namun karena taat pada metode penyidikan, taat pada tahapan-tahapan penelitian terhadap barang bukti agar physical evidence dapat berbicara dengan akurat, tentunya dengan melibatkan teman-teman ahli. Kita menerima informasi dari warga bahwa ada orang tergeletak di rumah kontrakan. Ya, kemudian kita hubungin dari puskesmas, semua datang, kita mengecek, memang di situ ada sekitar 4 orang tergeletak mengeluarkan busa. Ditemuinya di mana aja, Pak? Ditemuinya 2 itu di ruang tamu, 1 itu laki-laki di ruang kamar depan, yang 1 di ruang kamar belakang. Satu keluarga semua itu atau gimana? Kita belum bisa memastikan keluarga karena kakaknya hanya bertiga, tapi di situ ada 5 orang. Semuanya keluarin busa semua ya Pak dari mulut? Dari mulut keluar busa. Kalau kondisi korban gimana Pak? Kalau keluar busa itu hanya 3 orang, ya, yang 2 itu yang di ruang tamu, yang 1 ibunya yang di kamar belakang. Ada informasi yang meninggal? Informasi sampai saat ini meninggal 2 orang di rumah sakit. Indikasi sementara apa? Sementara masih dalam lidik. Dan Ya, ada nanti yang dibawa apa aja? Yang dibawa apa aja? Ya barang bukti hanya KTP sama mungkin handphone. Bekas makanan gitu no? Bekas makanan tadi dibawa sama dinas kesehatan juga. Nanti mungkin akan diperiksa juga. Pak, tadi ada cairan apa tadi Pak yang ada cairan tadi yang di? Ya kita ambil cairan itu dari dinas kesehatan, yang ambil itu bekas muntahannya sama bekas. Berapa suntik yang diambil Pak? Kalau spesimen tadi kita nggak lihat, nanti dicoba diproses di dinas kesehatan. Dan tadi ada lubang dan informasi ada lubang 3. Kita belum bisa memastikan itu. Ada tapi Pak. Tapi benar ada dalam lidik aja ya. Ada tapi berapa meter? Ada lubang ya? Berapa meter Pak? Lubang itu memang ada sumur di situ. Ada sumur situ. Nanti biar penyelidikan aja karena masih dalam tahap lidik. Mungkin hanya itu aja yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Nomor sepatu berapa? Ya, baca harian Tribun Bekasi, itu tadilah keterangan dari pihak kepolisian Polsek Bantar Gebang yang menyampaikan keterangan terkait peristiwa penemuan satu keluarga yang dikabarkan. Saudara, satu keluarga di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat ditemukan dalam kondisi keracunan pada Kamis 12 Januari 2023. Awalnya kasus ini diduga sebagai keracunan biasa, namun setelah melalui penyelidikan, ternyata kasus ini merupakan pembunuhan. Kepolisian saat ini juga telah menangkap 3 orang yang kini telah menjadi tersangka. Mereka yakni Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MBD Solehudin. Kemudian saudara, setelah melalui penyelidikan lebih dalam, ternyata 3 orang tersangka ini merupakan pelaku pembunuhan berantai dan sudah membunuh totalnya hingga saat ini 9 orang korban. Terkait kasus ini, saudara, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota. Sudah ada Rama di sana. Selamat siang, Rama. Ya, selamat siang rekan Ratu. Baik, Rama, bisa disampaikan terkait dengan kasus ini terbaru seperti apa? Ya, rekan Ratu, dapat saya informasikan bahwa teka-teki kasus satu keluarga yang tewas diduga akibat keracunan di Bekasi, Jawa Barat akhirnya mulai terungkap seperti itu. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 kemarin. Fadil mengungkap fakta tentang 3 korban meninggal dan 2 yang masih dalam perawatan diduga akibat keracunan di Bekasi, Jawa Barat. Metode saintifik yang dikedepankan dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini membawa tim penyidik pada suatu kesimpulan, yaitu satu korban yang masih dalam perawatan diduga merupakan pelaku kejahatan berencana tersebut, yaitu atas nama Dede. Diketahui 3 tersangka dalam kasus ini yaitu Wawon alias Aki,
Solihun alias Duloh dan Dede seperti itu. Dan dengan scientific crime investigation, kata Fadil, penyidik tidak terjebak dalam sebuah kesimpulan dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Dan metode penyelidikan dan penyidikan interkolaborasi antar profesi akan terus dikembangkan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Hasil kolaborasi interprofesi yang melibatkan lapor, psikologi forensik, dokter forensik, digital forensik, dan ahli-ahli lainnya, diketahui bahwa 3 korban ini meninggal, yang mana mereka berasal dari Cianjur, Jawa Barat, yang mana mereka ini ditemukan di TKP. Dan lalu penyidik juga tidak menemukan kerusakan pintu, baik di depan maupun belakang dan kamar tidur, namun ditemukan sebuah galian yang kedalamannya sekira 2 meter, seperti itu, di area belakang rumah. Pada proses olah TKP, penyidik juga mendapat sisa bakaran sampah sebuah plastik yang diduga bekas bungkus racun dan alat komunikasi yang digunakan oleh pelaku. Besar kemungkinan meninggalnya korban ini akibat yang tak lain karena bukan kekerasan, begitu kata Fadil. Dan juga Fadil juga menekankan agar perlu menyampaikan kasus ini secara langsung karena memang hal ini serupa seperti kejadian yang ada di Kalideres seperti itu. Dari hasil pemeriksaan laboratoris ditemukan bahan kimia berbahaya yang mengandung pestisida yang sangat berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia, yang dapat menyebabkan kematian seperti itu. Dan pembunuhan ini nantinya akan terus didalami, apakah pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain atau murni pembunuhan biasa. Dan diketahui kasus ini merupakan kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawan CS, yang mana awalnya ini memang berawal dari kematian 3 dari 5 anggota keluarga yang ada di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Awalnya korban bernama Ai Maimunah dan kedua anaknya ini yang bernama Ridwan Abdul Muiz dan M. Rizwandi tewas karena keracunan seperti itu. Namun belakang diketahui mereka ini ternyata diracun dengan racun pestisida dan juga racun tikus seperti itu. Dan dalam kejadian ini 2 korban juga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Bantar Gebang, Bekasi, yaitu atas nama Neng Ayu yang berusia 5 tahun dan juga Dede. Namun Dede setelah diselidiki oleh pihak kepolisian ternyata juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Namun singkat cerita, ternyata ada aksi pembunuhan lainnya yang dilakukan para tersangka. Wawan CS ini ternyata juga pernah melakukan pembunuhan di Cianjur dan juga di Garut, Jawa Barat. Di Cianjur sendiri terdapat 5 orang korban, yang mana 4 diantaranya merupakan keluarga dari pelaku seperti itu. Dan 4 jenazah ini ditemukan di salah satu rumah tersangka, yang mana 4 jenazah ini dimasukkan di dalam 3 lubang, yang mana 1 lubang yang ada di Cianjur ini atas nama Bayu, namun ada juga 2 jenazah lainnya atas nama Noneng dan juga Wiwin, yang mana mereka ini ditaruh di 1 lubang yang sama, dan juga atas nama Farida seperti itu. Dan Wawan ini membunuh Wiwin yang merupakan istri baru dari Wawan seperti itu, merupakan mantan istri maksud saya dari Wawan. Dia juga membunuh anaknya yang tadi saya sebut atas nama Bayu seperti itu, dan juga mertuanya yang juga ibu korban dari Wiwin atau mertua dari Wawan yang bernama Noneng seperti itu. Dan seperti yang tadi saya bilang bahwa keempat jenazah ini memang ditaruh di dalam lubang yang berbeda-beda, ada juga yang dimasukkan di dalam 1 lubang yang sama seperti itu. Dan setelah dimasukkan jenazah, barang-barang pribadi korban semuanya dimasukkan ke dalam lubang, lalu setelah dimasukkan tersangka melakukan pengecoran dan juga keramik agar jejak mereka tidak diketahui atau tidak terlihat seperti itu. Selanjutnya 1 korban yang ada di Cianjur masih belum diketahui
keberadaannya, ada di mana seperti itu. Dan saat ini juga kepolisian masih terus melakukan penyelidikan atas kasus ini, yang mana korban masih belum diketahui yang ada di Cianjur tersebut. Lalu satu korban lainnya yang ada di Garut awalnya seperti itu dibuang ke laut oleh Wawan CS. Namun akhirnya jenazah yang ada di Garut ini bisa ditemukan dan kemudian dimakamkan secara layak seperti itu. Dan juga Fadil mengatakan bahwa kasus ini merupakan serial killer atau pembunuhan berantai seperti itu. Jadi bisa dibilang kasus ini bukan karena menenggak racun seperti itu, namun memang secara tidak sengaja, namun korban diracun seperti itu dengan menggunakan racun tikus dan juga pestisida seperti itu. Dan kasus ini memang seperti serial killer yang memang dikemas secara supranatural, yaitu dengan janji membuat seseorang menjadi sukses atau kaya seperti itu. Dan mereka ini memang melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut serial killer seperti yang diungkap Fadil, dengan motif janji-janji yang dikemas secara supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Fadil juga mengatakan bahwa Wawan tega melakukan aksi kejahatan ini karena para korban dianggap berbahaya karena mengetahui praktek kejahatan tersebut. Jadi Wawan ini menghabisi 3 korban yang ada di Bekasi karena mereka mengetahui aksi kejahatan yang dilakukan oleh Wawan CS seperti itu, sehingga mereka tega melakukan hal tersebut. Seperti itu, Ratu. Baik, Rama, ini terkait dengan satu korban yang juga turut keracunan, yakni Dede Solehudin, yang ternyata juga menjadi salah satu komplotan dari pembunuhan berantai ini. Ini seperti apa ceritanya, Rama, bagaimana bisa Dede salah satu pelaku menjadi salah satu korban? Apakah memang menjadi skenario yang dibuat oleh pelaku atau seperti apa, Rama? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa memang kejadian ini merupakan pembunuhan berantai ya, yang mana awalnya kasus ini terungkap dari kasus yang ada di Bekasi. Namun polisi setelah menyelidiki, akhirnya polisi menemukan fakta baru bahwa kasus ini juga terjadi di Garut dan juga di Cianjur, yang mana satu orang korban yaitu ada di Garut dan 5 korban yang ada di Cianjur. Namun yang satu lagi ini memang belum ditemukan kerangka dari jenazah tersebut. Sementara 4 lainnya memang sudah ditemukan, yang mana mereka ini ditaruh di lubang yang berbeda-beda seperti itu ya, Ratu ya. Jadi polisi memang terus masih menyelidiki kasus ini agar semakin terang benderang seperti itu. Dan diketahui juga bahwa pelaku tidak ditampilkan ke publik, dan berdasarkan foto-foto yang kami dapat, ternyata usia yang paling tua di antara para pelaku ini adalah Duloh seperti itu ya, yang mana Duloh ini berusia 63 tahun, sementara Aki maksud saya, Aki ini ternyata lebih muda dari Duloh, yaitu lebih muda 3 tahun seperti itu. Sementara Dede saat ini memang berusia 35 tahun, seperti itu, rekan Ratu. Baik, kemudian Rama, terkait dengan satu pelaku yang ikut menenggak racun di Bantar Gebang ini, apakah memang ada kemungkinan begitu 2 orang pelaku lain juga ingin membunuh salah satu komplotannya, atau seperti apa, Rama? Apakah sudah ada kabar? Ya, jadi salah satu korban yang ternyata menjadi tersangka ini bernama Dede karena memang sengaja karena diketahui tidak mengetahui ternyata kopi yang diminumnya itu ternyata adalah racun ya, seperti itu. Jadi dia akhirnya menjadi korban dan kemudian dirawat di Rumah Sakit Bantar Gebang. Namun polisi akhirnya menyelidiki, ternyata Dede ini menjadi tersangka, yang mana mereka terlibat aksi kejahatan bersama Aki dan Duloh, seperti itu, rekan Ratu.
Baik, terima kasih Rama atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini nanti. Terima kasih Rama, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, seperti yang tadi disampaikan 3 orang pelaku yang menjadi pelaku pembunuhan berantai, yakni Wawan Erawan alias Aki, Solihin alias Dullah, dan MDD Solehudin. MDD menjadi pelaku sekaligus korban yang juga mengalami keracunan. Seperti yang baru saja disampaikan, saudara, Dede menjadi korban sekaligus pelaku lantaran tidak mengetahui bahwa kopi yang diminumnya ternyata mengandung racun tikus dan racun pestisida. Kemudian, saudara, setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata pembunuhan satu keluarga di Bekasi ini bukanlah yang pertama. 3 orang pelaku sudah melakukan beberapa pembunuhan lain sebelumnya, dan jasad para korban tersebut ditemukan di rumah salah satu pelaku di Cianjur, Jawa Barat. Terdapat 4 orang saudara yang ditemukan, 4 orang korban yang ditemukan dikubur di beberapa galian yang ditemukan di sekitar rumah pelaku. Ada 1 orang berada di satu lubang, kemudian ada 2 korban yang ditemukan di dalam satu lubang, dan ada 1 orang lagi yang ditemukan dalam lubang lainnya, sehingga total terdapat 3 lubang galian di sekitar rumah pelaku yang berada di Cianjur, Jawa Barat. Kemudian, saudara, ada 1 orang korban juga yang menjadi korban aksi keji dari 3 pelaku pembunuhan berantai tersebut. 1 orang ini sempat dibuang ke laut, namun jasadnya kemudian ditemukan oleh warga dan kemudian dimakamkan secara layak. Dan masih ada 1 korban lagi, saudara, yang masih belum diketahui keberadaannya, dan 3 pelaku juga masih belum membeberkan di mana lokasi satu korban yang masih dicari oleh pihak kepolisian. Sehingga, saudara, total hingga saat ini terdapat 9 orang korban yang menjadi korban pembunuhan berencana dan korban pembunuhan berantai dari 3 orang pelaku, yakni Wawon, Dullah, dan Dede. Menangkap 3 orang yang kini telah menjadi tersangka. Mereka yakni Wawan Erawan alias Aki, Solihin alias Dullah, dan MDD Solehudin. MDD menjadi pelaku sekaligus korban yang juga mengalami keracunan. Kemudian, saudara, setelah diselidiki lebih lanjut, pembunuhan satu keluarga di Bekasi ini bukanlah yang pertama. 3 orang pelaku sudah melakukan beberapa pembunuhan sebelumnya, dan jasad para korban tersebut ditemukan di rumah salah satu pelaku di Cianjur, Jawa Barat. Kepolisian menemukan 3 lubang di rumah tersebut. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan lubang pertama berisi kerangka anak kecil berusia sekitar 2 tahun. Lubang ini ditemukan di samping rumah pelaku dulu. Kemudian di lubang kedua ditemukan 2 kerangka manusia yang diduga atas nama Neneng dan Wiwit. Di lubang ketiga berisi kerangka manusia yang diduga atas nama Farida. Sehingga terdapat 4 korban yang ditemukan sudah dalam kondisi tinggal kerangka di 3 lubang di rumah dulu.
Ada menjelaskan saat ini polisi masih mengidentifikasi 4 kerangka tersebut. Namun, saudara, dari pemeriksaan sementara, ada korban yang sudah meninggal 2 tahun lebih dan ada yang baru meninggal 2 bulan lalu. Selain itu, Fadil menambahkan ada 1 korban yang dibuang ke laut. 1 korban yang dibuang ke laut ini kemudian ditemukan oleh warga dan dikuburkan secara wajar. Nah, di situ. Itu rumah tangga yang bener ya? Boleh. Baik, keluar cuma berisik doang. Jangan siapa? Pasar. Enggak, subdit aja, Bang. Subdit. Aja subdit. Kalau kasus Jadi 8 ini. Mau dia Karya. mau dia Yang kontrol yang kubur. nggak tahu. Dia tuh. Rekon. Pelaku mengaku kepada kepolisian selama ini telah menghabisi nyawa 9 orang, termasuk 3 korban di Bekasi yang tewas diracun menggunakan pestisida. Kapolres Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan saat ini pihaknya telah menemukan 8 jenazah korban dari pembunuhan berantai yang dilakukan oleh 3 orang pelaku. 2 orang ditemukan sudah menjadi kerangka di sebuah lubang galian yang berada di rumah seorang pelaku. Kemudian 1 orang ditemukan dalam kondisi yang sama, sudah menjadi kerangka di dalam lubang yang berbeda. Dan diperkirakan kerangka dari seorang bocah yang masih berusia 2 tahun. Kemudian 1 orang lagi ditemukan di lubang yang berbeda, dalam kondisi sudah tinggal kerangka. Sedangkan 1 jenazah dibuang ke laut oleh para pelaku, namun berhasil ditemukan oleh warga dan kemudian dikuburkan. Ini kepolisian masih mencari 1 jenazah yang belum ditemukan, saudara. Diketahui aksi keji pembunuhan berantai tersebut dilakukan oleh 3 orang pelaku. Mereka yakni Wawan Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Menunggu bayi yang sedang ICU sedang mudah-mudahan dalam waktu 2-3-4 hari ini sudah sehat, baru kita mintai keterangan atau kita periksa, termasuk sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik, terutama setelah dilakukan otopsi dan seterusnya kegiatan yang dilaksanakan oleh laboratorium forensik. Kami menunggu secara tertulis, nanti baru kami informasikan. Saya rasa itu rekan-rekan, intinya kami Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi. Apakah ini merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Mohon waktunya, mohon doanya agar permasalahan ini bisa terang benderang apakah suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana.
Artinya bisa saja kalau bukan tindak pidana karena suatu hal yang tidak diinginkan atau memang ada unsur sengaja dan lain-lain. Mohon waktunya, intinya kita masih melakukan penyelidikan. Pak, ini satu keluarga kan? Iya, satu keluarga. Yang dirawat keluarga yang status hubungannya sama ayah, ibu, suami dan... Ya, artinya korban atas nama AM ini memiliki 3 orang putra, 2 orang putra yang meninggal juga itu putra dari AM. Dari ibu atas nama AM itu ada 2 orang yang meninggal, yang atas nama RA dan MR. Sedangkan yang satu ini kan merupakan putrinya juga. Nah, sedangkan yang masih hidup juga, yang masih dalam di ICU itu merupakan ipar, adik ipar. Punya suami kan? Siapa? Siapa? AM itu punya suami nggak? Korban. Punya suami, dan ini suami sudah suami sambung. Ada dan suaminya kemana? Waktu kejadian itu ada nggak suaminya? Tidak ada. Kadang dikatakan menghilami dan beserta dengan 2 kendaraan motor itu. Iya, informasi dari pihak. Kasus pembunuhan berantai ini terungkap setelah kasus keracunan satu keluarga di Bekasi terungkap. Sebelumnya polisi menetapkan kasus keracunan yang menewaskan 3 orang di Bantar Gebang, Bekasi tersebut sebagai peristiwa pidana. Aparat kepolisian telah menangkap 3 orang terkait kasus keracunan satu keluarga di Bekasi tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan 3 orang ditangkap terkait kasus keracunan satu keluarga di Bantar Gebang. Proses penyidikan kasus keracunan di Ciketing Udik akan ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Korban meninggal akibat keracunan ini sebanyak 3 orang, yakni Ali Maimunah 41 tahun, Ridwan Abdul Muiz 21 tahun, dan Muhammad Rizwandi 20 tahun. Setelah kasus ini, suami AI berinisial WWN mendadak hilang. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi termasuk mantan suami yang juga ayah kandung korban. Kejadian mengenaskan ini pertama kali diketahui oleh warga setempat. Hanya anak perempuan berusia 5 tahun yang ditemukan dalam kondisi sadar. Ibu, paman, serta kedua kakak laki-lakinya yang sudah dewasa ditemukan dengan kondisi lemas dengan mulut yang sudah berbusa. Kemudian setelah beberapa waktu kepolisian mulai menemukan petunjuk baru terkait sosok di balik kasus ini. Ada kecurigaan dan dugaan yang mengarah kepada pria berinisial WWN. WWN merupakan suami baru AI Maimunah, sekaligus ayah sambung Ridwan Abdul Muiz dan Muhammad Rizwandi. WWN tidak ada di rumah saat AI Maimunah dan anak-anaknya keracunan. Kecurigaan semakin bertambah tatkala 2 sepeda motor milik keluarga itu raib. Kemudian dalam konferensi pers Kamis 19 Januari 2023, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron mengatakan 3 korban tersebut sengaja diracun oleh 3 orang tersangka. Dari hasil berbagai penyelidikan yang dilakukan oleh pihaknya, terungkap bahwa di dalam ketiga tubuh korban yang meninggal dunia terdapat kandungan zat kimia berbahaya, yakni pestisida. Yang dimana pestisida tersebut dimasukkan oleh pelaku ke dalam kopi yang kemudian dikonsumsi oleh para korban. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko sebelumnya memang sudah mengungkapkan bahwa kasus dugaan keracunan yang menewaskan satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat itu mengarah kepada indikasi pembunuhan berencana. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, saudara, terbaru telah terungkap 3 orang pelaku tersebut ternyata adalah pelaku pembunuhan berantai yang telah membunuh 9 orang korban, termasuk 3 orang yang merupakan satu keluarga di Bantar Gebang. Ada keterkaitan satu dengan yang lain. Saudara Dula dan Solihin ini, Dula atau Solihin ini, Aki Wawan ini, Dula menarasikan dirinya memiliki kemampuan untuk mampu meningkatkan harta dan kekayaan. Lalu kemudian menyuruh Aki untuk mencari korban. Nah, setelah
Aki mendapatkan korban atau target yang ingin sukses, kemudian diambil uangnya. Namun ketika kesuksesan itu tidak kunjung diraih, maka tentunya dia akan menagih. Maka Aki melaporkannya kepada Dula, Dula yang kemudian mengeksekusi para korban dengan cara mengajak ke rumahnya, kasih minum racun. Dan orang yang mengetahui pun dianggap berbahaya akan dihilangkan. Itu penjelasannya. Ada janji dan motivasi palsu, kemudian ada janji dan motivasi kepada target. Setelah ditagih, maka kemudian para korban ini yang sudah tertipu dihilangkan nyawanya. Berdasarkan hasil penyelidikan saintifik, ada potensi para pelaku sudah pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi pembunuhan yang sama. Itu yang saya bilang tadi, mengapa ketiga korban ini dihilangkan nyawanya? Ternyata mereka mengetahui kalau para tersangka ini melakukan pembunuhan lain. Ini ada potensi. Jadi secara saintifik, mengapa mereka dibunuh? Karena ada potensi kejahatannya terbuka. Dari situlah kemudian penyidik melakukan pendalaman. Hasil pemeriksaan para tersangka mengakui memang pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi yang sama, pembunuhan. Tadi partner in crime tadi, segitiga. Tim kolaborasi interprofesi Polda Metro Jaya sedang dan terus melakukan pendalaman tentang pembunuhan berantai ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, sejak pagi tadi tim Polda Metro Jaya langsung menindaklanjuti temuan fakta baru ke Cianjur, tim ke Cianjur kan bersama tim kedokteran forensik bersama Sifor dan tim Lafor. Di sana ditemukan ada 3 lubang di Cianjur. Enggak, pagi ya, nggak mungkin. Lubang pertama berisi kerangka anak kecil, diduga atas nama Bayu, umur 2 tahun, di samping rumah pelaku Dula atau Soleh. Lubang kedua berisi 2 kerangka tulang yang ditemukan dalam 1 lubang, diduga atas nama Noneng dan Wiwin. Nah, tapi untuk membuktikan ini semua tentu proses identifikasi primer, pemeriksaan DNA dan sebagainya. Karena ada yang sudah meninggal 2 tahun lebih, ada yang baru 2 bulan. Tentu proses-proses memastikan identitas korban perlu dilakukan, tidak hanya tergantung pada kemampuan para tersangka. Lubang ketiga berisi kerangka tulang yang diduga bernama Fadil. Jadi kalau kita lihat berarti ada berapa itu korban? 3 tambah 4 berarti 8, tambah 1 lagi di Garut 9. Sementara ini yang kepastiannya sedang kita proses. Itu yang saya sebut dengan ini menarik secara saintifik, baik ilmu sosial maupun ilmu kedokteran, ilmu eksak untuk kita dalami. Setelah kemarin kita ada kasus di Kalideres. Saudara, polisi mengatakan 1 keluarga korban pembunuhan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat tak hanya tewas karena diracun. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan korban juga dicekik oleh para tersangka agar lebih cepat tewas. Hengki menjelaskan hal itu diketahui dari hasil otopsi para korban. Hasil otopsi menyebutkan ditemukan luka-luka di seputar wajah dan leher. Sementara itu berdasarkan hasil laboratorium forensik, racun yang digunakan tersangka untuk menghabisi nyawa terdapat 2 jenis.
Dua jenis racun tersebut yakni racun tikus dan racun pestisida. 3 orang pelaku yang melakukan pembunuhan keji tersebut yakni Wawan Erawan alias AKI, Solihin alias Dulo, dan MDD Solehudin. Para pelaku tersebut belakangan diketahui sebagai pelaku pembunuhan berantai dengan 9 orang korban, termasuk 3 orang yang merupakan satu keluarga di Bantar Gebang. 3 orang yang merupakan satu keluarga itu dibunuh karena mengetahui perbuatan keji para pelaku. Karena mengetahui tindak pidana yang dilakukannya, satu keluarga di Bantar Gebang ini dianggap berbahaya dan berakhir dibunuh. Olah TKP ulang, terus kita coba ambil sampel, beberapa sampel lagi di dalam untuk melakukan penelitian oleh tim lapor. Sekitar 3 atau 4 sampel tadi kita lihat. Hasil uji laboratorium kemarin masih dilakukan pendalaman, makanya kami ambil sampel lagi. Oh, berarti agenda hari ini memang ambil sampel aja dari olah TKP ulang. Oh gitu. Itu aja. Apa yang menjadikan alasan di TKP ulang? Ya, kita perlu mendapatkan apa saja yang ada dalam TKP ini gitu. Udah ada kejelasan belum sih ini memang diduga di keracunan ini atau memang diracun? Kita dalami. Masih didalami. Ya. Apa barang-barang yang kira-kira mengarah ke pidana kan? Sampai saat Polisi memastikan sekeluarga keracunan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat merupakan korban pembunuhan dengan cara diracun. Ketiga pelaku pembunuhan diketahui adalah Wawan Erawan alias AKI, Solihin alias Dulo, dan MDD Solehudin. Kemudian Irjen Fadil Imran menyebut kasus pembunuhan ini adalah serial killer yang dikemas supranatural dengan janji membuat menjadi kaya. Fadil mengatakan salah satu pelaku yakni Wawan merupakan suami siri dari korban meninggal dunia bernama Ai Maimunah 40 tahun. Sedangkan 2 korban tewas lainnya yakni Ridwan Abdul Muiz 20 tahun serta M. Rizwan di 16 tahun merupakan anak Maimunah dari mantan suaminya. Sementara itu 1 korban lain yang masih dirawat yakni NAS 5 tahun. 1 orang lainnya yang masih dirawat juga adalah pelaku yakni Dede Solihudin yang ikut keracunan. Fadil mengatakan Wawan tega melakukan aksinya itu karena para korban ini dianggap berbahaya lantaran mengetahui praktik kejahatannya. Diketahui saudara, Wawan ini adalah seorang dukun yang menjanjikan penggandaan uang begitu. Jadi untuk motif pembunuhannya selama ini adalah menarik para korban dengan iming-iming akan menggandakan uang. Saya bersama teman-teman dari Psikor dan dari tim kedokteran forensik dan lapor yang memberikan informasi terkait dengan peristiwa kematian di Bandar Gebang pada tanggal 12 Januari sekitar pukul 8 pagi diterima informasi dari masyarakat bahwa ada korban
ada keterkaitan satu dengan yang lain. Saudara Dula dan Solihin ini, Dula atau Solihin ini, Aki Wawon ini, Dula menarasikan dirinya memiliki kemampuan untuk mampu meningkatkan harta dan kekayaan. Lalu kemudian menyuruh Aki untuk mencari korban. Nah, setelah Aki mendapatkan korban atau target yang ingin sukses, kemudian diambil uangnya. Namun ketika kesuksesan itu tidak kunjung diraih, maka tentunya dia akan menagih. Maka Aki melaporkannya kepada Dula, Dula yang kemudian mengeksekusi para korban dengan cara mengajak ke rumahnya, kasih minum racun. Dan orang yang mengetahui pun dianggap berbahaya akan dihilangkan. Itu penjelasannya. Ada janji dan motivasi palsu, kemudian ada janji dan motivasi kepada target. Setelah ditagih, maka kemudian para korban ini yang sudah tertipu dihilangkan nyawanya. Berdasarkan hasil penyelidikan saintifik, ada potensi para pelaku sudah pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi pembunuhan yang sama. Itu yang saya bilang tadi, mengapa ketiga korban ini dihilangkan nyawanya? Ternyata mereka mengetahui kalau para tersangka ini melakukan pembunuhan lain. Ini ada potensi. Jadi secara saintifik, mengapa mereka dibunuh? Karena ada potensi kejahatannya terbuka. Dari situlah kemudian penyidik melakukan pendalaman. Dan hasil pemeriksaan, para tersangka mengakui memang pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi yang sama, pembunuhan. Tadi partner in crime tadi, segitiga. Tim kolaborasi interprofesi Polda Metro Jaya sedang dan terus melakukan pendalaman tentang pembunuhan berantai ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, sejak pagi tadi tim Polda Metro Jaya langsung menindaklanjuti temuan fakta baru ke Cianjur. Tim ke Cianjur bersama tim kedokteran forensik, bersama Sifor dan tim Lafor. Di sana ditemukan ada 3 lubang di Cianjur. Lubang pertama berisi kerangka anak kecil, diduga atas nama Bayu, umur 2 tahun, di samping rumah pelaku Dula atau Solihin. Lubang kedua berisi 2 kerangka tulang yang ditemukan dalam satu lubang, diduga atas nama Noneng dan Wiwin. Nah, tapi untuk membuktikan ini semua tentu proses identifikasi primer, pemeriksaan DNA dan sebagainya. Karena ada yang sudah meninggal 2 tahun lebih, ada yang baru 2 bulan. Untuk proses-proses memastikan identitas korban perlu dilakukan, tidak hanya tergantung pada kemampuan para tersangka. Lubang ketiga berisi kerangka tulang yang diduga bernama Fahim. Jadi kalau kita lihat berarti ada berapa itu korban? 3 tambah 4 berarti 8, tambah 1 lagi di Garut 9. Sementara ini yang kepastiannya sedang kita proses. Itu yang saya sebut dengan, ini menarik secara saintifik, baik ilmu sosial maupun ilmu kedokteran, ilmu
Kasus satu keluarga di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat yang diduga keracunan ternyata merupakan korban pembunuhan berantai. Pembunuhan berantai yang dilakukan oleh 3 orang, yakni Wawon Erawan alias Ake, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Wawan dan Solihin ditangkap di rumahnya di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat pada Selasa 17 Januari 2023. Sementara itu, Dede Solehudin ikut meminum racun dan saat ini tengah dirawat di RSUD Bantar Gebang. Kasus ini terungkap saat polisi menemukan kerangka jenazah korban di pekarangan rumah Wawon dan Solihin. Selain meracuni satu keluarga di Bekasi, Wawon CS ternyata sebelumnya pernah membunuh sejumlah orang dan belakangan diketahui jumlahnya sebanyak 9 orang. Bisa, Bang. Ayo, Bang. Nah, tunggu, jangan sini dulu. Masuk aja. Saja ada rokoknya Bang tadi, Bang itu nyari rokok nggak ada?
menyebabkan kematian. Dari fakta awal, kemudian scientific crime investigation, ditemukan fakta baru bahwa narasi yang dikembangkan bahwa ketiga korban mati karena keracunan itu tidak benar, tapi itu adalah pembunuhan. Akan didalami apakah pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, atau murni pembunuhan. Jadi pembunuhan itu ada pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, dan pembunuhan biasa. 338, 339, dan 340. Setelah fakta-fakta saintifik, olah TKP, hasil lapor, hasil visum et repertum, maka tentunya penyidik mencari tahu siapa pelakunya. Dan berdasarkan hasil investigasi pemeriksaan kepada saksi-saksi, ditemukan bahwa pelakunya adalah saudara Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Gumloh, dan saudara MDD Solehudin. Ketiganya ternyata orang dekat dari para korban. Bahkan salah satu pelaku ini merupakan suami dari korban. Pertanyaan kemudian adalah, apa motif daripada para pelaku melakukan pembunuhan dengan cara memberikan racun pestisida kepada para korban? Ada sebuah fenomena ini yang akan menjadi pembelajaran sosial buat kita semua, dan mohon teman-teman media menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pelaku ini berdasarkan pengakuan melakukan sebuah perjalanan perjuangan pembunuhan. Bahasanya mereka, perjalanan perjuangan pembunuhan. Ternyata korban meninggal dunia di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji
yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Jadi keluarga dekatnya ini dianggap berbahaya karena mengetahui bahwa dia melakukan tindak pidana lain dalam bentuk pembunuhan dan penipuan kepada korban-korban lain. Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan dalam konteks para pelaku sebenarnya endingnya adalah bagaimana mengambil uang daripada korban yang terkena tipu daya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim penyidik, Hadir dan Pak Jadi perjalanan pembunuhan itu diawali dengan penipuan, boleh. Baik, keluar cuma berisik doang. Jalan siapa? Kasar. Kasar dia subdit aja bang. Subdit. Aja subdit. Yang 8 ini. Mau dia karya. Yang kolom yang jalan kubur. Dia itu. Rekon. Kalau besar nanti mau jadi apa? Sorry. Mata gua. Lu belum edit sini. Saudara, diketahui 3 pelaku pembunuhan berantai yang terakhir melakukan aksi pembunuhan terhadap satu keluarga di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Kemudian saudara, diketahui 3 orang pelaku ini, yakni Dede, Wawon, dan Solihin, ini adalah pelaku pembunuhan berantai yang sudah membunuh sejauh ini 9 orang. 4 orang ditemukan di dalam sebuah lubang galian, di dalam 3 lubang galian, saudara, yang berada di sekitar rumah pelaku. 1 orang korban masih berusia 2 tahun ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka, kemudian 2 orang ditemukan dalam 1 lubang dalam kondisi yang sama, yakni tinggal kerangka, dan 1 orang lagi juga ditemukan di dalam sebuah lubang yang berbeda dalam kondisi yang sama, yakni tinggal kerangka. Kemudian saudara, polisi juga menemukan 1 lubang baru yang telah dipersiapkan oleh pelaku pembunuhan berantai di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, mengatakan lubang baru yang disiapkan di Cianjur itu untuk mengubur korban pembunuhan berantai selanjutnya seperti yang ada di Kota Bekasi. Lubang korban pembunuhan berantai tersebut berada di salah satu rumah tersangka di Cianjur, mirip dengan yang ada di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Meski begitu, saudara, pihaknya masih belum mengetahui siapa korban yang akan
ditempatkan di dalam lubang galian tersebut. Adapun para korban tewas sebagian besar merupakan family tree atau silsilah keluarga dari para tersangka. 3 tersangka antara lain yakni Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duo, dan MDD Solehudin. Wawon diketahui memiliki mantan istri bernama Wiwin dan Ai Maimunah 40 tahun yang merupakan istri barunya. Kedua orang itu menjadi korban Wawon, yang mana Wiwin tewas di Cianjur, sedangkan Maimunah menjadi korban meninggal dunia di Bekasi. Kemudian saudara, korban yang ditemukan tinggal kerangka di sebuah lubang, begitu adalah atas nama Noneng yang merupakan ibu dari Wiwin atau mertua Wawon. Noneng juga ditemukan tinggal kerangka di Cianjur. Noneng dan Wiwin berada di satu lubang yang sama. Dari hasil pernikahannya dengan Maimunah, Wawon memiliki 2 anak yakni Bayu serta Neng Ayu. Bayu yang masih anak-anak tewas di Cianjur dan turut berada di dalam lubang yang kemudian ditemukan, dan kerangka Bayu juga ditemukan di dalam lubang tersebut. Sementara Neng Ayu menjadi korban dan masih selamat. Kemudian saudara, dari suami terdahulu, Maimunah ternyata memiliki 2 anak bernama Ridwan Abdul Muiz 20 tahun dan M. Rizwandi 16 tahun. Ridwan dan Rizwandi tewas di Bekasi. Sedangkan saudara, ada juga 2 kerangka yang ditemukan di dalam satu lubang, yakni Hengki dan Farida yang merupakan TKW dan tewas di Cianjur. Lebih lanjut, saudara, Hengki mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Saya bersama teman-teman dari Psikor dan dari tim kedokteran forensik dan lapor memberikan informasi terkait dengan peristiwa kematian di Bandar Lampung. Pada tanggal 12 Januari sekitar pukul 8 pagi diterima informasi dari masyarakat bahwa ada korban meninggal dunia 3 orang dan 2 orang dalam kondisi sekarang. Diduga matinya karena keracunan makanan. Awalnya kasus ini ditangani oleh Polres Metro Bekasi, namun seiring dengan perkembangan laporan dari Kapolres yang saya terima, saya menganggap bahwa kasus ini harus melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya agar teka-teki kematian 3 korban tersebut bisa terjawab dengan pasti. Apakah ini perbuatan pidana
atau ini bukan tindak pidana. Karena keracunan bisa terjadi masuk dalam kategori bukan tindak pidana. Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menekankan pada tim untuk mengedepankan scientific crime investigation. Teman-teman penyidik harus patuh dan taat kepada metode penyidikan saintifik agar tidak terjebak dalam sebuah kesimpulan yang kebenarannya dapat digugah. Termasuk tentunya seperti yang teman-teman sudah lihat bersama kasus di Kalideres yang juga penuh dengan dinamika, namun karena taat pada metode penyidikan, taat kepada tahapan-tahapan penelitian terhadap barang bukti agar physical evidence dapat berbicara dengan akurat, tentunya dengan melibatkan teman-teman ahli. Kita menerima informasi dari warga bahwa ada orang tergeletak di rumah kontrakan. Ya, kemudian kita hubungin dari puskesmas, semua datang, kita mengecek, memang di situ ada sekitar 4 orang tergeletak mengeluarkan busanya. Ditemuinya di mana aja, Pak? Ditemuinya 2 itu di ruang tamu, 1 itu laki-laki di ruang kamar depan, yang 1 di ruang kamar belakang. Satu keluarga semua itu atau gimana? Kita belum bisa memastikan keluarga karena kakaknya hanya bertiga, tapi di situ ada 5 orang. Semuanya keluarin busa semua ya Pak, dari mulut? Dari mulut keluar busa. Kalau kondisi korban gimana Pak? Kalau keluar busa itu hanya 3 orang, ya, yang 2 itu yang di ruang tamu, yang 1 ibunya yang di kamar belakang. Ada informasi yang meninggal? Informasi sampai saat ini meninggal 2 orang di rumah sakit. Indikasi sementara apa? Sementara masih dalam lidik. Ya, ada nanti yang dibawa apa aja? Yang dibawa apa aja? Ya, barang bukti hanya KTP sama mungkin handphone. Bekas makanan gitu enggak? Bekas makanan tadi dibawa sama dinas kesehatan juga. Nanti mungkin akan diperiksa juga. Pak, tadi ada cairan apa tadi Pak yang ada cairan tadi yang di? Ya, kita ambil cairan itu dari dinas kesehatan, yang ngambil itu bekas muntahannya sama bekas. Berapa suntik yang diambil Pak? Kalau spesimen tadi kita nggak lihat, nanti dicoba diproseskan di dinas kesehatan. Dan tadi ada lubang dan informasi ada lubang 3. Kita belum bisa memastikan itu. Ada tadi Pak. Tapi benar ada dalam lidik aja, ya. Ada tadi Pak. Berapa meter? Ada lubang itu. Berapa meter Pak? Lubang itu memang ada sumur di situ. Ada sumur situ. Nanti biar penyelidikan aja, karena masih dalam tahap ini. Mungkin hanya itu aja yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Nomor sepatu berapa? Ya, baca Riantri Pinugasi, itu tadilah keterangan dari pihak kepolisian Polsek Bantar Gebang yang menyampaikan keterangan terkait peristiwa penemuan satu keluarga yang dikabarkan meninggal dunia dalam kondisi mulut berbusa. Namun hingga saat ini pihak kepolisian belum bisa memastikan apa penyebab dari para korban yang ditemukan ini meninggal dunia tersebut. Hingga saat ini pihak kepolisian tadi juga sudah melakukan olah TKP di lokasi kejadian dan membawa
beberapa sampel dari beberapa makanan, minuman, dan beberapa sampel lainnya yang ada di kontrakan ini untuk diteliti lebih lanjut untuk memastikan penyebab kematian para korban pada hari ini. Dan sejauh ini berdasarkan pantauan kami, memang garis polisi sudah terpasang di area depan rumah korban. Kasus satu keluarga di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat diduga keracunan ternyata merupakan korban pembunuhan berantai. Pembunuhan berantai ini dilakukan oleh 3 orang, yakni Wawan Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDB Solehuddin. Wawan dan Solihin ditangkap di rumahnya di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat pada Selasa 17 Januari 2023. Sementara itu, saudara Dede Solehuddin ikut meminum racun dan saat ini tengah dirawat di RSUD Bantar Gebang. Kasus ini terungkap saat polisi menemukan kerangka jenazah korban di pekarangan rumah Wawan dan Solihin. Selain meracuni satu keluarga di Bekasi, Wawan CS ternyata sebelumnya pernah membunuh sejumlah orang dan diketahui hingga saat ini korbannya sebanyak 9 orang. Pelaku pembunuhan berantai ini diketahui pernah menikah lebih dari 2 kali. Ayim Maimunah 40 tahun, salah satu korban di Bekasi yang tewas diracun adalah istri Siri Wawan. Sementara itu jenazah yang ditemukan di pekarangan rumah Wawan dan Solihin di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur adalah mantan istri dan mertua Wawan. Hal ini disampaikan oleh istri keempat Wawan, yakni Iis Suryati, 42 tahun. Iis mengungkapkan ia dan Wawan menikah sejak 2015. Mereka dikaruniai 2 orang anak. Menurutnya selama ini tak ada yang aneh pada kepribadian Wawan. Iis menyebut sang suami selama ini bekerja di tempat penggilingan beras. Kepada Iis, Wawan mengaku sudah menikah 3 kali sebelum menikahi dirinya. Ketiga istri sebelumnya telah diceraikan oleh Wawan. Sementara itu, Ketua RW Kampung Babakan Mande, tempat jenazah korban Wawan CS ditemukan, Dedi Setiadi mengaku tak pernah menaruh curiga pada Wawan dan pelaku lainnya. Ia mengatakan sebelumnya Wawan pernah berjualan buah di kawasan Cibeber, Cianjur. Kemudian, saudara, terkait motif, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengungkapkan Wawan berpura-pura sebagai dukun pengganda uang pada pembunuhan sebelum di Bekasi. Fadil mengatakan Wawan menjanjikan kepada korbannya bisa cepat kaya. Dalam menjalankan aksinya, Wawan akan membunuh dengan cara mencekik setelah mendapatkan uang korban. Sementara itu, Wawan membunuh kerabat dan orang terdekatnya lantaran mereka mengetahui aksi Wawan. Menurut Fadil, aksi Wawan CS identik dengan motif pembunuhan yang dilakukan oleh Rian Jombang. Mereka sama-sama membunuh para saksi yang mengetahui aksi keji mereka. Irjen Fadil Imran mengungkapkan hingga saat ini terdapat 9 korban pembunuhan Wawan CS. Rinciannya 3 korban berada di Bekasi, yakni Ayim Maimunah 40 tahun, serta kedua anak Ai, yakni Ridwan Abdul Muiz 20 tahun, dan M. Rizwandi 16 tahun. Kemudian ada Wiwin dan Noneng serta Bayu yang masih berusia 2 tahun dan diduga atas nama Farida yang ditemukan di Cianjur. Kemudian ada 1 korban di Garut yang sempat dibuang ke laut, tetapi berhasil ditemukan warga setempat dan dimakamkan. Sementara 1 korban lainnya masih dalam pencarian. Olah TKP ulang, terus kita coba ambil sampel, beberapa sampel lagi di dalam untuk melakukan penelitian oleh tim lapor. Sekitar 3 atau 4 sampel tadi kita lihat. Hasil uji laboratorium kemarin masih dilakukan pendalaman, makanya kami ambil sampel lagi. Berarti agenda hari ini memang ambil sampel aja dari olah TKP ulang. Oh gitu. Itu aja. Apa yang menjadikan alasan di TKP ulang? Ya, kita perlu mendapatkan apa saja yang ada dalam TKP ini gitu. Udah ada kejelasan belum sih ini memang diduga di keracunan atau memang diracun? Masih dalam. Masih di dalam ya. Apa barang-barang yang kira-kira mengarah ke pidana kan?
sampai saat ini belum, masih kami lakukan pendalaman. Ya, itu aja. Selamat siang, Pak Tribuners. Pasca penggalian ditemukannya 3 orang jenazah yang ditemukan dalam satu lubang di kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranyang, Kabupaten Cianjur, masih menjadi tontonan masyarakat sekitar dan tampak rumah yang berada di yang dilakukan pembongkaran di belakang rumahnya. Pelaku pun ini masih ataupun dipasangi garis polisi dan tampak semua warga masih mengerumuni bekas sisa penggalian. Bekas penggalian ditemukan korban yang diduga dibunuh oleh Wawan yang merupakan terduga pelaku kasus keracunan di Bantar Gebang, Kota Bekasi pada beberapa waktu lalu, dan berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolres Cianjur di Kecamatan Ciranyang ini ada 3 titik yang diduga terdapat korban yang diduga korban pembunuhan yang dilakukan oleh Wawon dan Solihin dan 1 pelaku lainnya. Warga pun tampak kaget sekaligus geger dengan adanya kejadian ini, dengan penggalian tersebut. Meski penggalian sudah dihentikan, namun bekas sisa penggalian ini masih menjadi tontonan masyarakat sekitar karena penasaran dengan kejadian ataupun sisa-sisa penggalian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya pada tadi pagi yang selesai pada siang. Saat ini pun tampak sejumlah sisa-sisa penggalian yang sisa yang digali tersebut pun dipasangi garis polisi. Tepat di belakang rumah, pelaku mengubur di sebuah lubang yang menyimpan tubuh jenazah korban yang diduga dibunuh oleh pelaku Wawan yang terlibat dalam kasus keracunan satu keluarga di Bekasi. Demikian laporan kontributor Kabupaten Cianjur melaporkan. Menunggu bayi yang sedang ICU, sedang mudah-mudahan dalam waktu 2-3-4 hari ini sudah sehat, baru kita mintai keterangan atau kita periksa, termasuk sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik, terutama setelah dilakukan otopsi dan seterusnya kegiatan yang dilaksanakan oleh laboratorium forensik. Kami menunggu secara tertulis, nanti baru kami informasikan. Saya rasa itu rekan-rekan. Intinya kami Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi. Apakah ini merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Mohon waktunya, mohon doanya agar permasalahan ini bisa terang benderang apakah suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana. Artinya bisa saja kalau bukan tindak pidana karena suatu hal yang tidak diinginkan atau memang ada unsur sengaja dan lain-lain. Mohon waktunya, intinya kita masih melakukan penyelidikan. Pak, ini satu keluarga nggak? Iya, satu keluarga. Yang dirawat keluarga yang status hubungannya sama ibu, suami gitu. Ya, artinya
korban atas nama AM ini memiliki 3 orang putra, 2 orang putra yang meninggal juga itu putra dari AM, dari ibu atas. Polisi masih mendalami motif Wawon Erawan alias Aki CS yang tega membunuh anak-anak dalam rangkaian pembunuhan yang mereka lakukan. Seperti diketahui saudara, satu orang anak dari salah satu pelaku, yakni anak dari Wawon bernama Bayu 2 tahun, juga dibunuh dalam rangkaian pembunuhan berantai olehnya, dan jasadnya juga ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka di sebuah lubang galian yang berada di sekitar rumahnya di Cianjur, Jawa Barat. Dari total 9 korban yang dibunuh, para pelaku, satu anak yang tewas tersebut merupakan darah daging dari Wawon hasil menikah siri dengan Ai Maimunah 40 tahun yang juga merupakan korban tewas. Wawon CS tega mengebur jasad Bayu yang berusia 2 tahun di dalam lubang di sekitar rumahnya di Cianjur, Jawa Barat. Selain Bayu, ada pula korban Neng Ayu yang berusia 5 tahun yang juga anak tersangka Wawon dengan Ai. Dalam hal ini Neng Ayu turut diracun bersama keluarganya di Bekasi, namun ia berhasil selamat. Hengki menyampaikan, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan pengusutan kasus pembunuhan berantai ini masih terus berlanjut, sebab pihaknya tak bisa percaya begitu saja dengan keterangan para tersangka. Untuk informasi saudara, kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Wawon CS ini berawal dari kematian 3 dari 5 anggota keluarga di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Awalnya korban bernama Ai Maimunah dan kedua anaknya yakni Ridwan Abdul Muiz 20 tahun serta Emri Suwandi 16 tahun karena keracunan. Namun belakangan diketahui mereka ternyata diracun dengan menggunakan 2 jenis racun yakni pestisida hingga racun tikus. Sementara itu masih ada 2 korban yang masih dirawat di rumah sakit yakni bernama Neng Ayu 5 tahun dan MDD Solehudin yang juga termasuk salah satu dari 3 pelaku. Setelah diselidiki saudara, polisi berhasil menangkap 3 tersangka, yakni Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin yang juga menjadi korban. Singkat cerita, ternyata terdapat aksi pembunuhan lain yang dilakukan para tersangka, dan Wawon CS ternyata juga pernah melakukan pembunuhan di Cianjur serta Garut, Jawa Barat. Di Cianjur terdapat 5 orang korban dan 4 diantaranya merupakan keluarga dari pelaku. Wawon membunuh Wiwin yang merupakan istri dari Wawon. Ia juga membunuh anaknya, Bayu, yang masih berusia 2 tahun, serta mertuanya yang juga ibu korban bernama Wiwin, yakni Noneng. Keempat jenazah itu dimasukkan di 3 lubang di sekitar rumah Wawon di Cianjur dengan semua barang-barangnya yang langsung dicor dan dikeramik agar jejak korban tidak terlihat. Selanjutnya, satu korban masih belum ditemukan jasadnya. Wawon mengaku ia membunuh 1 orang lagi namun diberitahu dikemanakan jasad korban. Sementara itu saudara, 1 korban lainnya yang berada di Garut, Jawa Barat sempat dibuang ke laut oleh Wawon CS, namun akhirnya bisa ditemukan oleh warga dan dimakamkan secara layak. Polisi memastikan sekeluarga keracunan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat merupakan korban pembunuhan dengan cara diracun menggunakan pestisida dan racun tikus. Ketiga pelaku saudara diketahui adalah Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron menyebut kasus pembunuhan ini adalah serial killer yang dikemas supranatural dengan janji membuat menjadi kaya. Fadil mengatakan Wawon tega melakukan aksinya itu karena para korban ini dianggap berbahaya lantaran mengetahui praktik kejahatan tersebut.
Bisa bang. Oke, Wi. Ayo bang. Satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat ternyata tewas karena diracun. 3 korban tewas diracun menggunakan 2 jenis racun, yakni racun pestisida dan racun tikus. Mereka juga dicekik untuk mempercepat kematiannya. Korban tewas adalah Ai Maimunah 40 tahun, Ridwan Abdul Muiz 20 tahun, dan Muhammad Reswandi 16 tahun. Selain itu, kematian ketiganya merupakan bagian dari rangkaian pembunuhan berantai atau serial killer oleh 3 pelaku. 3 pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini adalah Wawon Elawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Lantas, seperti apa peran ketiga tersangka dalam kasus ini, saudara? Yang pertama adalah Wawon, yang merupakan suami siri dari korban tewas bernama Maimunah. Adapun peran Wawon adalah sebagai orang yang menyuruh melakukan pembunuhan, atau bisa dibilang Wawon adalah otak dari pembunuhan berencana sekaligus pembunuhan berantai terhadap satu keluarga di Bekasi. Pria beralamat di Kampung Babakan Mande, RT 1 RW 2 Gunung Sari, Ciranjang, Cianjur ini merupakan pemberi dana untuk melakukan pembunuhan. Fadil mengatakan kasus itu merupakan penipuan berupa janji-janji yang dikemas kemampuan supranatural untuk membuat kaya atau sukses seseorang. Wawon menyuruh untuk melakukan pembunuhan terhadap korban yang dianggap berbahaya lantaran mengetahui aksi kejahatannya. Kemudian saudara yang kedua adalah Solihin alias Duloh. Solihin berperan mengontrak rumah sebagai tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan dan mengantar korban dari Cianjur ke kontrakan di Bekasi. Solihin yang merupakan seorang warga di Gunung Sari, Ciranjang, Cianjur. Ia membeli racun, meracik racun tersebut ke dalam kopi dan memberikan kopi berisi racun kepada korban. Fadil mengatakan Solihin mengaku memiliki keahlian bisa menggandakan harta dengan dalih ilmu supranatural guna meyakinkan calon korban. Namun seiring berjalannya waktu, aksinya ini diketahui oleh keempat korban dan barulah rencana pembunuhan itu mulai dilaksanakan. Setelah korban tiba di kontrakan, Wawon memerintahkan Solihin untuk segera mengeksekusi para korban. Korban yang tak mengetahui adanya kandungan racun akhirnya tewas setelah menenggak kopi yang disajikan oleh Solihin. Kemudian saudara pelaku ketiga adalah Dede yang beralamat di Kampung Kademangan, RT 3 RW 3 Kademangan Mande, Cianjur. Dede berperan untuk menggali lubang di sekitar sumur yang berada di TKP atas perintah Solihin. Selain itu, Dede bersama Solihin juga menyeduh kopi dengan racun untuk dibagikan kepada korban. Setelah para korban dinyatakan tewas, Dede bertugas menggali lubang di sekitar sumur tempat pembunuhan tersebut. Digalinya sumur oleh Dede itu berdasarkan perintah dari Solihin untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Seperti diketahui saudara, ditemukan juga sebuah lubang galian yang berukuran 1 kali 2 meter dengan kedalaman di area belakang rumah yang tadinya memang belum ada lubang tersebut. Kemudian saudara, sejauh ini total terdapat 9 orang yang telah dibunuh oleh ketiga pelaku. Selain 3 korban tewas di Bekasi, juga terdapat 4 orang tewas yang telah dikubur di Cianjur. Sementara itu, 2 lainnya dibuang para pelaku ke laut. Adapun 4 korban yang telah dikubur di Cianjur diketahui setelah tim yang terdiri dari tim forensik
dan Apsifor Polri melakukan pengembangan ke Cianjur. Ia juga mengatakan seorang korban diketahui bahkan masih berusia 2 tahun, saudara. Dan korban yang masih berusia 2 tahun tersebut ternyata adalah anak dari Wawon. Korban yang masih berusia 2 tahun itu dikubur di samping rumah tersangka bernama Solihin alias Duloh. Namun pengakuan tersangka terdapat satu kerangka lain yang saat ini masih dalam pencarian. Kemudian satu korban terakhir berada di wilayah Garut, saudara. Awalnya korban dibuang ke laut untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Namun korban tersebut ditemukan oleh warga dan kemudian dikuburkan secara layak. Diketahui saudara, warga di kampung Ciketing, Kelurahan Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi digegerkan dengan adanya 5 orang yang diduga keracunan pada Kamis 13 Januari. Terungkapnya kasus tersebut berawal saat warga sekitar rumah kontrakan korban mendengar adanya suara rintihan seorang perempuan. Karena curiga, warga langsung mengecek ke rumah korban. Saat dilihat, ternyata para korban sudah tak sadarkan diri dengan mulut berbusa. Dan kasus pembunuhan berantai ini juga terungkap setelah kasus satu keluarga yang diracun di Bantar Gebang ini bisa diungkap oleh kepolisian. Menyebabkan kematian. Dari fakta awal, kemudian scientific crime investigation, ditemukan fakta baru bahwa narasi yang dikembangkan bahwa ketiga korban mati karena keracunan itu tidak benar, tapi itu adalah pembunuhan. Akan didalami apakah pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, atau murni pembunuhan. Jadi pembunuhan itu ada pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, dan pembunuhan biasa. 338, 339, dan 340. Setelah fakta-fakta saintifik, olah TKP, hasil lapor, hasil visum et repertum, maka tentunya penyidik mencari tahu siapa pelakunya. Dan berdasarkan hasil investigasi pemeriksaan kepada saksi-saksi, ditemukan bahwa pelakunya adalah saudara Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan saudara MGD Solehudin. Ketiganya ternyata orang dekat dari para korban. Bahkan salah satu pelaku ini merupakan suami dari korban. Pertanyaan kemudian adalah apa motif daripada para pelaku melakukan pembunuhan dengan cara memberikan racun pestisida kepada para korban. Ada sebuah fenomena ini akan menjadi pembelajaran sosial buat kita semua, dan mohon teman-teman media menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pelaku ini berdasarkan pengakuan melakukan sebuah perjalanan perjuangan pembunuhan. Bahasanya mereka, perjalanan perjuangan pembunuhan. Ternyata korban meninggal dunia di Bekasi ini dibunuh
Karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Jadi keluarga dekatnya ini dianggap berbahaya karena mengetahui bahwa dia melakukan tindak pidana lain dalam bentuk pembunuhan dan penipuan kepada korban-korban lain. Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan dalam konteks para pelaku sebenarnya endingnya adalah bagaimana mengambil uang daripada korban yang terkena tipu daya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim penyidik, hadir dan Pak Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan itu diawali dengan penipuan, janji dan motivasi untuk mencapai kesuksesan hidup. Setelah para korbannya menyerahkan harta bendanya, lalu kemudian para korban dihilangkan, termasuk saksi-saksi yang mengetahui ada keterkaitan satu dengan yang lain. Saudara Dula dan Solihin ini, Dula atau Solihin ini, Aki Wawon ini, Dula menarasikan dirinya memiliki kemampuan untuk mampu meningkatkan harta dan kekayaan, lalu kemudian menyuruh Aki untuk mencari korban. Nah, setelah Aki mendapatkan korban atau target yang ingin sukses, kemudian diambil uangnya. Namun ketika kesuksesan itu tidak kunjung diraih, maka tentunya dia akan menagih. Maka Aki melaporkannya kepada Dula yang kemudian mengeksekusi para korban dengan cara mengajak ke rumahnya, kasih minum racun. Dan orang yang mengetahui pun dianggap berbahaya akan dihilangkan. Itu penjelasannya. Ada janji dan motivasi palsu, kemudian ada janji dan motivasi kepada target. Setelah ditagih, maka kemudian para korban ini yang sudah tertipu dihilangkan nyawanya. Berdasarkan hasil penyelidikan saintifik, ada potensi para pelaku sudah pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi pembunuhan yang sama. Itu yang saya bilang tadi, mengapa ketiga korban ini dihilangkan nyawanya? Ternyata mereka mengetahui kalau para tersangka ini melakukan pembunuhan lain. Ini ada potensi. Jadi secara saintifik, mengapa mereka dibunuh? Karena ada potensi kejahatannya terbuka. Dari situlah kemudian penyidik melakukan pendalaman dan hasil pemeriksaan para tersangka mengakui memang pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi yang sama, pembunuhan. Tadi partner in crime tadi, segitiga. Tim kolaborasi interprofesi Polda Metro Jaya sedang dan terus melakukan pendalaman tentang pembunuhan berantai ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, sejak pagi tadi tim Polda Metro Jaya langsung menindaklanjuti temuan fakta baru ke Cianjur, tim ke Cianjur bersama tim kedokteran forensik
bersama C4 dan tim Lafor. Di sana ditemukan ada 3 lubang di Cianjur. Lubang pertama berisi kerangka anak kecil, diduga atas nama Bayu, umur 2 tahun, di samping rumah pelaku Dula atau Sri. Lubang kedua berisi 2 kerangka tulang yang ditemukan dalam 1 lubang, diduga atas nama Noneng dan Wiwin. Nah, tapi untuk membuktikan ini semua tentu proses identifikasi primer, pemeriksaan DNA dan sebagainya, karena ada yang sudah meninggal 2 tahun lebih, ada yang baru 2 bulan. Tentu proses-proses memastikan identitas korban perlu dilakukan, tidak hanya tergantung pada pengakuan para tersangka. Lubang ketiga berisi kerangka tulang yang diduga bernama Valin. Jadi kalau kita lihat berarti ada berapa itu korban? 3 tambah 4 berarti 8, tambah 1 lagi di Garut 9. Sementara ini yang kepastiannya sedang kita proses. Itu yang saya sebut dengan ini menarik secara scientific, baik ilmu sosial maupun ilmu kedokteran, ilmu eksak untuk kita dalami. Setelah kemarin kita ada kasus di Kalideres. Jadi saya bersama teman-teman dari C4 dan dari tim kedokteran forensik dari Lafor yang memberikan informasi terkait dengan peristiwa kematian di Bandar Lampung pada tanggal 12 Januari sekitar pukul 8 pagi. Diterima informasi dari masyarakat bahwa ada korban meninggal dunia 3 orang dan 2 orang dalam kondisi sekarat. Diduga matinya karena keracunan makanan. Awalnya kasus ini ditangani oleh Polres Metro Bekasi, namun seiring dengan perkembangan laporan dari Kapolres yang saya terima, saya menganggap bahwa kasus ini harus melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya agar teka-teki kematian 3 korban tersebut bisa terjawab dengan pasti. Apakah ini perbuatan pidana atau ini bukan tindak pidana.
karena keracunan bisa terjadi masuk dalam kategori bukan tindak pidana. Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menekankan pada tim untuk mengedepankan scientific crime investigation. Teman-teman penyidik harus patuh dan taat kepada metode penyidikan saintifik agar tidak terjebak dalam sebuah kesimpulan yang kebenarannya dapat digugah. Termasuk tentunya seperti yang teman-teman sudah lihat bersama kasus di Kalideres yang juga penuh dengan dinamika, namun karena taat pada metode penyidikan, taat pada tahapan-tahapan penelitian terhadap barang bukti agar physical evidence dapat berbicara dengan akurat, tentunya dengan melibatkan teman-teman ahli. Kita menerima informasi dari warga bahwa ada orang tergeletak di rumah kontrakan. Kemudian kita hubungin dari puskesmas, semua datang, kita mengecek, memang di situ ada sekitar 4 orang tergeletak mengeluarkan busa. Ditemuinya di mana aja, Pak? Ditemuinya 2 itu di ruang tamu, 1 itu laki-laki di ruang kamar depan, yang 1 di ruang kamar belakang. Satu keluarga semua itu atau gimana? Kita belum bisa memastikan keluarga karena kakaknya hanya bertiga, tapi di situ ada 5 orang. Semuanya keluarin pusat semua ya Pak dari mulut? Dari mulut keluar busa. Kalau kondisi korban gimana Pak? Kalau keluar busa itu hanya 3 orang, ya, yang 2 itu yang di ruang tamu, yang 1 ibunya yang di kamar belakang. Ada informasi yang meninggal? Informasi sampai saat ini meninggal 2 orang di rumah sakit. Indikasi sementara apa? Sementara masih dalam lidik. Dan ya, ada nanti yang dibawa apa aja? Yang dibawa apa aja? Ya barang bukti hanya KTP sama mungkin handphone. Bekas makanan gitu no? Bekas makanan tadi dibawa sama dinas kesehatan juga. Nanti mungkin akan diperiksa juga. Pak, tadi ada cairan apa tadi Pak yang ada cairan tadi yang di? Ya kita ambil cairan itu dari dinas kesehatan, yang ngambil itu bekas muntahannya sama bekas. Berapa suntik yang diambil Pak? Kalau spesimen tadi kita nggak lihat, nanti dicoba diproses di dinas kesehatan. Dan tadi ada lubang dan informasi ada lubang 3. Kita belum bisa memastikan itu. Ada tapi Pak. Tapi benar ada dalam lidik aja ya. Ada tapi berapa meter? Ada lubang ya? Berapa meter Pak? Lubang itu memang ada sumur di situ. Ada sumur situ. Nanti biar penyelidikan aja karena masih dalam tahap ini. Mungkin hanya itu aja yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Nomor sepatu berapa? Ya, baca harian Tribun Bekasi. Itu tadilah keterangan dari pihak kepolisian Polsek Bantar Gebang yang menyampaikan keterangan terkait peristiwa penemuan satu keluarga yang dikabarkan meninggal dunia dalam kondisi mulut berbusa. Namun hingga saat ini pihak kepolisian belum bisa memastikan apa penyebab dari para korban yang ditemukan ini meninggal dunia tersebut. Hingga saat ini pihak kepolisian tadi juga sudah melakukan olah TKP di lokasi kejadian dan membawa beberapa sampel dari beberapa makanan, minuman dan beberapa sampel lainnya yang ada di kontrakan ini untuk diteliti lebih lanjut untuk memastikan penyebab kematian
para korban pada hari ini. Dan sejauh ini berdasarkan pantauan kami, memang garis polisi sudah terpasang di area depan rumah korban. Informasi 2 dari 5 anggota keluarga dinyatakan meninggal dunia, sementara 3 sisanya masih dalam perawatan di RSUD Kota Bekasi. Semua 5 orang yang ditemukan korban ditemukan dalam kondisi mulut berbusa. Suatu mengaku kepada kepolisian selama ini telah menghabisi nyawa 9 orang, termasuk 3 korban di Bekasi yang tewas diracun menggunakan pestisida. Kapolres Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan saat ini pihaknya telah menemukan 8 jenazah korban dari pembunuhan berantai yang dilakukan oleh 3 orang pelaku. 2 orang ditemukan sudah menjadi kerangka di sebuah lubang galian yang berada di rumah seorang pelaku. Kemudian 1 orang ditemukan dalam kondisi yang sama, sudah menjadi kerangka di dalam lubang yang berbeda. Dan diperkirakan kerangka dari seorang bocah yang masih berusia 2 tahun. Kemudian 1 orang lagi ditemukan di lubang yang berbeda, dalam kondisi sudah tinggal kerangka. Sedangkan 1 jenazah dibuang ke laut oleh para pelaku, namun berhasil ditemukan oleh warga dan kemudian dikuburkan. Kini kepolisian masih mencari 1 jenazah yang belum ditemukan, saudara. Diketahui aksi keji pembunuhan berantai tersebut dilakukan oleh 3 orang pelaku. Mereka yakni Wawan Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Menunggu bayi yang sedang ICU, sedang mudah-mudahan dalam waktu 2-3-4 hari ini sudah sehat, baru kita mintai keterangan atau kita periksa, termasuk sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik, terutama setelah dilakukan otopsi dan seterusnya kegiatan yang dilaksanakan oleh laboratorium forensik. Kami menunggu secara tertulis, nanti baru kami informasikan. Saya rasa itu rekan-rekan, intinya kami Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi. Apakah ini merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Mohon waktunya, mohon doanya agar permasalahan ini bisa terang benderang apakah suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana. Artinya bisa saja kalau bukan tindak pidana karena suatu hal yang tidak diinginkan atau memang ada unsur sengaja dan lain-lain. Mohon waktunya, intinya kita masih melakukan penyelidikan. Pak, ini satu keluarga nggak? Iya, satu keluarga. Yang dirawat keluarga yang status hubungannya sama ayah, ibu, suami gitu. Ya, artinya korban atas nama AM ini memiliki 3 orang putra, 2 orang putra yang meninggal juga itu putra dari AM. Dari ibu atas nama AM itu ada 2 orang yang meninggal, yang atas nama RA dan MR. Sedangkan yang satu ini kan merupakan putrinya juga. Nah, sedangkan yang masih hidup juga, yang masih berada di ICU itu merupakan ipar, adik ipar. Punya suami kan? Siapa? AM itu punya suami. Siapa? AM itu punya suami nggak?
punya suami dan ini suami sambung. Ada suaminya kemana? Waktu kejadian itu ada nggak suami? Tidak ada. Katanya mereka menghilang dan beserta dengan 2 kendaraan motor dan informasi dari pihak. Kasus pembunuhan berantai ini terungkap setelah kasus keracunan satu keluarga di Bekasi terungkap. Sebelumnya polisi menetapkan kasus keracunan yang menewaskan 3 orang di Bantar Gebang, Bekasi tersebut sebagai peristiwa pidana. Aparat kepolisian telah menangkap 3 orang terkait kasus keracunan satu keluarga di Bekasi tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan 3 orang ditangkap terkait kasus keracunan satu keluarga di Bantar Gebang. Proses penyidikan kasus keracunan di Ciketing Udik akan ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Korban meninggal akibat keracunan ini sebanyak 3 orang, yakni Ali Maimunah 41 tahun, Ridwan Abdul Muiz 21 tahun, dan Muhammad Riswandi 20 tahun. Setelah kasus ini, suami AI berinisial WWN mendadak hilang. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi termasuk mantan suami yang juga ayah kandung korban. Kejadian mengenaskan ini pertama kali diketahui oleh warga setempat. Hanya perempuan berusia 5 tahun yang ditemukan dalam kondisi sadar. Ibu, paman, serta kedua kakak laki-lakinya yang sudah dewasa ditemukan dengan kondisi lemas dengan mulut yang sudah berbusa. Kemudian setelah beberapa waktu kepolisian mulai menemukan petunjuk baru terkait sosok di balik kasus ini. Ada kecurigaan dan dugaan yang mengarah kepada pria berinisial WWN. WWN merupakan suami baru AI Maimunah sekaligus ayah sambung Ridwan Abdul Muiz dan Muhammad Riswandi. WWN tidak ada di rumah saat AI Maimunah dan anak-anaknya keracunan. Kecurigaan semakin bertambah tatkala 2 sepeda motor milik keluarga itu raib. Kemudian dalam konferensi pers Kamis 19 Januari 2023, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron mengatakan 3 korban tersebut sengaja diracun oleh 3 orang tersangka. Dari hasil berbagai penyidikan yang dilakukan oleh pihaknya, terungkap bahwa di dalam ketiga tubuh korban yang meninggal dunia terdapat kandungan zat kimia berbahaya, yakni pestisida. Yang dimana pestisida tersebut dimasukkan oleh pelaku ke dalam kopi yang kemudian dikonsumsi oleh para korban. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko sebelumnya memang sudah mengungkapkan bahwa kasus dugaan keracunan yang menewaskan satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat itu mengarah kepada indikasi pembunuhan berencana. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, saudara, terbaru telah terungkap 3 orang pelaku tersebut ternyata adalah pelaku pembunuhan berantai yang telah membunuh 9 orang korban, termasuk 3 orang yang merupakan satu keluarga di Bantar Gebang. Ada keterkaitan satu yang lain. Saudara Dula dan Solihin ini, Dula atau Solihin ini, Aki Wawon ini, Dula menarasikan dirinya memiliki kemampuan untuk mampu meningkatkan harta dan kekayaan. Lalu kemudian menyuruh Aki untuk mencari korban. Nah, setelah Aki mendapatkan korban atau target yang ingin sukses, kemudian diambil uangnya. Namun ketika kesuksesan itu tidak kunjung diraih, maka tentunya dia akan menagih. Maka Aki melaporkannya kepada Dula yang kemudian mengeksekusi para korban dengan cara mengajak ke rumahnya, kasih minum racun. Dan orang yang mengetahui pun dianggap berbahaya akan dihilangkan. Itu penjelasannya. Ada janji dan motivasi palsu, kemudian ada janji dan motivasi kepada target. Setelah ditagih, maka kemudian para korban ini yang sudah tertipu dihilangkan nyawanya. Berdasarkan hasil penyelidikan saintifik, ada potensi para pelaku sudah pernah melakukan
kejahatan sebelumnya dengan modus operandi pembunuhan yang sama. Itu yang saya bilang tadi, mengapa ketiga korban ini dihilangkan nyawanya? Ternyata mereka mengetahui kalau para tersangka ini melakukan pembunuhan lain. Ini ada potensi. Jadi secara saintifik, mengapa mereka dibunuh? Karena ada potensi kejahatannya terbuka. Dari situlah kemudian penyidik melakukan pendalaman, dan hasil pemeriksaan para tersangka mengakui memang pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi yang sama, pembunuhan. Tadi partner in crime tadi, segitiga. Tim kolaborasi interprofesi Polda Metro Jaya sedang dan terus melakukan pendalaman tentang pembunuhan berantai ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, sejak pagi tadi tim Polda Metro Jaya langsung menindaklanjuti temuan fakta baru ke Cianjur, tim ke Cianjur rekan-rekan bersama tim kedokteran forensik bersama Sifor dan tim Lafor. Di sana ditemukan ada 3 lubang di Cianjur. Enggak, pagi besok. Nggak mungkin. Lubang pertama berisi kerangka anak kecil, diduga atas nama Bayu, umur 2 tahun, di samping rumah pelaku Dula atau Soleh. Lubang kedua berisi 2 kerangka tulang yang ditemukan dalam satu lubang, diduga atas nama Noneng dan Wiwin. Nah, tapi untuk membuktikan ini semua tentu proses identifikasi primer, pemeriksaan DNA dan sebagainya. Karena ada yang sudah meninggal 2 tahun lebih, ada yang baru 2 bulan. Tentu proses-proses memastikan identitas korban perlu dilakukan, tidak hanya tergantung pada kemampuan para tersangka. Lubang ketiga berisi kerangka tulang yang diduga bernama Farid. Jadi kalau kita lihat berarti ada berapa itu korban? 3 tambah 4 berarti 8, tambah 1 lagi di Garut 9. Sementara ini yang kepastiannya sedang kita proses. Itu yang saya sebut dengan ini menarik secara saintifik, baik ilmu sosial maupun ilmu kedokteran, ilmu eksak untuk kita dalami. Setelah kemarin kita ada kasus di Kalideres. Saudara, polisi mengatakan 1 keluarga korban pembunuhan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat tak hanya tewas karena diracun. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan korban juga dicekik oleh para tersangka agar lebih cepat tewas. Hengki menjelaskan hal itu diketahui dari hasil otopsi para korban. Hasil otopsi menyebutkan ditemukan luka-luka di seputar wajah dan leher. Sementara itu, berdasarkan hasil laboratorium forensik, racun yang digunakan tersangka untuk menghabisi nyawa terdapat 2 jenis. 2 jenis racun tersebut yakni racun tikus dan racun pestisida. 3 orang pelaku yang melakukan pembunuhan keji tersebut yakni Wawan Erwan alias AKI, Solihun alias Dulo, dan MD Solihudin. Para pelaku tersebut belakangan diketahui sebagai pelaku pembunuhan berantai dengan 9 orang korban, termasuk 3 orang yang merupakan satu keluarga di Bantar Gebang. 3 orang yang merupakan satu keluarga itu dibunuh karena mengetahui perbuatan keji para pelaku. Karena mengetahui tindak pidana yang dilakukannya, satu keluarga di Bantar Gebang ini dianggap berbahaya dan berakhir dibunuh. TKP ulang, terus
kita coba ambil sampel, beberapa sampel lagi di dalam untuk melakukan penelitian oleh tim lapor. Sekitar 3 atau 4 sampel tadi kita lihat. Hasil uji laboratorium kemarin masih dilakukan pendalaman, makanya kami ambil sampel lagi. Berarti agenda hari ini memang ambil sampel aja dari alat dan olah TKP ulang. Itu aja. Ya. Apa yang menjadikan alasan di TKP ulang? Ya, kita perlu mendapatkan apa saja yang ada dalam TKP ini gitu. Udah ada kejelasan belum sih ini memang diduga di keracunan ini atau masih memang kita diracun? dalami. Masih didalami. Ya. Apa barang-barang yang kira-kira mengarah ke pidana kan? Sampai saat ini. Polisi memastikan sekeluarga keracunan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat merupakan korban pembunuhan dengan cara diracun. Ketiga pelaku pembunuhan diketahui adalah Wawan Erawan alias AKI, Solihin alias Dullah, dan MD Solehudin. Kemudian Irjen Fadil Imran menyebut kasus pembunuhan ini adalah serial killer yang dikemas supranatural dengan janji membuat menjadi kaya. Fadil mengatakan salah satu pelaku yakni Wawan merupakan suami siri dari korban meninggal dunia bernama Ai Maimunah 40 tahun. Sedangkan 2 korban tewas lainnya yakni Ridwan Abdul Muiz 20 tahun serta M. Rizwandi 16 tahun merupakan anak Maimunah dari mantan suaminya. Sementara itu 1 korban lain yang masih dirawat yakni NAS 5 tahun. 1 orang lainnya yang masih dirawat juga adalah pelaku yakni Dede Solihudin yang ikut keracunan. Fadil mengatakan Wawan tega melakukan aksinya itu karena para korban ini dianggap berbahaya lantaran mengetahui praktik kejahatannya. Diketahui saudara, Wawan ini adalah seorang dukun yang menjanjikan penggandaan uang begitu. Jadi untuk motif pembunuhannya selama ini adalah menarik para korban dengan iming-iming akan menggandakan uang. Saya bersama teman-teman dari Sipor dan dari tim kedokteran forensik dari lapor memberikan informasi terkait dengan peristiwa kematian di Bandar Gebang pada tanggal 12 Januari sekitar pukul 8 pagi diterima informasi dari masyarakat bahwa ada korban ada keterkaitan satu dengan yang lain. Saudara Dullah dan Solihin ini, Dullah atau Solihin ini, Aki Wawan ini, Dullah menarasikan dirinya memiliki kemampuan untuk mampu meningkatkan harta dan kekayaan, lalu kemudian menyuruh Aki untuk mencari korban. Nah, setelah Aki mendapatkan korban atau target yang ingin sukses, kemudian diambil uangnya. Namun ketika kesuksesan itu tidak kunjung diraih,
maka tentunya dia akan menagih. Maka Aki melaporkannya kepada Dula yang kemudian mengeksekusi para korban dengan cara mengajak ke rumahnya, kasih minum racun. Dan orang yang mengetahui pun dianggap berbahaya akan dihilangkan. Itu penjelasannya. Ada janji dan motivasi palsu, kemudian ada janji dan motivasi kepada target. Setelah ditagih, maka kemudian para korban ini yang sudah tertipu dihilangkan nyawanya. Berdasarkan hasil penyelidikan saintifik, ada potensi para pelaku sudah pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi pembunuhan yang sama. Itu yang saya bilang tadi, mengapa ketiga korban ini dihilangkan nyawanya? Ternyata mereka mengetahui kalau para tersangka ini melakukan pembunuhan lain. Ini ada potensi. Jadi secara saintifik, mengapa mereka dibunuh? Karena ada potensi kejahatannya terbuka. Dari situlah kemudian penyidik melakukan pendalaman. Dan hasil pemeriksaan para tersangka mengakui memang pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi yang sama, pembunuhan. Tadi partner in crime tadi, segitiga. Tim kolaborasi interprofesi Polda Metro Jaya sedang dan terus melakukan pendalaman tentang pembunuhan berantai ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, sejak pagi tadi tim Polda Metro Jaya langsung menindaklanjuti temuan fakta baru ke Cianjur, tim ke Cianjur kan, bersama tim kedokteran forensik bersama Sifor dan tim Lafor. Di sana ditemukan ada 3 lubang di Cianjur. Lubang pertama berisi kerangka anak kecil, diduga atas nama Bayu, umur 2 tahun, di samping rumah pelaku Dula atau Solihin. Lubang kedua berisi 2 kerangka tulang yang ditemukan dalam satu lubang, diduga atas nama Noneng dan Wiwin. Nah, tapi untuk membuktikan ini semua tentu proses identifikasi primer, pemeriksaan DNA dan sebagainya. Karena ada yang sudah meninggal 2 tahun lebih, ada yang baru 2 bulan. Tentu proses-proses memastikan identitas korban perlu dilakukan, tidak hanya tergantung pada kemampuan para tersangka. Lubang ketiga berisi kerangka tulang yang diduga bernama Fadil. Jadi kalau kita lihat berarti ada berapa itu korban? 3 tambah 4 berarti 8, tambah 1 lagi di Garut 9. Sementara ini yang kepastiannya sedang kita proses. Itu yang saya sebut dengan, ini menarik secara saintifik, baik ilmu sosial maupun ilmu kedokteran, ilmu Satu keluarga di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat yang diduga keracunan ternyata merupakan korban pembunuhan berantai. Pembunuhan berantai ini dilakukan oleh 3 orang, yakni Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Wawon dan Solihin ditangkap di rumahnya di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat pada Selasa 17 Januari 2023. Sementara itu, Dede Solehudin ikut meminum racun dan saat ini tengah dirawat di RSUD Bantar Gebang. Kasus ini terungkap saat polisi menemukan kerangka jenazah korban di pekarangan rumah Wawon dan Solihin. Selain meracuni satu keluarga di Bekasi, Wawon CS ternyata sebelumnya pernah membunuh sejumlah orang dan belakangan diketahui jumlahnya sebanyak
9 orang. Bisa, Bang. Oke, Wi. Ayo, Bang. Gaza. Nah, tunggu, jangan sini dulu. Masuk aja. Ayo, Bang. Saja ada rokoknya Bang tadi, Bang itu nyari rokok nggak ada? Ya, berdua kita mau kasih.
menyebabkan kematian. Dari fakta awal, kemudian scientific crime investigation, ditemukan fakta baru bahwa narasi yang dikembangkan bahwa ketiga korban mati karena keracunan itu tidak benar, tapi itu adalah pembunuhan. Akan didalami apakah pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, atau murni pembunuhan. Jadi pembunuhan itu ada pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, dan pembunuhan biasa. 338, 339, dan 340. Setelah fakta-fakta saintifik, olah TKP, hasil lapor, hasil visum et repertum, maka tentunya penyidik mencari tahu siapa pelakunya. Dan berdasarkan hasil investigasi pemeriksaan kepada saksi-saksi, ditemukan bahwa pelakunya adalah saudara Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Dumloh, dan saudara MDD Soleh Hudin. Ketiganya ternyata orang dekat dari para korban. Bahkan salah satu pelaku ini merupakan suami dari korban. Pertanyaan kemudian adalah, apa motif daripada para pelaku melakukan pembunuhan dengan cara memberikan racun pestisida kepada para korban? Ada sebuah fenomena ini yang akan menjadi pembelajaran sosial buat kita semua, dan mohon teman-teman media menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pelaku ini berdasarkan pengakuan melakukan sebuah perjalanan perjuangan pembunuhan. Bahasanya mereka, perjalanan perjuangan pembunuhan. Ternyata korban meninggal dunia yang di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Jadi keluarga dekatnya ini dianggap berbahaya karena mengetahui bahwa dia melakukan tindak pidana lain dalam bentuk pembunuhan dan penipuan kepada korban-korban lain. Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan dalam konteks para pelaku sebenarnya endingnya adalah bagaimana mengambil uang daripada korban yang terkena tipu daya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim penyidik hadir dan Pak Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan itu diawali dengan penipuan,
Boleh. Baik, keluar cuma berisik doang. Jalan siapa? Kasar. Kasar. Subdit aja, Bang. Subdit. Aja subdit. Yang 8 ini. Mau dia? Karya. Yang kontrol yang jalan kubur. Dia itu. Rekon. Kalau besar nanti mau jadi apa? Sorry. Mata gua belum dia maju. Saudara, diketahui 3 pelaku pembunuhan berantai yang terakhir melakukan aksi pembunuhan terhadap satu keluarga di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Kemudian saudara, diketahui 3 orang pelaku ini, yakni Dede, Wawon, dan Solihin, ini adalah pelaku pembunuhan berantai yang sudah membunuh sejauh ini 9 orang. 4 orang ditemukan di dalam sebuah lubang galian, di dalam 3 lubang galian, saudara, yang berada di sekitar rumah pelaku. 1 orang korban masih berusia 2 tahun ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka, kemudian 2 orang ditemukan dalam 1 lubang dalam kondisi yang sama, yakni tinggal kerangka, dan 1 orang lagi juga ditemukan di dalam sebuah lubang yang berbeda dalam kondisi yang sama, yakni tinggal kerangka. Kemudian saudara, polisi juga menemukan 1 lubang baru yang telah dipersiapkan oleh pelaku pembunuhan berantai di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, mengatakan lubang baru yang disiapkan di Cianjur itu untuk mengubur korban pembunuhan berantai selanjutnya seperti yang ada di Kota Bekasi. Lubang korban pembunuhan berantai tersebut berada di salah satu rumah tersangka di Cianjur, mirip dengan yang ada di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Meski begitu, saudara, pihaknya masih belum mengetahui siapa korban yang akan ditempatkan di dalam lubang galian tersebut. Adapun para korban tewas sebagian besar merupakan family tree atau silsilah keluarga dari para tersangka. 3 tersangka antara lain yakni Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duo, dan MDD Solehudin. Wawon diketahui memiliki mantan istri bernama Wiwin dan Ai Maimunah 40 tahun yang merupakan istri barunya. Kedua orang itu menjadi korban Wawon, yang mana Wiwin tewas di Cianjur, sedangkan Maimunah menjadi korban meninggal dunia di Bekasi. Kemudian saudara, korban yang ditemukan tinggal kerangka di sebuah lubang, begitu adalah atas nama Noneng yang merupakan ibu dari Wiwin atau mertua Wawon. Noneng juga ditemukan tinggal kerangka di Cianjur. Noneng dan Wiwin berada di satu lubang yang sama. Dari hasil pernikahannya dengan Maimunah, Wawon memiliki 2 anak yakni Bayu serta Neng Ayu. Bayu yang masih anak-anak tewas di Cianjur dan turut berada di dalam lubang yang kemudian ditemukan, dan kerangka Bayu juga ditemukan di dalam lubang tersebut. Sementara Neng Ayu menjadi korban dan masih selamat. Kemudian saudara, dari suami terdahulu, Maimunah ternyata memiliki 2 anak bernama Ridwan Abdul Muiz 20 tahun dan M. Rizwandi 16 tahun. Ridwan dan Rizwandi tewas di Bekasi. Sedangkan saudara, ada juga 2 kerangka yang ditemukan di dalam satu lubang, yakni Hengki dan Farida yang merupakan TKW dan tewas di Cianjur.
Lebih lanjut, Saudara Hengki mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Saya bersama teman-teman dari Sipol dan dari tim kedokteran forensik dan lapor yang memberikan informasi terkait dengan peristiwa kematian di Bandar Lampung pada tanggal 12 Januari sekitar pukul 8 pagi diterima informasi dari masyarakat bahwa ada korban meninggal dunia 3 orang dan 2 orang dalam kondisi separah. Diduga matinya karena keracunan makanan. Awalnya kasus ini ditangani oleh Polres Metro Bekasi, namun seiring dengan perkembangan laporan dari Kapolres yang saya terima, saya menganggap bahwa kasus ini harus melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya agar teka-teki kematian 3 korban tersebut bisa terjawab dengan pasti. Apakah ini perbuatan pidana atau ini bukan tindak pidana. Karena keracunan bisa terjadi masuk dalam kategori bukan tindak pidana. Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menekankan pada tim untuk mengedepankan scientific crime investigation. Teman-teman penyidik harus patuh dan taat kepada metode penyidikan saintifik agar tidak terjebak dalam sebuah kesimpulan yang kebenarannya dapat digugah. Termasuk tentunya seperti yang teman-teman sudah lihat bersama kasus di Kalideres yang juga penuh dengan dinamika, namun karena taat pada
metode penyidikan taat kepada tahapan-tahapan penelitian terhadap barang bukti agar physical evidence dapat berbicara dengan akurat, tentunya dengan melibatkan teman-teman ahli. Kita menerima informasi dari warga bahwa ada orang tergeletak di rumah kontrakan ya, saudara. Kemudian kita hubungin dari puskesmas, semua datang, kita mengecek, memang di situ ada sekitar 4 orang tergeletak mengeluarkan busanya. Ditemuinya di mana aja, Pak? Ditemuinya 2 itu di ruang tamu, 1 itu laki-laki di ruang kamar depan, yang 1 di ruang kamar belakang. Satu keluarga semua itu atau gimana? Kita belum bisa memastikan keluarga karena kakaknya hanya bertiga, tapi di situ ada 5 orang. Semuanya keluarin busa semua ya Pak dari mulut? Dari mulut keluar busa. Kalau kondisi korban gimana Pak? Kalau keluar busa itu hanya 3 orang, ya, yang 2 itu yang di ruang tamu, yang 1 ibunya yang di kamar belakang. Ada informasi yang meninggal? Informasi sampai saat ini meninggal 2 orang di rumah sakit. Indikasi sementara apa? Sementara masih dalam lidik. Dan ya, ada nanti yang dibawa apa aja? Yang dibawa apa aja? Ya barang bukti hanya KTP sama mungkin handphone. Bekas makanan gitu? Bekas makanan tadi dibawa sama dinas kesehatan juga. Nanti mungkin akan diperiksa juga. Pak, tadi ada cairan apa tadi Pak yang ada cairan tadi yang di? Ya kita ambil cairan itu dari dinas kesehatan, yang ngambil itu bekas muntahannya sama bekas. Berapa spesimen yang diambil Pak? Kalau spesimen tadi kita nggak lihat, nanti dicoba dikosongkan di dinas kesehatan. Dan tadi ada lubang dan informasi ada lubang 3. Kita belum bisa memastikan itu. Ada tadi Pak. Tapi benar ada dalam lidik aja ya. Ada tadi berapa meter? Ada lubang ya? Berapa meter Pak? Lubang itu memang ada sumur di situ. Ada sumur situ. Nanti biar penyelidikan aja karena masih dalam tahap ini. Mungkin hanya itu aja yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Nomor sepatu berapa? Ya, baca harian Tribun Bekasi, itu tadilah keterangan dari pihak kepolisian Polsek Bantar Gebang yang menyampaikan keterangan terkait peristiwa penemuan satu keluarga yang dikabarkan. Saudara, satu keluarga di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat ditemukan dalam kondisi keracunan pada Kamis 12 Januari 2023. Awalnya kasus ini diduga sebagai keracunan biasa, namun setelah melalui penyelidikan, ternyata kasus ini merupakan pembunuhan. Kepolisian saat ini juga telah menangkap 3 orang yang kini telah menjadi tersangka. Mereka yakni Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Kemudian saudara, setelah melalui penyelidikan lebih dalam, ternyata 3 orang tersangka ini merupakan pelaku pembunuhan berantai dan sudah membunuh totalnya hingga saat ini 9 orang korban. Terkait kasus ini, saudara, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota. Sudah ada Rama di sana. Selamat siang, Rama. Ya, selamat siang rekan Ratu. Baik, Rama, bisa disampaikan terkait dengan kasus ini terbaru seperti apa? Ya, rekan Ratu, dapat saya informasikan bahwa teka-teki kasus satu keluarga yang tewas diduga akibat keracunan di Bekasi, Jawa Barat akhirnya mulai terungkap seperti itu. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 kemarin. Fadil mengungkap fakta tentang 3 korban meninggal dan 2 yang masih dalam perawatan diduga akibat keracunan di Bekasi, Jawa Barat. Metode saintifik yang dikedepankan dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini membawa tim penyidik pada suatu kesimpulan, yaitu satu korban yang masih dalam perawatan diduga merupakan pelaku kejahatan berencana tersebut, yaitu atas nama Dede. Diketahui 3 tersangka dalam kasus ini yaitu Wawon alias Aki, Solihun alias Duloh, dan Dede seperti itu.
Dan dengan scientific crime investigation, kata Fadil, penyidik tidak terjebak dalam sebuah kesimpulan dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Dan metode penyelidikan dan penyidikan interkolaborasi antar profesi akan terus dikembangkan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Hasil kolaborasi interprofesi yang melibatkan lapor, psikologi forensik, dokter forensik, digital forensik, dan ahli-ahli lainnya, diketahui bahwa 3 korban ini meninggal, yang mana mereka berasal dari Cianjur, Jawa Barat, yang mana mereka ini ditemukan di TKP. Dan lalu penyidik juga tidak menemukan kerusakan pintu, baik di depan maupun belakang dan kamar tidur, namun ditemukan sebuah galian yang kedalamannya sekira 2 meter, seperti itu, di area belakang rumah. Pada proses olah TKP, penyidik juga mendapat sisa bakaran sampah, sebuah plastik yang diduga bekas bungkus racun dan alat komunikasi yang digunakan oleh pelaku. Besar kemungkinan meninggalnya korban ini akibat yang tak lain karena bukan kekerasan, begitu kata Fadil. Dan juga Fadil juga menekankan agar perlu menyampaikan kasus ini secara langsung karena memang hal ini serupa seperti kejadian yang ada di Kalideres seperti itu. Dari hasil pemeriksaan laboratoris ditemukan bahan kimia berbahaya yang mengandung pestisida yang sangat berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia, yang dapat menyebabkan kematian seperti itu. Dan pembunuhan ini nantinya akan terus didalami, apakah pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain atau murni pembunuhan biasa. Dan diketahui kasus ini merupakan kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawan CS, yang mana awalnya ini memang berasal atau berawal dari kematian 3 dari 5 anggota keluarga yang ada di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Awalnya korban bernama Ai Maimunah dan kedua anaknya ini yang bernama Ridwan Abdul Muiz dan M. Rizwandi tewas karena keracunan seperti itu. Namun belakangan diketahui mereka ini ternyata diracun dengan racun pestisida dan juga racun tikus seperti itu. Dan dalam kejadian ini 2 korban juga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Bantar Gebang, Bekasi, yaitu atas nama Neng Ayu yang berusia 5 tahun dan juga Dede. Namun Dede setelah diselidiki oleh pihak kepolisian ternyata juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Namun singkat cerita, ternyata ada aksi pembunuhan lainnya yang dilakukan para tersangka. Wawan CS ini ternyata juga pernah melakukan pembunuhan di Cianjur dan juga di Garut, Jawa Barat. Di Cianjur sendiri terdapat 5 orang korban, yang mana 4 diantaranya merupakan keluarga dari pelaku seperti itu. Dan 4 jenazah ini ditemukan di salah satu rumah tersangka, yang mana 4 jenazah ini dimasukkan di dalam 3 lubang, yang mana 1 lubang yang ada di Cianjur ini atas nama Bayu, namun ada juga 2 jenazah lainnya atas nama Noneng dan juga Wiwin, yang mana mereka ini ditaruh di 1 lubang yang sama, dan juga atas nama Farida seperti itu. Dan Wawan ini membunuh Wiwin yang merupakan istri baru dari Wawan seperti itu, merupakan mantan istri maksud saya dari Wawan. Dia juga membunuh anaknya yang tadi saya sebut atas nama Bayu seperti itu, dan juga mertuanya yang juga ibu korban dari Wiwin atau mertua dari Wawan yang bernama Noneng seperti itu. Dan seperti yang tadi saya bilang bahwa keempat jenazah ini memang ditaruh di dalam lubang yang berbeda-beda, ada juga yang dimasukkan di dalam 1 lubang yang sama seperti itu. Dan setelah dimasukkan jenazah, barang-barang pribadi korban semuanya dimasukkan ke dalam lubang, lalu setelah dimasukkan tersangka melakukan pengecoran dan juga keramik agar jejak mereka tidak diketahui atau tidak terlihat seperti itu. Selanjutnya 1 korban yang ada di Cianjur masih belum diketahui keberadaannya ada di mana seperti itu, dan saat ini juga
kepolisian masih terus melakukan penyelidikan atas kasus ini, yang mana korban masih belum diketahui yang ada di Cianjur tersebut. Lalu satu korban lainnya yang ada di Garut awalnya seperti itu dibuang ke laut oleh Wawan CS. Namun akhirnya jenazah yang ada di Garut ini bisa ditemukan dan kemudian dimakamkan secara layak seperti itu. Dan juga Fadil mengatakan bahwa kasus ini merupakan serial killer atau pembunuhan berantai seperti itu. Jadi bisa dibilang kasus ini bukan karena menenggak racun seperti itu, namun memang secara tidak sengaja, namun korban diracun seperti itu dengan menggunakan racun tikus dan juga pestisida seperti itu. Dan kasus ini memang seperti serial killer yang memang dikemas secara supranatural, yaitu dengan janji membuat seseorang menjadi sukses atau kaya seperti itu. Dan mereka ini memang melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut serial killer seperti yang diungkap Fadil, dengan motif janji-janji yang dikemas secara supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Fadil juga mengatakan bahwa Wawan tega melakukan aksi kejahatan ini karena para korban dianggap berbahaya karena mengetahui praktek kejahatan tersebut. Jadi Wawan ini menghabisi 3 korban yang ada di Bekasi karena mereka mengetahui aksi kejahatan yang dilakukan oleh Wawan CS seperti itu, sehingga mereka tega melakukan hal tersebut. Seperti itu, Ratu. Baik, Rama, ini terkait dengan satu korban yang juga turut keracunan, yakni Dede Solehudin, yang ternyata juga menjadi salah satu komplotan dari pembunuhan berantai ini. Ini seperti apa ceritanya, Rama, bagaimana bisa Dede salah satu pelaku menjadi salah satu korban? Apakah memang menjadi skenario yang dibuat oleh pelaku atau seperti apa, Rama? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa memang kejadian ini merupakan pembunuhan berantai ya, yang mana awalnya kasus ini terungkap dari kasus yang ada di Bekasi. Namun polisi setelah menyelidiki, akhirnya polisi menemukan fakta baru bahwa kasus ini juga terjadi di Garut dan juga di Cianjur, yang mana satu orang korban yaitu ada di Garut dan 5 korban yang ada di Cianjur. Namun yang satu lagi ini memang belum ditemukan kerangka dari jenazah tersebut. Sementara 4 lainnya memang sudah ditemukan, yang mana mereka ini ditaruh di lubang yang berbeda-beda seperti itu ya, Ratu ya. Jadi polisi memang terus masih menyelidiki kasus ini agar semakin terang benderang seperti itu. Dan diketahui juga bahwa pelaku tidak ditampilkan ke publik, dan berdasarkan foto-foto yang kami dapat, ternyata usia yang paling tua di antara para pelaku ini adalah Duloh seperti itu ya, yang mana Duloh ini berusia 63 tahun, sementara Aki maksud saya, Aki ini ternyata lebih muda dari Duloh, yaitu lebih muda 3 tahun seperti itu. Sementara Dede saat ini memang berusia 35 tahun, seperti itu, rekan Ratu. Baik, kemudian Rama, terkait dengan satu pelaku yang ikut menenggak racun di Bantar Gebang ini, apakah memang ada kemungkinan begitu 2 orang pelaku lain juga ingin membunuh salah satu komplotannya, atau seperti apa, Rama? Apakah sudah ada kabar? Ya, jadi salah satu korban yang ternyata menjadi tersangka ini bernama Dede, karena memang sengaja karena diketahui tidak mengetahui ternyata kopi yang diminumnya itu ternyata adalah racun ya, seperti itu. Jadi dia akhirnya menjadi korban dan kemudian dirawat di Rumah Sakit Bantar Gebang. Namun polisi akhirnya menyelidiki, ternyata Dede ini menjadi tersangka, yang mana mereka terlibat aksi kejahatan bersama Aki dan Duloh, seperti itu, rekan Ratu. Baik, terima kasih Rama atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini nanti. Terima kasih Rama, selamat bertugas kembali.
Baik, saudara, seperti yang tadi disampaikan 3 orang pelaku yang menjadi pelaku pembunuhan berantai, yakni Wawan Erawan alias Aki, Solihin alias Dullah, dan MDD Solehudin. MDD menjadi pelaku sekaligus korban yang juga mengalami keracunan. Seperti yang baru saja disampaikan, saudara, Dede menjadi korban sekaligus pelaku lantaran tidak mengetahui bahwa kopi yang diminumnya ternyata mengandung racun tikus dan racun pestisida. Kemudian, saudara, setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata pembunuhan satu keluarga di Bekasi ini bukanlah yang pertama. 3 orang pelaku sudah melakukan beberapa pembunuhan lain sebelumnya, dan jasad para korban tersebut ditemukan di rumah salah satu pelaku di Cianjur, Jawa Barat. Terdapat 4 orang, saudara, yang ditemukan, 4 orang korban yang ditemukan dikubur di beberapa galian yang ditemukan di sekitar rumah pelaku. Ada 1 orang berada di satu lubang, kemudian ada 2 korban yang ditemukan di dalam satu lubang, dan ada 1 orang lagi yang ditemukan dalam lubang lainnya, sehingga total terdapat 3 lubang galian di sekitar rumah pelaku yang berada di Cianjur, Jawa Barat. Kemudian, saudara, ada 1 orang korban juga yang menjadi korban aksi keji dari 3 pelaku pembunuhan berantai tersebut. 1 orang ini sempat dibuang ke laut, namun jasadnya kemudian ditemukan oleh warga dan kemudian dimakamkan secara layak. Dan masih ada 1 korban lagi, saudara, yang masih belum diketahui keberadaannya, dan 3 pelaku juga masih belum membeberkan di mana lokasi satu korban yang masih dicari oleh pihak kepolisian. Sehingga, saudara, total hingga saat ini terdapat 9 orang korban yang menjadi korban pembunuhan berencana dan korban pembunuhan berantai dari 3 orang pelaku, yakni Wawon, Dullah, dan Dede. Menangkap 3 orang yang kini telah menjadi tersangka. Mereka yakni Wawan Erawan alias Aki, Solihin alias Dullah, dan MDD Solehudin. MDD menjadi pelaku sekaligus korban yang juga mengalami keracunan. Kemudian, saudara, setelah diselidiki lebih lanjut, pembunuhan satu keluarga di Bekasi ini bukanlah yang pertama. 3 orang pelaku sudah melakukan beberapa pembunuhan sebelumnya, dan jasad para korban tersebut ditemukan di rumah salah satu pelaku di Cianjur, Jawa Barat. Kepolisian menemukan 3 lubang di rumah tersebut. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan lubang pertama berisi kerangka anak kecil berusia sekitar 2 tahun. Lubang ini ditemukan di samping rumah pelaku Dullah. Kemudian di lubang kedua ditemukan 2 kerangka manusia yang diduga atas nama Neneng dan Wiwit. Di lubang ketiga berisi kerangka manusia yang diduga atas nama Farida. Sehingga terdapat 4 korban yang ditemukan sudah dalam kondisi tinggal kerangka di 3 lubang di rumah Dullah. Ada yang menjelaskan saat ini polisi masih mengidentifikasi 4 kerangka tersebut. Namun, saudara, dari pemeriksaan sementara ada korban yang sudah meninggal 2 tahun lebih dan ada yang baru meninggal 2 bulan lalu.
Selain itu, Fadil menambahkan ada satu korban yang dibuang ke laut. Satu korban yang dibuang ke laut ini kemudian ditemukan oleh warga dan dikuburkan secara wajar. Nah, di situ. Itu rumah panggung yang bener ya? Boleh. Baik, keluar cuma berisik doang. Berhenti lagi. Jangan siapa? Asal. Enggak subdit aja bang. Subdit. Aja subdit aja. Kalau kasus Dari 8 ini. mau deh. Karya. Mau dia benteng. Yang kolom tuh yang jalan kubur. Nggak tahu. Iya itu. Ekon. Mengaku kepada kepolisian selama ini telah menghabisi nyawa 9 orang, termasuk 3 korban di Bekasi yang tewas diracun menggunakan pestisida. Kapolres Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan saat ini pihaknya telah menemukan 8 jenazah korban dari pembunuhan berantai yang dilakukan oleh 3 orang pelaku. 2 orang ditemukan sudah menjadi kerangka di sebuah lubang galian yang berada di rumah seorang pelaku. Kemudian 1 orang ditemukan dalam kondisi yang sama, sudah menjadi kerangka di dalam lubang yang berbeda. Dan diperkirakan kerangka dari seorang bocah yang masih berusia 2 tahun. Kemudian 1 orang lagi ditemukan di lubang yang berbeda, dalam kondisi sudah tinggal kerangka. Sedangkan 1 jenazah dibuang ke laut oleh para pelaku, namun berhasil ditemukan oleh warga dan kemudian dikuburkan. Kini kepolisian masih mencari 1 jenazah yang belum ditemukan, saudara. Diketahui aksi keji pembunuhan berantai tersebut dilakukan oleh 3 orang pelaku. Mereka yakni Wawan Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Menunggu bayi yang sedang ICU sedang mudah-mudahan dalam waktu 2-3-4 hari ini sudah sehat, baru kita mintai keterangan atau kita periksa, termasuk sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik, terutama setelah dilakukan otopsi dan seterusnya kegiatan yang dilaksanakan oleh laboratorium forensik. Kami menunggu secara tertulis, nanti baru kami informasikan. Saya rasa itu rekan-rekan, intinya kami Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi. Apakah ini merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Mohon waktunya, mohon doanya agar permasalahan ini bisa terang benderang apakah suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana. Artinya bisa saja kalau bukan tindak pidana karena suatu hal yang tidak diinginkan atau memang ada unsur sengaja dan lain-lain. Mohon waktunya, intinya kita masih melakukan
penyelidikan. Pak, ini satu keluarga kan? Iya, satu keluarga. Yang dirawat keluarga yang status hubungannya sama kayak ibu, suami gitu. Ya, artinya korban atas nama AM ini memiliki 3 orang putra, 2 orang putra yang meninggal juga itu putra dari AM. Dari ibu atas nama AM itu ada 2 orang yang meninggal, yang atas nama RA dan MR. Sedangkan yang satu ini kan merupakan putrinya juga. Nah, sedangkan yang masih hidup juga, yang masih dalam di ICU itu merupakan ipar, adik ipar. Punya suami kan? Siapa? Siapa? AM itu punya suami nggak? Korban. Punya suami, dan ini suami sudah suami sambung. Ada dan suaminya kemana? Waktu kejadian itu ada nggak suami? Tidak ada. Katanya mereka menghilang dan beserta dengan 2 kendaraan motor dan informasi dari pihak. Kasus pembunuhan berantai ini terungkap setelah kasus keracunan satu keluarga di Bekasi terungkap. Sebelumnya polisi menetapkan kasus keracunan yang menewaskan 3 orang di Bantar Gebang, Bekasi tersebut sebagai peristiwa pidana. Aparat kepolisian telah menangkap 3 orang terkait kasus keracunan satu keluarga di Bekasi tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan 3 orang ditangkap terkait kasus keracunan satu keluarga di Bantar Gebang. Proses penyidikan kasus keracunan di Ciketing Udik akan ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Korban meninggal akibat keracunan ini sebanyak 3 orang, yakni Ali Maimunah 41 tahun, Ridwan Abdul Muiz 21 tahun, dan Muhammad Rizwandi 20 tahun. Setelah kasus ini, suami AI berinisial WWN mendadak hilang. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi termasuk mantan suami yang juga ayah kandung korban. Kejadian mengenaskan ini pertama kali diketahui oleh warga setempat. Hanya anak perempuan berusia 5 tahun yang ditemukan dalam kondisi sadar. Ibu, paman, serta kedua kakak laki-lakinya yang sudah dewasa ditemukan dengan kondisi lemas dengan mulut yang sudah berbusa. Kemudian setelah beberapa waktu kepolisian mulai menemukan petunjuk baru terkait sosok di balik kasus ini. Ada kecurigaan dan dugaan yang mengarah kepada pria berinisial WWN. WWN merupakan suami baru AI Maimunah, sekaligus ayah sambung Ridwan Abdul Muiz dan Muhammad Rizwandi. WWN tidak ada di rumah saat AI Maimunah dan anak-anaknya keracunan. Kecurigaan semakin bertambah tatkala 2 sepeda motor milik keluarga itu raib. Kemudian dalam konferensi pers Kamis 19 Januari 2023, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron mengatakan 3 korban tersebut sengaja diracun oleh 3 orang tersangka. Dari hasil berbagai penyidikan yang dilakukan oleh pihaknya, terungkap bahwa di dalam ketiga tubuh korban yang meninggal dunia terdapat kandungan zat kimia berbahaya, yakni pestisida. Yang dimana pestisida tersebut dimasukkan oleh pelaku ke dalam kopi yang kemudian dikonsumsi oleh para korban. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko sebelumnya memang sudah mengungkapkan bahwa kasus dugaan keracunan yang menewaskan satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat itu mengarah kepada indikasi pembunuhan berencana. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, saudara, terbaru telah terungkap 3 orang pelaku tersebut ternyata adalah pelaku pembunuhan berantai yang telah membunuh 9 orang korban, termasuk 3 orang yang merupakan satu keluarga di Bantar Gebang. Ada keterkaitan satu ini. Saudara Dula dan Solihin ini, Dula atau Solihin ini, Aki Wawon ini, Dula menarasikan dirinya memiliki kemampuan untuk mampu meningkatkan harta dan kekayaan. Lalu kemudian menyuruh Aki untuk mencari korban. Nah, setelah Aki mendapatkan korban atau target yang ingin sukses, kemudian diambil uangnya. Namun ketika kesuksesan itu tidak kunjung diraih, maka tentunya dia akan menagih. Maka
Aki melaporkannya kepada Dula, Dula yang kemudian mengeksekusi para korban dengan cara mengajak ke rumahnya, kasih minum racun. Dan orang yang mengetahui pun dianggap berbahaya akan dihilangkan. Itu penjelasannya. Ada janji dan motivasi palsu, kemudian ada janji dan motivasi kepada target. Setelah ditagih, maka kemudian para korban ini yang sudah tertipu dihilangkan nyawanya. Berdasarkan hasil penyelidikan saintifik, ada potensi para pelaku sudah pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi pembunuhan yang sama. Itu yang saya bilang tadi, mengapa ketiga korban ini dihilangkan nyawanya? Ternyata mereka mengetahui kalau para tersangka ini melakukan pembunuhan lain. Ini ada potensi. Jadi secara saintifik, mengapa mereka dibunuh? Karena ada potensi kejahatannya terbuka. Dari situlah kemudian penyidik melakukan pendalaman. Dan hasil pemeriksaan para tersangka mengakui memang pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi yang sama, pembunuhan. Tadi partner in crime tadi, segitiga. Tim kolaborasi interprofesi Polda Metro Jaya sedang dan terus melakukan pendalaman tentang pembunuhan berantai ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, sejak pagi tadi tim Polda Metro Jaya langsung menindaklanjuti temuan fakta baru ke Cianjur, tim ke Cianjur kan bersama tim kedokteran forensik bersama Sifor dan tim Lafor. Di sana ditemukan ada 3 lubang di Cianjur. Lubang pertama berisi kerangka anak kecil, diduga atas nama Bayu, umur 2 tahun, di samping rumah pelaku Dula atau Soleh. Lubang kedua berisi 2 kerangka tulang yang ditemukan dalam satu lubang, diduga atas nama Noneng dan Wiwin. Nah, tapi untuk membuktikan ini semua tentu proses identifikasi primer, pemeriksaan DNA dan sebagainya. Karena ada yang sudah meninggal 2 tahun lebih, ada yang baru 2 bulan. Tentu proses-proses memastikan identitas korban perlu dilakukan, tidak hanya tergantung pada pengakuan para tersangka. Lubang ketiga berisi kerangka tulang yang diduga bernama Farid. Jadi kalau kita lihat berarti ada berapa itu korban? 3 tambah 4 berarti 8, tambah 1 lagi di Garut 9. Sementara ini yang kepastiannya sedang kita proses. Itu yang saya sebut dengan, ini menarik secara saintifik, baik ilmu sosial maupun ilmu kedokteran, ilmu eksak untuk kita dalami. Setelah kemarin kita ada kasus di Kalideres. Saudara, polisi mengatakan satu keluarga korban pembunuhan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat tak hanya tewas karena diracun. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan korban juga dicekik oleh para tersangka agar lebih cepat tewas. Hengki menjelaskan hal itu diketahui dari hasil otopsi para korban. Hasil otopsi menyebutkan ditemukan luka-luka di seputar wajah dan leher. Sementara itu berdasarkan hasil laboratorium forensik, racun yang digunakan tersangka untuk menghabisi nyawa terdapat 2 jenis. 2 jenis racun tersebut yakni racun tikus dan racun pestisida. 3 orang pelaku yang melakukan pembunuhan keji tersebut yakni Wawan Erwan alias AKI, Solihun alias Dulo, dan MD Solihudin.
Para pelaku tersebut belakangan diketahui sebagai pelaku pembunuhan berantai dengan 9 orang korban, termasuk 3 orang yang merupakan satu keluarga di Bantar Gebang. 3 orang yang merupakan satu keluarga itu dibunuh karena mengetahui perbuatan keji para pelaku. Karena mengetahui tindak pidana yang dilakukannya, satu keluarga di Bantar Gebang ini dianggap berbahaya dan berakhir dibunuh. Olah TKP ulang, terus kita coba ambil sampel, beberapa sampel lagi di dalam untuk melakukan penelitian oleh tim lapor. Sekitar 3 atau 4 sampel tadi kita lihat. Hasil uji laboratorium kemarin masih dilakukan pendalaman, makanya kami ambil sampel lagi. Oh, berarti agenda hari ini memang ambil sampel aja dari olah TKP ulang. Oh, gitu. Itu aja. Apa yang menjadikan alasan di TKP ulang? Ya, kita perlu mendapatkan apa saja yang ada dalam TKP ini gitu. Udah ada kejelasan belum sih ini memang diduga di keracunan ini atau masih memang kita diracun? dalami. Masih kita dalami. Apa barang-barang yang kira-kira mengarah ke pidana kan? Sampai saat Polisi memastikan sekeluarga keracunan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat merupakan korban pembunuhan dengan cara diracun. Ketiga pelaku pembunuhan diketahui adalah Wawan Erawan alias AKI, Solihin alias Dullah, dan MD Solehudin. Kemudian Irjen Fadil Imran menyebut kasus pembunuhan ini adalah serial killer yang dikemas supranatural dengan janji membuat menjadi kaya. Fadil mengatakan salah satu pelaku yakni Wawan merupakan suami siri dari korban meninggal dunia bernama Ai Maimunah 40 tahun. Sedangkan 2 korban tewas lainnya yakni Ridwan Abdul Muiz 20 tahun serta M. Rizwan di 16 tahun merupakan anak Maimunah dari mantan suaminya. Sementara itu 1 korban lain yang masih dirawat yakni NAS 5 tahun. 1 orang lainnya yang masih dirawat juga adalah pelaku yakni Dede Solihudin yang ikut keracunan. Fadil mengatakan Wawan tega melakukan aksinya itu karena para korban ini dianggap berbahaya lantaran mengetahui praktik kejahatannya. Diketahui saudara, Wawan ini adalah seorang dukun yang menjanjikan penggandaan uang begitu. Jadi untuk motif pembunuhannya selama ini adalah menarik para korban dengan iming-iming akan menggandakan uang. Saya bersama teman-teman dari Sipor dan dari tim kedokteran forensik dari lapor yang memberikan informasi terkait dengan peristiwa kematian di Bandar Gebang pada tanggal 12 Januari sekitar pukul 8 pagi diterima informasi dari masyarakat bahwa ada korban
keterkaitan satu dengan yang lain. Saudara Dula dan Solihin ini, Dula atau Solihin ini, Aki Wawon ini, Dula menarasikan dirinya memiliki kemampuan untuk mampu meningkatkan harta dan kekayaan. Lalu kemudian menyuruh Aki untuk mencari korban. Nah, setelah Aki mendapatkan korban atau target yang ingin sukses, kemudian diambil uangnya. Namun ketika kesuksesan itu tidak kunjung diraih, maka tentunya dia akan menagih. Maka Aki melaporkannya kepada Dula, Dula yang kemudian mengeksekusi para korban dengan cara mengajak ke rumahnya, kasih minum racun. Dan orang yang mengetahui pun dianggap berbahaya akan dihilangkan. Itu penjelasannya. Ada janji dan motivasi palsu, kemudian ada janji dan motivasi kepada target. Setelah ditagih, maka kemudian para korban ini yang sudah tertipu dihilangkan nyawanya. Berdasarkan hasil penyelidikan saintifik, ada potensi para pelaku sudah pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi pembunuhan yang sama. Itu yang saya bilang tadi, mengapa ketiga korban ini dihilangkan nyawanya? Ternyata mereka mengetahui kalau para tersangka ini melakukan pembunuhan lain. Ini ada potensi. Jadi secara saintifik, mengapa mereka dibunuh? Karena ada potensi kejahatannya terbuka. Dari situlah kemudian penyidik melakukan pendalaman. Hasil pemeriksaan, para tersangka mengakui memang pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi yang sama, pembunuhan. Tadi partner in crime tadi, segitiga. Tim kolaborasi interprofesi Polda Metro Jaya sedang dan terus melakukan pendalaman tentang pembunuhan berantai ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, sejak pagi tadi tim Polda Metro Jaya langsung menindaklanjuti temuan fakta baru ke Cianjur, tim ke Cianjur bersama tim kedokteran forensik bersama Sifor dan tim Lafor. Di sana ditemukan ada 3 lubang di Cianjur. Lubang pertama berisi kerangka anak kecil, diduga atas nama Bayu, umur 2 tahun, di samping rumah pelaku Dula atau Solihin. Lubang kedua berisi 2 kerangka tulang yang ditemukan dalam satu lubang, diduga atas nama Noneng dan Wiwin. Nah, tapi untuk membuktikan ini semua tentu proses identifikasi primer, pemeriksaan DNA dan sebagainya. Karena ada yang sudah meninggal 2 tahun lebih, ada yang baru 2 bulan. Tentu proses-proses memastikan identitas korban perlu dilakukan, tidak hanya tergantung pada kemampuan para tersangka. Lubang ketiga berisi kerangka tulang yang diduga bernama Fahim. Jadi kalau kita lihat berarti ada berapa itu korban? 3 tambah 4 berarti 8, tambah 1 lagi di Garut 9. Sementara ini yang kepastiannya sedang kita proses. Itu yang saya sebut dengan, ini menarik secara saintifik, baik ilmu sosial maupun ilmu kedokteran, ilmu
Kasus satu keluarga di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat yang diduga keracunan ternyata merupakan korban pembunuhan berantai. Pembunuhan berantai ini dilakukan oleh 3 orang, yakni Wawon Erawan alias Ake, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Wawan dan Solihin ditangkap di rumahnya di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat pada Selasa 17 Januari 2023. Sementara itu, Dede Solehudin ikut meminum racun dan saat ini tengah dirawat di RSUD Bantar Gebang. Kasus ini terungkap saat polisi menemukan kerangka jenazah korban di pekarangan rumah Wawon dan Solihin. Selain meracuni satu keluarga di Bekasi, Wawon CS ternyata sebelumnya pernah membunuh sejumlah orang dan belakangan diketahui jumlahnya sebanyak 9 orang. Bisa, Bang. Ayo, Bang. Aku itu. Gaza. Nah, tunggu, jangan sini dulu. Masuk aja. Saja ada rokoknya Bang tadi, Bang itu nyari rokok kayak
Dari fakta awal, kemudian scientific crime investigation, ditemukan fakta baru bahwa narasi yang dikembangkan bahwa ketiga korban mati karena keracunan itu tidak benar, tapi itu adalah pembunuhan. Akan didalami apakah pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, atau murni pembunuhan. Jadi pembunuhan itu ada pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, dan pembunuhan biasa. 338, 339, dan 34. Setelah fakta-fakta saintifik, olah TKP, hasil lapor, hasil visum et repertum, maka tentunya penyidik mencari tahu siapa pelakunya. Dan berdasarkan hasil investigasi pemeriksaan kepada saksi-saksi, ditemukan bahwa pelakunya adalah saudara Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Gumloh, dan saudara MDD Soleh Hudin. Ketiganya ternyata orang dekat dari para korban. Bahkan salah satu pelaku ini merupakan suami dari korban. Pertanyaan kemudian adalah apa motif daripada para pelaku melakukan pembunuhan dengan cara memberikan racun pestisida kepada para korban. Ada sebuah fenomena ini akan menjadi pembelajaran sosial buat kita semua, dan mohon teman-teman media menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pelaku ini berdasarkan pengakuan melakukan sebuah perjalanan perjuangan pembunuhan. Bahasanya mereka, perjalanan perjuangan pembunuhan. Ternyata korban meninggal dunia yang di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Jadi keluarga dekatnya ini dianggap berbahaya karena mengetahui bahwa dia melakukan tindak pidana lain dalam bentuk pembunuhan dan penipuan kepada korban-korban lain. Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan dalam konteks para pelaku sebenarnya endingnya adalah bagaimana mengambil uang daripada korban yang terkena tipu daya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim penyidik, Hadir dan Pak Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan itu diawali dengan penipuan,
sumber tangga yang bener ya. Boleh. Baik, kau orang cuma berbisik doang. Berhenti lagi. Jalan siapa? Kasar. Enggak, subdit aja bang. Subdit. Aduh, subdit. Kalau kasus yang 8 ini. mau dia Karya. mau dia benteng Yang kolom tol yang jalan kubur. nggak tahu Iya tuh. Rekon. Kalau besar nanti mau jadi apa? Sorry. Mata gua udah masuk kayaknya. Lu belum ya edit sini. Saudara, diketahui 3 pelaku pembunuhan berantai yang terakhir melakukan aksi pembunuhan terhadap satu keluarga di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Kemudian saudara, diketahui 3 orang pelaku ini, yakni Dede, Wawon, dan Solihin, ini adalah pelaku pembunuhan berantai yang sudah membunuh sejauh ini 9 orang. 4 orang ditemukan di dalam sebuah lubang galian, di dalam 3 lubang galian saudara yang berada di sekitar rumah pelaku. 1 orang korban masih berusia 2 tahun ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka, kemudian 2 orang ditemukan dalam 1 lubang dalam kondisi yang sama yakni tinggal kerangka, dan 1 orang lagi juga ditemukan di dalam sebuah lubang yang berbeda dalam kondisi yang sama yakni tinggal kerangka. Kemudian saudara, polisi juga menemukan 1 lubang baru yang telah dipersiapkan oleh pelaku pembunuhan berantai di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan lubang baru yang disiapkan di Cianjur itu untuk mengubur korban pembunuhan berantai selanjutnya seperti yang ada di Kota Bekasi. Lubang korban pembunuhan berantai tersebut berada di salah satu rumah tersangka di Cianjur, mirip dengan yang ada di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Meski begitu, saudara, pihaknya masih belum mengetahui siapa korban yang akan ditempatkan di dalam lubang galian tersebut. Adapun para korban tewas sebagian besar merupakan family tree atau silsilah keluarga dari para tersangka. 3 tersangka antara lain yakni Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duo, dan MDD Solehudin. Wawon diketahui memiliki mantan istri bernama Wiwin dan Ai Maimunah 40 tahun yang merupakan istri barunya. Kedua orang itu menjadi korban Wawon, yang mana Wiwin tewas di Cianjur, sedangkan Maimunah menjadi korban meninggal dunia di Bekasi. Kemudian saudara, korban yang ditemukan tinggal kerangka di sebuah lubang, begitu adalah atas nama Noneng yang merupakan ibu dari Wiwin atau mertua Wawon. Noneng juga ditemukan tinggal kerangka di Cianjur. Noneng dan Wiwin berada di satu lubang yang sama. Dari hasil pernikahannya dengan Maimunah, Wawon memiliki 2 anak yakni Bayu serta Neng Ayu. Bayu yang masih anak-anak tewas di Cianjur dan turut berada di dalam lubang yang kemudian ditemukan, dan kerangka Bayu juga ditemukan di dalam lubang tersebut. Sementara Neng Ayu menjadi korban dan masih selamat. Kemudian saudara, dari suami terdahulu, Maimunah ternyata memiliki 2 anak bernama Ridwan Abdul Muiz 20 tahun dan M. Rizwandi 16 tahun. Ridwan dan Rizwandi tewas di Bekasi. Sedangkan saudara, ada juga 2 kerangka yang ditemukan di dalam satu lubang, yakni Hengki dan Farida,
yang merupakan TKW dan tewas di Cianjur. Lebih lanjut, Saudara Hengki mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Saya bersama teman-teman dari Psikor dan dari tim kedokteran forensik dari lapor yang memberikan informasi terkait dengan peristiwa kematian di Bandar Lampung pada tanggal 12 Januari sekitar pukul 8 pagi diterima informasi dari masyarakat bahwa ada korban meninggal dunia 3 orang dan 2 orang dalam kondisi sekarat. Diduga matinya karena keracunan makanan. Awalnya kasus ini ditangani oleh Polres Metro Bekasi, namun seiring dengan perkembangan laporan dari Kapolres yang saya terima, saya menganggap bahwa kasus ini harus melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya agar teka-teki kematian 3 korban tersebut bisa terjawab dengan pasti. Apakah ini perbuatan pidana atau ini bukan tindak pidana. Karena keracunan bisa terjadi masuk dalam kategori bukan tindak pidana. Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menekankan pada tim untuk mengedepankan scientific crime investigation. Teman-teman penyidik harus patuh dan taat kepada metode penyidikan saintifik agar tidak terjebak dalam sebuah kesimpulan yang kebenarannya dapat digugah. Termasuk tentunya seperti yang teman-teman sudah lihat bersama kasus di Kalideres yang juga
penuh dengan dinamika, namun karena taat pada metode penyidikan, taat pada tahapan-tahapan penelitian terhadap barang bukti agar physical evidence dapat berbicara dengan akurat, tentunya dengan melibatkan teman-teman ahli. Kita menerima informasi dari warga bahwa ada orang tergeletak di rumah kontrakan ya, saudara. Kemudian kita hubungin dari puskesmas, semua datang, kita mengecek, memang di situ ada sekitar 4 orang tergeletak mengeluarkan busanya. Ditemuinya di mana aja, Pak? Ditemuinya 2 itu di ruang tamu, 1 itu laki-laki di ruang kamar depan, yang 1 di ruang kamar belakang. Satu keluarga semua itu atau gimana? Kita belum bisa memastikan keluarga karena kakaknya hanya bertiga, tapi di situ ada 5 orang. Semuanya keluarin busa semua ya Pak dari mulut? Dari mulut keluar busa. Kalau kondisi korban gimana Pak? Kalau keluar busa itu hanya 3 orang, ya, yang 2 itu yang di ruang tamu, yang 1 ibunya yang di kamar belakang. Ada informasi yang meninggal? Informasi sampai saat ini meninggal 2 orang di rumah sakit. Indikasi sementara apa? Sementara masih dalam lidik. Dan ya, ada nanti yang dibawa apa aja? Yang dibawa apa aja? Ya barang bukti hanya KTP sama mungkin handphone. Bekas makanan gitu enggak? Bekas makanan tadi dibawa sama dinas kesehatan juga. Nanti mungkin akan diperiksa juga. Pak, tadi ada cairan apa tadi Pak yang ada cairan tadi yang di? Ya kita ambil cairan itu dari dinas kesehatan, yang ambil itu bekas muntahannya sama bekas. Berapa suntik yang diambil Pak? Kalau spesimen tadi kita nggak lihat, nanti dicoba diproseskan di dinas kesehatan. Dan tadi ada lubang dan informasi ada lubang 3. Kita belum bisa memastikan itu. Ada tapi Pak. Tapi benar ada dalam lidik aja ya. Ada tapi berapa meter? Ada lubang ya? Berapa meter Pak? Lubang itu memang ada sumur di situ. Ada sumur situ. Nanti biar penyelidikan aja karena masih dalam tahap ini. Mungkin hanya itu aja yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Nomor sepatu berapa? Ya, baca harian Tribun Bekasi, itu tadilah keterangan dari pihak kepolisian Polsek Bantar Gebang yang menyampaikan keterangan terkait peristiwa penemuan satu keluarga yang dikabarkan meninggal dunia dalam kondisi mulut berbusa. Namun hingga saat ini pihak kepolisian belum bisa memastikan apa penyebab dari para korban yang ditemukan ini meninggal dunia tersebut. Hingga saat ini pihak kepolisian tadi juga sudah melakukan olah TKP di lokasi kejadian dan membawa beberapa sampel dari beberapa makanan, minuman, dan beberapa sampel labnya yang ada di kontrakan ini untuk diteliti lebih lanjut untuk memastikan penyebab kematian para korban pada hari ini. Dan sejauh ini berdasarkan pantauan kami memang garis polisi sudah terpasang di area depan rumah korban. Kasus satu keluarga di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat diduga keracunan ternyata merupakan korban pembunuhan berantai. Pembunuhan berantai ini dilakukan oleh 3 orang, yakni Wawan Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudan. Wawan dan Solihin ditangkap di rumahnya di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat pada Selasa 17 Januari 2023.
Sementara itu, saudara Dede Solehudin ikut meminum racun dan saat ini tengah dirawat di RSUD Bantar Gebang. Kasus ini terungkap saat polisi menemukan kerangka jenazah korban di pekarangan rumah Wawon dan Solihin. Selain meracuni satu keluarga di Bekasi, Wawon CS ternyata sebelumnya pernah membunuh sejumlah orang dan diketahui hingga saat ini korbannya sebanyak 9 orang. Pelaku pembunuhan berantai ini diketahui pernah menikah lebih dari 2 kali. Ayin Maimunah 40 tahun, salah satu korban di Bekasi yang tewas diracun adalah istri Siri Wawon. Sementara itu jenazah yang ditemukan di pekarangan rumah Wawon dan Solihin di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur adalah mantan istri dan mertua Wawon. Hal ini disampaikan oleh istri keempat Wawon, yakni Iis Suryati, 42 tahun. Iis mengungkapkan ia dan Wawon menikah sejak 2015. Mereka dikaruniai 2 orang anak. Menurutnya selama ini tak ada yang aneh pada kepribadian Wawon. Iis menyebut sang suami selama ini bekerja di tempat penggilingan beras. Kepada Iis, Wawon mengaku sudah menikah 3 kali sebelum menikahi dirinya. Ketiga istri sebelumnya telah diceraikan oleh Wawon. Sementara itu, Ketua RW Kampung Babakan Mande, tempat jenazah korban Wawon CS ditemukan, Dedi Setiadi mengaku tak pernah menaruh curiga pada Wawon dan pelaku lainnya. Ia mengatakan sebelumnya Wawon pernah berjualan buah di kawasan Cibeber, Cianjur. Kemudian, saudara, terkait motif, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengungkapkan Wawon berpura-pura sebagai dukun pengganda uang pada pembunuhan sebelum di Bekasi. Fadil mengatakan Wawon menjanjikan kepada korbannya bisa cepat kaya. Dalam menjalankan aksinya, Wawon akan membunuh dengan cara mencekik setelah mendapatkan uang korban. Sementara itu, Wawon membunuh kerabat dan orang terdekatnya lantaran mereka mengetahui aksi Wawon. Menurut Fadil, aksi Wawon CS identik dengan motif pembunuhan yang dilakukan oleh Rian Jombang. Mereka sama-sama membunuh para saksi yang mengetahui aksi keji mereka. Irjen Fadil Imran mengungkapkan hingga saat ini terdapat 9 korban pembunuhan Wawon CS. Rinciannya 3 korban berada di Bekasi, yakni Ayin Maimunah 40 tahun, serta kedua anak Ai, yakni Ridwan Abdul Muiz 20 tahun, dan M. Rizwandi 16 tahun. Kemudian ada Wiwin dan Noneng, serta Bayu yang masih berusia 2 tahun, dan diduga atas nama Farida yang ditemukan di Cianjur. Kemudian ada 1 korban di Garut yang sempat dibuang ke laut, tetapi berhasil ditemukan warga setempat dan dimakamkan. Sementara 1 korban lainnya masih dalam pencarian. TKP ulang, terus kita coba ambil sampel, beberapa sampel lagi di dalam untuk melakukan penelitian oleh tim lapor. Sekitar 3 atau 4 sampel tadi kita lihat. Hasil uji laboratorium kemarin udah masih dilakukan pendalaman, makanya kami ambil sampel lagi. Berarti agenda hari ini memang ambil sampel aja dari olah TKP ulang. Oh gitu. Itu aja. Apa yang menjadikan alasan di TKP ulang? Ya, kita perlu mendapatkan apa saja yang ada dalam TKP ini gitu. Udah ada kejelasan belum sih ini memang diduga di keracunan ini atau masih memang diracun? kita dalami. Masih didalami. Ada barang-barang yang kira-kira mengarah ke pidana kan? Sampai saat ini belum, masih kami lakukan pendalaman. Ya, itu aja. Selamat siang, Pak Tribuners. Pasca penggalian ditemukannya 3 orang jenazah yang ditemukan dalam satu lubang di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, masih menjadi tontonan masyarakat sekitar dan tampak rumah yang berada di yang dilakukan pembongkaran di belakang rumahnya. Pelaku pun ini masih ataupun dipasangi garis polisi dan tampak semua keluarga masih mengerumuni bekas sisa penggalian. Bekas penggalian ditemukan korban yang diduga dibunuh oleh
Wawan yang merupakan terduga pelaku kasus keracunan di Bantar Gebang, Kota Bekasi pada beberapa waktu lalu, dan saya masih hasil wawancara dengan Kapolres Cianjur. Di Kecamatan Cirangi ini ada 3 titik yang diduga terdapat korban yang diduga korban pembunuhan yang dilakukan oleh Wawan dan Solihin dan 1 pelaku lainnya. Warga pun tampak kaget sekaligus geger dengan adanya kejadian ini, dengan kematian tersebut. Meski penggalian sudah dihentikan, namun bekas sisa penggalian ini masih menjadi tontonan masyarakat sekitar karena penasaran dengan kejadian ataupun sisa-sisa penggalian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya pada tadi pagi yang selesai pada siang. Saat ini pun tampak sejumlah sisa-sisa penggalian dan sisa yang digali tersebut pun dipasangi garis polisi. Tepat di belakang rumah, pelaku mengubur di sebuah lubang yang menyimpan tubuh jenazah korban yang diduga dibunuh oleh pelaku Wawan yang terlibat dalam kasus keracunan 1 keluarga di Bekasi. Demikian laporan kontributor Kabupaten Cianjur melaporkan. Menunggu bayi yang sedang ICU, sedang mudah-mudahan dalam waktu 2, 3, 4 hari ini sudah sehat, baru kita mintai keterangan atau kita periksa, termasuk sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik, terutama setelah dilakukan otopsi dan seterusnya kegiatan yang dilaksanakan oleh laboratorium forensik. Kami menunggu secara tertulis, nanti baru kami informasikan. Saya rasa itu rekan-rekan. Intinya kami Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi. Apakah ini merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Mohon waktunya, mohon doanya agar permasalahan ini bisa terang benderang apakah suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana. Artinya bisa saja kalau bukan tindak pidana karena suatu hal yang tidak diinginkan atau memang ada unsur sengaja dan lain-lain. Mohon waktunya, intinya kita masih melakukan penyelidikan. Pak, ini 1 keluarga kan? Iya, 1 keluarga. Yang dirawat keluarga yang status hubungannya sama ayah, ibu, suami gitu. Ya, artinya korban atas nama AM ini memiliki 3 orang putra, 2 orang putra yang meninggal juga itu putra dari AM, dari ibu atas. Polisi masih mendalami motif Wawan Erawan alias Aki CS yang tega membunuh anak-anak dalam rangkaian pembunuhan yang mereka lakukan. Seperti diketahui saudara, 1 orang anak dari salah satu pelaku, yakni anak dari Wawan bernama Bayu 2 tahun, juga dibunuh dalam rangkaian pembunuhan berantai olehnya, dan jasadnya juga ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka di
sebuah lubang galian yang berada di sekitar rumahnya di Cianjur, Jawa Barat. Dari total 9 korban yang dibunuh, para pelaku 1 anak yang tewas tersebut merupakan darah daging dari Wawon hasil menikah siri dengan Ai Maimunah 40 tahun yang juga merupakan korban tewas. Wawon CS tega mengebur jasad Bayu yang berusia 2 tahun di dalam lubang di sekitar rumahnya di Cianjur, Jawa Barat. Selain Bayu, ada pula korban Neng Ayu yang berusia 5 tahun yang juga anak tersangka Wawon dengan Ai. Dalam hal ini, Neng Ayu turut diracun bersama keluarganya di Bekasi, namun ia berhasil selamat. Hengki menyampaikan, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pengusutan kasus pembunuhan berantai ini masih terus berlanjut, sebab pihaknya tak bisa percaya begitu saja dengan keterangan para tersangka. Untuk informasi, saudara, kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Wawon CS ini berawal dari kematian 3 dari 5 anggota keluarga di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Awalnya korban bernama Ai Maimunah dan kedua anaknya yakni Ridwan Abdul Muiz 20 tahun serta Emri Suwandi 16 tahun karena keracunan. Namun belakangan diketahui mereka ternyata diracun dengan menggunakan 2 jenis racun yakni pestisida hingga racun tikus. Sementara itu masih ada 2 korban yang masih dirawat di rumah sakit yakni bernama Neng Ayu 5 tahun dan MDD Solehudin yang juga termasuk salah satu dari 3 pelaku. Setelah diselidiki, saudara, polisi berhasil menangkap 3 tersangka, yakni Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin yang juga menjadi korban. Singkat cerita, ternyata terdapat aksi pembunuhan lain yang dilakukan para tersangka, dan Wawon CS ternyata juga pernah melakukan pembunuhan di Cianjur serta Garut, Jawa Barat. Di Cianjur terdapat 5 orang korban dan 4 diantaranya merupakan keluarga dari pelaku. Wawon membunuh Wiwin yang merupakan istri dari Wawon. Ia juga membunuh anaknya, Bayu, yang masih berusia 2 tahun, serta mertuanya yang juga ibu korban bernama Wiwin, yakni Noneng. Keempat jenazah itu dimasukkan di 3 lubang di sekitar rumah Wawon di Cianjur dengan semua barang-barangnya yang langsung dicor dan dikeramik agar jejak korban tidak terlihat. Selanjutnya, 1 korban masih belum ditemukan jasadnya. Wawon mengaku ia membunuh 1 orang lagi namun diberitahu dikemanakan jasad korban. Sementara itu, saudara, 1 korban lainnya yang berada di Garut, Jawa Barat sempat dibuang ke laut oleh Wawon CS, namun akhirnya bisa ditemukan oleh warga dan dimakamkan secara layak. Polisi memastikan sekeluarga keracunan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat merupakan korban pembunuhan dengan cara diracun menggunakan pestisida dan racun tikus. Ketiga pelaku, saudara, diketahui adalah Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron menyebut kasus pembunuhan ini adalah serial killer yang dikemas supranatural dengan janji membuat menjadi kaya. Fadil mengatakan Wawon tega melakukan aksinya itu karena para korban ini dianggap berbahaya lantaran mengetahui praktik kejahatan tersebut.
Coba. Oke, Wi. Ayo, Bang. Satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat ternyata tewas karena diracun. 3 korban tewas diracun menggunakan 2 jenis racun, yakni racun pestisida dan racun tikus. Mereka juga dicekik untuk mempercepat kematiannya. Korban tewas adalah Ain Maimunah 40 tahun, Ridwan Abdul Muiz 20 tahun, dan Muhammad Reswandi 16 tahun. Selain itu, kematian ketiganya merupakan bagian dari rangkaian pembunuhan berantai atau serial killer oleh 3 pelaku. 3 pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini adalah Wawon Elawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Lantas, seperti apa peran ketiga tersangka dalam kasus ini, saudara? Yang pertama adalah Wawon, yang merupakan suami siri dari korban tewas bernama Maimunah. Adapun peran Wawon adalah sebagai orang yang menyuruh melakukan pembunuhan, atau bisa dibilang Wawon adalah otak dari pembunuhan berencana sekaligus pembunuhan berantai terhadap satu keluarga di Bekasi. Pria beralamat di Kampung Babakan Mande RT 1 RW 2 Gunung Sari Ciranjang Cianjur ini merupakan pemberi dana untuk melakukan pembunuhan. Fadil mengatakan kasus itu merupakan penipuan berupa janji-janji yang dikemas kemampuan supranatural untuk membuat kaya atau sukses seseorang. Wawan menyuruh untuk melakukan pembunuhan terhadap korban yang dianggap berbahaya lantaran mengetahui aksi kejahatannya. Kemudian saudara yang kedua adalah Solihin alias Duloh. Solihin berperan mengontrak rumah sebagai tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan dan mengantar korban dari Cianjur ke kontrakan di Bekasi. Solihin yang merupakan seorang warga di Gunung Sari Ciranjang Cianjur. Ia membeli racun, meracik racun tersebut ke dalam kopi dan memberikan kopi berisi racun kepada korban. Fadil mengatakan Solihin mengaku memiliki keahlian bisa menggandakan harta dengan dalih ilmu supranatural guna meyakinkan calon korban. Namun seiring berjalannya waktu, aksinya ini diketahui oleh keempat korban dan barulah rencana pembunuhan itu mulai dilaksanakan. Setelah korban tiba di kontrakan, Wawon memerintahkan Solihin untuk segera mengeksekusi para korban. Korban yang tak mengetahui adanya kandungan racun akhirnya tewas setelah menenggak kopi yang disajikan oleh Solihin. Kemudian saudara pelaku ketiga adalah Dede yang beralamat di Kampung Kademangan RT 3 RW 3 Kademangan Mande Cianjur. Dede berperan untuk menggali lubang di sekitar sumur yang berada di TKP atas perintah Solihin. Selain itu, Dede bersama Solihin juga menyeduh kopi dengan racun untuk dibagikan kepada korban. Setelah para korban dinyatakan tewas, Dede bertugas menggali lubang di sekitar sumur tempat pembunuhan tersebut. Digalinya sumur oleh Dede itu berdasarkan perintah dari Solihin untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Seperti diketahui saudara, ditemukan juga sebuah lubang galian yang berukuran 1 kali 2 meter dengan kedalaman di area belakang rumah yang tadinya memang belum ada lubang tersebut. Kemudian saudara, sejauh ini total terdapat 9 orang yang telah dibunuh oleh ketiga pelaku. Selain 3 korban tewas di Bekasi, juga terdapat 4 orang tewas yang telah dikubur di Cianjur. Sementara itu, 2 lainnya dibuang para pelaku ke laut. Adapun 4 korban yang telah dikubur di Cianjur diketahui setelah tim yang terdiri dari tim forensik dan Apsifor Lab 4 Polri melakukan pengembangan ke Cianjur.
Ia juga mengatakan seorang korban diketahui bahkan masih berusia 2 tahun, saudara. Dan korban yang masih berusia 2 tahun tersebut ternyata adalah anak dari Wawon. Korban yang masih berusia 2 tahun itu dikubur di samping rumah tersangka bernama Solihin alias Duloh. Namun pengakuan tersangka terdapat satu kerangka lain yang saat ini masih dalam pencarian. Kemudian satu korban terakhir berada di wilayah Garut, saudara. Awalnya korban dibuang ke laut untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Namun korban tersebut ditemukan oleh warga dan kemudian dikuburkan secara layak. Diketahui saudara, warga di Kampung Ciketing, Kelurahan Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi digegerkan dengan adanya 5 orang yang diduga keracunan pada Kamis 13 Januari. Terungkapnya kasus tersebut berawal saat warga sekitar rumah kontrakan korban mendengar adanya suara rintihan seorang perempuan. Karena curiga, warga langsung mengecek ke rumah korban. Saat dilihat, ternyata para korban sudah tak sadarkan diri dengan mulut berbusa. Dan kasus pembunuhan berantai ini juga terungkap setelah kasus satu keluarga yang diracun di Bantar Gebang ini bisa diungkap oleh kepolisian. Menyebabkan kematian. Dari fakta awal, kemudian scientific crime investigation, ditemukan fakta baru bahwa narasi yang dikembangkan bahwa ketiga korban mati karena keracunan itu tidak benar, tapi itu adalah pembunuhan. Akan didalami apakah pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, atau murni pembunuhan. Jadi pembunuhan itu ada pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, dan pembunuhan biasa. 338, 339, dan 34. Setelah fakta-fakta saintifik, olah TKP, hasil lapor, hasil visum et repertum, maka tentunya penyidik mencari tahu siapa pelakunya. Dan berdasarkan hasil investigasi, pemeriksaan kepada saksi-saksi, ditemukan bahwa pelakunya adalah saudara Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan saudara MDD Solehudin. Ketiganya ternyata orang dekat dari para korban. Bahkan salah satu pelaku ini merupakan suami dari korban. Pertanyaan kemudian adalah apa motif daripada para pelaku melakukan pembunuhan dengan cara memberikan racun pestisida kepada para korban. Ada sebuah fenomena ini akan menjadi pembelajaran sosial buat kita semua, dan mohon teman-teman media menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pelaku ini berdasarkan pengakuan melakukan sebuah perjalanan perjuangan pembunuhan. Bahasanya mereka, perjalanan perjuangan pembunuhan. Ternyata korban meninggal dunia di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui
melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Jadi keluarga dekatnya ini dianggap berbahaya karena mengetahui bahwa dia melakukan tindak pidana lain dalam bentuk pembunuhan dan penipuan kepada korban-korban lain. Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan dalam konteks para pelaku sebenarnya endingnya adalah bagaimana mengambil uang daripada korban yang terkena tipu daya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim penyidik, hadir dan Pak Humas. Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan itu diawali dengan penipuan, janji dan motivasi untuk mencapai kesuksesan hidup. Setelah para korban yang menyerahkan harta bendanya, lalu kemudian para korban dihilangkan, termasuk saksi-saksi yang mengetahui ada keterkaitan satu yang lain. Saudara Dula dan Solihin ini, Dula atau Solihin ini, Aki Wawan ini, Dula menarasikan dirinya memiliki kemampuan untuk mampu meningkatkan harta dan kekayaan, lalu kemudian menyuruh Aki untuk mencari korban. Nah, setelah Aki mendapatkan korban atau target yang ingin sukses, kemudian diambil uangnya. Namun ketika kesuksesan itu tidak kunjung diraih, maka tentunya dia akan menagih. Maka Aki melaporkannya kepada Dula yang kemudian mengeksekusi para korban dengan cara mengajak ke rumahnya, kasih minum racun. Dan orang yang mengetahui pun dianggap berbahaya akan dihilangkan. Itu penjelasannya. Ada janji dan motivasi palsu, kemudian ada janji dan motivasi kepada target. Setelah ditagih, maka kemudian para korban ini yang sudah tertipu dihilangkan nyawanya. Berdasarkan hasil penyelidikan saintifik, ada potensi para pelaku sudah pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi pembunuhan yang sama. Jadi saya bilang tadi, mengapa ketiga korban ini dihilangkan nyawanya? Ternyata mereka mengetahui kalau para tersangka ini melakukan pembunuhan lain. Ini ada potensi. Jadi secara saintifik, mengapa mereka dibunuh? Karena ada potensi kejahatannya terbuka. Dari situlah kemudian penyidik melakukan pendalaman. Dan hasil pemeriksaan para tersangka mengakui memang pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi yang sama, pembunuhan. Tadi partner in crime tadi, segitiga. Tim kolaborasi interprofesi Polda Metro Jaya sedang dan terus melakukan pendalaman tentang pembunuhan berantai ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, sejak pagi tadi tim Polda Metro Jaya langsung menindaklanjuti temuan fakta baru ke Cianjur. Tim ke Cianjur bersama tim kedokteran forensik, bersama Sifor dan tim Lakfor. Di sana ditemukan ada 3 lubang
di Cianjur? Enggak, pagi biasa. Nggak mungkin. Lubang pertama berisi kerangka anak kecil, diduga atas nama Bayu, umur 2 tahun di samping rumah pelaku Dula atau selingkuh. Lubang kedua berisi 2 kerangka tulang yang ditemukan dalam satu lubang, diduga atas nama Noneng dan Wiwin. Nah, tapi untuk membuktikan ini semua tentu proses identifikasi primer, pemeriksaan DNA dan sebagainya. Karena ada yang sudah meninggal 2 tahun lebih, ada yang baru 2 bulan. Tentu proses-proses memastikan identitas korban perlu dilakukan, tidak hanya tergantung pada pengakuan para tersangka. Lubang ketiga berisi kerangka tulang yang diduga bernama Valin. Jadi kalau kita lihat berarti ada berapa itu korban? 3 tambah 4 berarti 8, tambah 1 lagi di Garut 9. Sementara ini yang kepastiannya sedang kita proses. Itu yang saya sebut dengan ini menarik secara saintifik, baik ilmu sosial maupun ilmu kedokteran, ilmu eksak untuk kita dalami. Setelah kemarin kita ada kasus di Kalideres. Jadi saya bersama teman-teman dari Psikor dan dari tim kedokteran forensik dan lapor yang memberikan informasi terkait dengan peristiwa kematian di Bandar Lampung pada tanggal 12 Januari sekitar pukul 8 pagi. Diterima informasi dari masyarakat bahwa ada korban meninggal dunia 3 orang dan 2 orang dalam kondisi separah. Diduga matinya karena keracunan makanan. Awalnya kasus ini ditangani oleh Polres Metro Bekasi, namun seiring dengan perkembangan laporan dari Kapolres yang saya terima, saya menganggap bahwa kasus ini harus melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya agar teka-teki kematian 3 korban tersebut bisa terjawab dengan pasti. Apakah ini perbuatan pidana atau ini bukan tindak pidana. Karena keracunan bisa
tadi masuk dalam kategori bukan tindak pidana. Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menekankan pada tim untuk mengedepankan scientific crime investigation. Teman-teman penyidik harus patuh dan taat kepada metode penyidikan saintifik agar tidak terjebak dalam sebuah kesimpulan yang kebenarannya dapat digugah. Termasuk tentunya seperti yang teman-teman sudah lihat bersama kasus di Kalideres yang juga penuh dengan dinamika, namun karena taat pada metode penyidikan, taat kepada tahapan-tahapan penelitian terhadap barang bukti agar physical evidence dapat berbicara dengan akurat, tentunya dengan melibatkan teman-teman ahli. Kita menerima informasi dari warga bahwa ada orang tergeletak di rumah kontrakan. Kemudian kita hubungin dari puskesmas, semua datang, kita mengecek, memang di situ ada sekitar 4 orang tergeletak mengeluarkan busa. Ditemuinya di mana aja, Pak? Ditemuinya 2 itu di ruang tamu, 1 itu laki-laki di ruang kamar depan, yang 1 di ruang kamar belakang. Satu keluarga semua itu atau gimana? Kita belum bisa memastikan keluarga karena kakaknya hanya bertiga, tapi di situ ada 5 orang. Semuanya keluarin busa semua ya Pak dari mulut? Dari mulut keluar busa. Kalau kondisi korban gimana Pak? Kalau keluar busa itu hanya 3 orang, ya, yang 2 itu yang di ruang tamu, yang 1 ibunya yang di kamar belakang. Ada informasi yang meninggal? Informasi sampai saat ini meninggal 2 orang di rumah sakit. Indikasi sementara apa? Sementara masih dalam lidik. Dan Ya, ada nanti yang dibawa apa aja? Yang dibawa apa aja? Ya barang bukti hanya KTP sama mungkin handphone. Bekas makanan gitu no? Bekas makanan tadi dibawa sama dinas kesehatan juga, dididik, nanti mungkin akan diperiksa juga. Pak, tadi ada cairan apa tadi Pak yang ada cairan tadi yang di? Ya kita ambil cairan itu dari dinas kesehatan, yang ngambil itu bekas muntahannya sama bekas. Berapa suntik yang diambil Pak? Kalau spesimen tadi kita nggak lihat, nanti dicoba dikosongkan di dinas kesehatan. Dan tadi ada lubang dan informasi ada lubang 3. Kita belum bisa memastikan itu. Ada tapi Pak. Tapi dalam lidik aja ya. Ada tapi Pak. Berapa meter? Ada lubang ya? Berapa meter Pak? Lubang itu memang ada sumur di situ. Ada sumur situ. Nanti biar penyelidikan aja karena masih dalam tahap lidik. Mungkin hanya itu aja yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Nomor sepatu berapa? Ya, baca harian terima kasih. Itu tadilah keterangan dari pihak kepolisian Polsek Bantar Gebang yang menyampaikan keterangan terkait peristiwa penemuan satu keluarga yang dikabarkan meninggal dunia dalam kondisi mulut berbusa. Namun hingga saat ini pihak kepolisian belum bisa memastikan apa penyebab dari para korban yang ditemukan ini meninggal dunia tersebut. Hingga saat ini pihak kepolisian tadi juga sudah melakukan olah TKP di lokasi kejadian dan membawa beberapa sampel dari beberapa makanan, minuman dan beberapa sampel labnya yang ada di kontrakan ini untuk diteliti lebih lanjut untuk memastikan penyebab kematian para korban
pada hari ini. Dan sejauh ini berdasarkan pantauan kami, memang garis polisi sudah terpasang di area depan rumah korban. Informasi 2 dari 5 anggota keluarga dinyatakan meninggal dunia, sementara 3 sisanya masih dalam perawatan di RSUD Kota Bekasi. Semua 5 orang yang ditemukan korban ditemukan dalam kondisi mulut berbusa. Pelaku mengaku kepada kepolisian selama ini telah menghabisi nyawa 9 orang, termasuk 3 korban di Bekasi yang tewas diracun menggunakan pestisida. Kapolres Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan saat ini pihaknya telah menemukan 8 jenazah korban dari pembunuhan berantai yang dilakukan oleh 3 orang pelaku. 2 orang ditemukan sudah menjadi kerangka di sebuah lubang galian yang berada di rumah seorang pelaku. Kemudian 1 orang ditemukan dalam kondisi yang sama, sudah menjadi kerangka di dalam lubang yang berbeda. Dan diperkirakan kerangka dari seorang bocah yang masih berusia 2 tahun. Kemudian 1 orang lagi ditemukan di lubang yang berbeda, dalam kondisi sudah tinggal kerangka. Sedangkan 1 jenazah dibuang ke laut oleh para pelaku, namun berhasil ditemukan oleh warga dan kemudian dikuburkan. Kini kepolisian masih mencari 1 jenazah yang belum ditemukan, saudara. Diketahui aksi keji pembunuhan berantai tersebut dilakukan oleh 3 orang pelaku. Mereka yakni Wawan Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Menunggu bayi yang sedang ICU, sedang mudah-mudahan dalam waktu 2-3-4 hari ini sudah sehat, baru kita mintai keterangan atau kita periksa, termasuk sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik, terutama setelah dilakukan otopsi dan seterusnya kegiatan yang dilaksanakan oleh laboratorium forensik. Kami menunggu secara tertulis, nanti baru kami informasikan. Saya rasa itu rekan-rekan, intinya kami Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi. Apakah ini merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Mohon waktunya, mohon doanya agar permasalahan ini bisa terang benderang apakah suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana. Artinya bisa saja kalau bukan tindak pidana karena suatu hal yang tidak diinginkan atau memang ada unsur sengaja dan lain-lain. Mohon waktunya, intinya kita masih melakukan penyelidikan. Pak, ini satu keluarga nggak? Iya, satu keluarga. Yang dirawat keluarga yang status hubungannya sama ayah, ibu, suami gitu. Ya, artinya korban atas nama AM ini memiliki 3 orang putra, 2 orang putra yang meninggal juga itu putra dari AM. Dari ibu atas nama AM itu ada 2 orang yang meninggal, yang atas nama RA dan MR, sedangkan yang satu ini kan merupakan putrinya juga. Nah, sedangkan yang masih hidup juga, yang masih di ICU itu merupakan ipar, adik ipar. Punya suami kan? Siapa? AM punya suami. Siapa? AM itu punya suami nggak? Punya suami,
Dan ini suami sambung. Ada suaminya kemana? Waktu kejadian itu ada nggak suami? Tidak ada. Katanya mereka menghilang dan beserta dengan 2 kendaraan motor itu. Iya, informasi dari pihak. Kasus pembunuhan berantai ini terungkap setelah kasus keracunan satu keluarga di Bekasi terungkap. Sebelumnya polisi menetapkan kasus keracunan yang menewaskan 3 orang di Bantar Gebang, Bekasi tersebut sebagai peristiwa pidana. Aparat kepolisian telah menangkap 3 orang terkait kasus keracunan satu keluarga di Bekasi tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan 3 orang ditangkap terkait kasus keracunan satu keluarga di Bantar Gebang. Proses penyidikan kasus keracunan di Ciketing Udik akan ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Korban meninggal akibat keracunan ini sebanyak 3 orang, yakni Ali Maimunah 41 tahun, Ridwan Abdul Muiz 21 tahun, dan Muhammad Rizwandi 20 tahun. Setelah kasus ini, suami AI berinisial WWN mendadak hilang. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi termasuk mantan suami yang juga ayah kandung korban. Kejadian mengenaskan ini pertama kali diketahui oleh warga setempat. Hanya anak perempuan berusia 5 tahun yang ditemukan dalam kondisi sadar. Ibu, paman, serta kedua kakak laki-lakinya yang sudah dewasa ditemukan dengan kondisi lemas dengan mulut yang sudah berbusa. Kemudian setelah beberapa waktu kepolisian mulai menemukan petunjuk baru terkait sosok di balik kasus ini. Ada kecurigaan dan dugaan yang mengarah kepada pria berinisial WWN. WWN merupakan suami baru AI Maimunah sekaligus ayah sambung Ridwan Abdul Muiz dan Muhammad Rizwandi. WWN tidak ada di rumah saat AI Maimunah dan anak-anaknya keracunan. Kecurigaan semakin bertambah tatkala 2 sepeda motor milik keluarga itu raib. Kemudian dalam konferensi pers Kamis 19 Januari 2023, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron mengatakan 3 korban tersebut sengaja diracun oleh 3 orang tersangka. Dari hasil berbagai penyidikan yang dilakukan oleh pihaknya, terungkap bahwa di dalam ketiga tubuh korban yang meninggal dunia terdapat kandungan zat kimia berbahaya, yakni pestisida. Yang dimana pestisida tersebut dimasukkan oleh pelaku ke dalam kopi yang kemudian dikonsumsi oleh para korban. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko sebelumnya memang sudah mengungkapkan bahwa kasus dugaan keracunan yang menewaskan satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat itu mengarah kepada indikasi pembunuhan berencana. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, saudara, terbaru telah terungkap 3 orang pelaku tersebut ternyata adalah pelaku pembunuhan berantai yang telah membunuh 9 orang korban, termasuk 3 orang yang merupakan satu keluarga di Bantar Gebang. Ada keterkaitan satu ini. Saudara Dula dan Solihin ini, Dula atau Solihin ini, Aki Wawon ini, Dula menarasikan dirinya memiliki kemampuan untuk mampu meningkatkan harta dan kekayaan. Lalu kemudian menyuruh Aki untuk mencari korban. Nah, setelah Aki mendapatkan korban atau target yang ingin sukses, kemudian diambil uangnya. Namun ketika kesuksesan itu tidak kunjung diraih, maka tentunya dia akan menagih. Maka Aki melaporkannya kepada Dula, Dula yang kemudian mengeksekusi para korban dengan cara mengajak ke rumahnya, kasih minum racun. Dan orang yang mengetahui pun dianggap berbahaya akan ditinggalkan. Itu penjelasannya. Ada janji dan motivasi palsu, kemudian ada janji dan motivasi kepada target. Setelah ditagih, maka kemudian para korban ini yang sudah tertipu dihilangkan nyawanya. Berdasarkan hasil penyelidikan saintifik, ada potensi para pelaku sudah pernah melakukan kejahatan sebelumnya
dengan modus operandi pembunuhan yang sama. Itu yang saya bilang tadi, mengapa ketiga korban ini dihilangkan nyawanya, ternyata mereka mengetahui kalau para tersangka ini melakukan pembunuhan lain. Ini ada potensi. Jadi secara saintifik, mengapa mereka dibunuh? Karena ada potensi kejahatannya terbuka. Dari situlah kemudian penyidik melakukan pendalaman dan hasil pemeriksaan para tersangka mengakui memang pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi yang sama, pembunuhan. Tadi partner in crime tadi, segitiga. Tim kolaborasi interprofesi Polda Metro Jaya sedang dan terus melakukan pendalaman tentang pembunuhan berantai ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, sejak pagi tadi tim Polda Metro Jaya langsung menindaklanjuti temuan fakta baru ke Cianjur, tim ke Cianjur bersama tim kedokteran forensik bersama Sifor dan tim Lakfor. Di sana ditemukan ada 3 lubang di Cianjur. Lubang pertama berisi kerangka anak kecil, diduga atas nama Bayu, umur 2 tahun, di samping rumah pelaku Dula atau Solehi. Lubang kedua berisi 2 kerangka tulang yang ditemukan dalam satu lubang, diduga atas nama Noneng dan Wiwin. Nah, tapi untuk membuktikan ini semua tentu proses identifikasi primer, pemeriksaan DNA dan sebagainya. Karena ada yang sudah meninggal 2 tahun lebih, ada yang baru 2 bulan. Tentu proses-proses memastikan identitas korban perlu dilakukan, tidak hanya tergantung pada pengakuan para tersangka. Lubang ketiga berisi kerangka tulang yang diduga bernama Fahim. Jadi kalau kita lihat berarti ada berapa itu korban? 3 tambah 4 berarti 8, tambah 1 lagi di Garut 9. Sementara ini yang kepastiannya sedang kita proses. Itu yang saya sebut dengan ini menarik secara saintifik, baik ilmu sosial maupun ilmu kedokteran, ilmu eksak untuk kita dalami. Setelah kemarin kita ada kasus di Kalideres. Polisi mengatakan satu keluarga korban pembunuhan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat tak hanya tewas karena diracun. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan korban juga dicekik oleh para tersangka agar lebih cepat tewas. Hengki menjelaskan hal itu diketahui dari hasil otopsi para korban. Hasil otopsi menyebutkan ditemukan luka-luka di seputar wajah dan leher. Sementara itu berdasarkan hasil laboratorium forensik, racun yang digunakan tersangka untuk menghabisi nyawa terdapat 2 jenis. 2 jenis racun tersebut yakni racun tikus dan racun pestisida. 3 orang pelaku yang melakukan pembunuhan keji tersebut yakni Wawan Erwan alias AKI, Solihun alias Dulo, dan MD Solihudin. Para pelaku tersebut belakangan diketahui sebagai pelaku pembunuhan berantai dengan 9 orang korban, termasuk 3 orang yang merupakan satu keluarga di Bantar Gebang. 3 orang yang merupakan satu keluarga itu dibunuh karena mengetahui perbuatan keji para pelaku. Karena mengetahui tindak pidana yang dilakukannya, satu keluarga di Bantar Gebang ini dianggap berbahaya dan berakhir dibunuh. PKPU.
Selamat siang saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, satu keluarga di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat ditemukan dalam kondisi keracunan pada Kamis 12 Januari 2023. Awalnya kasus ini diduga sebagai keracunan biasa, namun setelah melalui penyelidikan ternyata kasus ini merupakan pembunuhan. Kepolisian telah menangkap 3 orang yang kini telah menjadi tersangka. Mereka yakni Wawan R.I. alias Aki, Solihun alias Buloh, dan MBD Solehudin. MBD menjadi pelaku sekaligus korban yang juga mengalami keracunan. Kemudian saudara, setelah diselidiki lebih lanjut, pembunuhan satu keluarga di Bekasi ini bukanlah yang pertama. 3 orang pelaku sudah melakukan beberapa pembunuhan sebelumnya, dan jasad para korban tersebut ditemukan di rumah salah satu pelaku di Cianjur, Jawa Barat. Kepolisian menemukan 3 lubang di rumah tersebut. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan lubang pertama berisi kerangka anak kecil berusia sekitar 2 tahun. Lubang ini ditemukan di samping rumah pelaku dulu. Kemudian di lubang kedua ditemukan 2 kerangka manusia yang diduga atas nama Neneng dan Wiwit. Di lubang ketiga berisi kerangka manusia yang diduga atas nama Farida. Sehingga terdapat 4 korban yang ditemukan sudah dalam kondisi tinggal kerangka di 3 lubang di rumah dulu. Ada yang menjelaskan saat ini polisi masih mengidentifikasi 4 kerangka tersebut. Namun, saudara, dari pemeriksaan sementara, ada korban yang sudah meninggal 2 tahun lebih dan ada yang baru meninggal 2 bulan lalu. Selain itu, Fadil menambahkan ada 1 korban yang dibuang ke laut. 1 korban yang dibuang ke laut ini kemudian ditemukan oleh warga dan dikuburkan secara wajar. Boleh. Baik, keluar cuma berisik doang. Jangan siapa? Asal. Engkas subdit aja, Bang. Subdit. Aja subdit. Kalau kasus Yang 8 ini. mau tadi Karya. dia OBT Yang kontrol yang cewek kubur. nggak tahu Dia tuh. Rekon. Pelaku mengaku kepada kepolisian selama ini telah menghabisi nyawa 9 orang, termasuk 3 korban di Bekasi yang tewas diracun menggunakan pestisida. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan saat ini pihaknya telah menemukan 8 jenazah korban dari pembunuhan berantai yang dilakukan oleh 3 orang pelaku. 2 orang ditemukan sudah menjadi kerangka di sebuah lubang galian yang berada di rumah seorang pelaku. Kemudian 1 orang ditemukan dalam kondisi yang sama sudah menjadi kerangka di dalam lubang yang berbeda dan diperkirakan kerangka dari seorang bocah yang masih berusia 2 tahun. Kemudian 1 orang lagi ditemukan di lubang yang berbeda dalam kondisi sudah tinggal kerangka. Sedangkan 1 jenazah dibuang ke laut oleh para pelaku, namun berhasil ditemukan oleh warga dan kemudian dikuburkan. Kini kepolisian masih mencari 1 jenazah yang belum ditemukan, saudara. Diketahui aksi keji pembunuhan berantai tersebut dilakukan oleh 3 orang pelaku.
Mereka yakni Wawan Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Menunggu bayi yang sedang ICU, sedang mudah-mudahan dalam waktu 2, 3, 4 hari ini sudah sehat, baru kita mintai keterangan atau kita periksa, termasuk sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik, terutama setelah dilakukan otopsi dan seterusnya kegiatan yang dilaksanakan oleh laboratorium forensik. Kami menunggu secara tertulis, nanti baru kami informasikan. Saya rasa itu rekan-rekan, intinya kami Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi. Apakah ini merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Mohon waktunya, mohon doanya agar permasalahan ini bisa terang benderang apakah suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana. Artinya bisa saja kalau bukan tindak pidana karena suatu hal yang tidak diinginkan atau memang ada unsur sengaja dan lain-lain. Mohon waktunya, intinya kita masih melakukan penyelidikan. Pak, ini satu keluarga nggak? Iya, satu keluarga. Yang dirawat keluarga yang status hubungannya sama ayah, ibu, suami. Ya, artinya korban atas nama AM ini memiliki 3 orang putra, 2 orang putra yang meninggal juga itu putra dari AM. Dari ibu atas nama AM itu ada 2 orang yang meninggal, yang atas nama RA dan MR, sedangkan yang satu ini kan merupakan putrinya juga. Nah, sedangkan yang masih hidup juga, yang masih dalam di ICU itu merupakan ipar, adik ipar. Punya suami kan? Siapa? AM itu punya suami. Siapa? AM itu punya suami nggak? Korban. Punya suami, dan ini suami sudah suami sambung. Ada dan suaminya kemana? Waktu kejadian itu ada nggak suaminya? Tidak ada. Kadang mereka menghilang dan beserta dengan 2 kendaraan motor itu. Ya, informasi dari pihak keluarga. Kasus pembunuhan berantai ini terungkap setelah kasus keracunan satu keluarga di Bekasi terungkap. Sebelumnya polisi menetapkan kasus keracunan yang menewaskan 3 orang di Bantar Gebang, Bekasi tersebut sebagai peristiwa pidana. Aparat kepolisian telah menangkap 3 orang terkait kasus keracunan satu keluarga di Bekasi tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan 3 orang ditangkap terkait kasus keracunan satu keluarga di Bantar Gebang. Proses penyidikan kasus keracunan di Ciketing Udik akan ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Korban meninggal akibat keracunan ini sebanyak 3 orang, yakni Ali Maimuna 41 tahun, Ridwan Abdul Muiz 21 tahun, dan Muhammad Riswandi 20 tahun. Setelah kasus ini, suami AI berinisial WWN mendadak hilang. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi termasuk mantan suami yang juga ayah kandung korban. Kejadian mengenaskan ini pertama kali diketahui oleh warga setempat. Hanya perempuan berusia 5 tahun yang ditemukan dalam kondisi sadar. Ibu, paman, serta kedua kakak laki-lakinya yang sudah dewasa ditemukan dengan kondisi lemas dengan mulut yang sudah berbusa. Kemudian setelah beberapa waktu kepolisian mulai menemukan petunjuk baru terkait sosok di balik kasus ini. Ada kecurigaan dan dugaan yang mengarah kepada pria berinisial WWN. WWN merupakan suami baru AI Maimunah, sekaligus ayah sambung Ridwan Abdul Muiz dan Muhammad Riswandi. WWN tidak ada di rumah saat AI Maimunah dan anak-anaknya keracunan. Kecurigaan semakin bertambah tatkala 2 sepeda motor milik keluarga itu raib. Kemudian dalam konferensi pers Kamis 19 Januari 2023, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron mengatakan
3 korban tersebut sengaja diracun oleh 3 orang tersangka. Dari hasil berbagai penyelidikan yang dilakukan oleh pihaknya, terungkap bahwa di dalam ketiga tubuh korban yang meninggal dunia terdapat kandungan zat kimia berbahaya, yakni pestisida. Yang dimana pestisida tersebut dimasukkan oleh pelaku ke dalam kopi yang kemudian dikonsumsi oleh para korban. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisno Andiko sebelumnya memang sudah mengungkapkan bahwa kasus dugaan keracunan yang menewaskan satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat itu mengarah kepada indikasi pembunuhan berencana. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, saudara, terbaru telah terungkap 3 orang pelaku tersebut ternyata adalah pelaku pembunuhan berantai yang telah membunuh 9 orang korban, termasuk 3 orang yang merupakan satu keluarga di Bantar Gebang. Ada keterkaitan satu yang saudara Dula dan Solihin ini, Dula atau Solihin ini, Aki Wawon ini, Dula menarasikan dirinya memiliki kemampuan untuk mampu meningkatkan harta dan kekayaan, lalu kemudian menyuruh Aki untuk mencari korban. Nah, setelah Aki mendapatkan korban atau target yang ingin sukses, kemudian diambil uangnya. Namun ketika kesuksesan itu tidak kunjung diraih, maka tentunya dia akan menagih. Maka Aki melaporkannya kepada Dula, Dula yang kemudian mengeksekusi para korban dengan cara mengajak ke rumahnya, kasih minum racun. Dan orang yang mengetahui pun dianggap berbahaya akan dihilangkan. Itu penjelasannya. Ada janji dan motivasi palsu, kemudian ada janji dan motivasi kepada target. Setelah ditagih, maka kemudian para korban ini yang sudah tertipu dihilangkan nyawanya. Berdasarkan hasil penyelidikan saintifik, ada potensi para pelaku sudah pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi pembunuhan yang sama. Itu yang saya bilang tadi, mengapa ketiga korban ini dihilangkan nyawanya? Ternyata mereka mengetahui kalau para tersangka ini melakukan pembunuhan lain. Ini ada potensi. Jadi secara saintifik, mengapa mereka dibunuh? Karena ada potensi kejahatannya terbuka. Dari situlah kemudian penyidik melakukan pendalaman, dan hasil pemeriksaan para tersangka mengakui memang pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi yang sama, pembunuhan. Tadi partner in crime tadi, segitiga. Tim kolaborasi interprofesi Polda Metro Jaya sedang dan terus melakukan pendalaman tentang pembunuhan berantai ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, sejak pagi tadi tim Polda Metro Jaya langsung menindaklanjuti temuan fakta baru ke Cianjur, tim ke Cianjur bersama tim kedokteran forensik bersama Sifor dan tim Lafor. Di sana ditemukan ada 3 lubang di Cianjur. Lubang pertama berisi kerangka anak kecil, diduga atas nama Bayu, umur 2 tahun, di samping rumah pelaku Dula atau Solihin. Lubang kedua berisi 2 kerangka tulang yang ditemukan dalam satu lubang, diduga atas nama Noneng dan Wiwin. Nah, tapi untuk membuktikan ini semua tentu proses identifikasi primer, pemeriksaan DNA dan sebagainya. Karena ada yang sudah meninggal 2 tahun lebih, ada yang baru 2 bulan. Tentu proses-proses
memastikan identitas korban perlu dilakukan tidak hanya tergantung pada pengakuan para tersangka. Lubang ketiga berisi kerangka tulang yang diduga bernama Farida. Jadi kalau kita lihat berarti ada berapa itu korban? 3 tambah 4 berarti 8 tambah 1 lagi di Garut 9. Sementara ini yang kepastiannya sedang kita proses. Itu yang saya sebut dengan ini menarik secara scientific, baik ilmu sosial maupun ilmu kedokteran, ilmu eksak untuk kita dalami. Setelah kemarin kita ada kasus di Kalideres. Saudara, polisi mengatakan satu keluarga korban pembunuhan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat tak hanya tewas karena diracun. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan korban juga dicekik oleh para tersangka agar lebih cepat tewas. Hengki menjelaskan hal itu diketahui dari hasil otopsi para korban. Hasil otopsi menyebutkan ditemukan luka-luka di seputar wajah dan leher. Sementara itu berdasarkan hasil laboratorium forensik, racun yang digunakan tersangka untuk menghabisi nyawa terdapat 2 jenis. 2 jenis racun tersebut yakni racun tikus dan racun pestisida. 3 orang pelaku yang melakukan pembunuhan keji tersebut yakni Wawan Erwan alias AKI, Solihun alias Dulo, dan MDD Solihudin. Para pelaku tersebut belakangan diketahui sebagai pelaku pembunuhan berantai dengan 9 orang korban, termasuk 3 orang yang merupakan satu keluarga di Bantar Gebang. 3 orang yang merupakan satu keluarga itu dibunuh karena mengetahui perbuatan keji para pelaku. Karena mengetahui tindak pidana yang dilakukannya, satu keluarga di Bantar Gebang ini dianggap berbahaya dan berakhir dibunuh. Olah TKP ulang, terus kita coba ambil sampel, beberapa sampel lagi di dalam untuk melakukan penelitian oleh tim lapor. Sekitar 3 atau 4 sampel tadi kita lihat. Hasil uji laboratorium kemarin masih dilakukan pendalaman, makanya kami ambil sampel lagi. Berarti agenda hari ini memang ambil sampel aja dari olah TKP ulang. Itu aja. Apa yang menjadikan alasan di TKP ulang? Ya, kita perlu mendapatkan apa saja yang ada dalam TKP ini gitu. Udah ada kejelasan belum sih ini memang diduga di keracunan atau memang diracun? Kita dalami. Masih didalami. Apa gambaran yang kira-kira mengarah ke pidana kan? Sampai saat Polisi memastikan sekeluarga keracunan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat merupakan korban pembunuhan dengan cara diracun. Ketiga pelaku pembunuhan diketahui adalah Wawan Erawan alias AKI, Solihin alias Dulo, dan MDD Solihudin. Kemudian Irjen Fadil Imran menyebut kasus pembunuhan ini adalah serial killer yang dikemas supranatural dengan janji membuat menjadi kaya. Fadil mengatakan salah satu pelaku yakni Wawan merupakan suami siri dari korban meninggal dunia bernama Ai Maimunah 40 tahun. Sedangkan 2 korban tewas lainnya yakni Ridwan Abdul Muiz 20 tahun serta M. Rizwan di 16 tahun merupakan anak Maimunah dari mantan suaminya. Sementara itu satu korban lain yang masih dirawat yakni NAS 5 tahun. Satu orang lainnya yang masih dirawat juga adalah pelaku yakni Dede Solihudin yang ikut keracunan. Fadil mengatakan Wawan tega melakukan aksinya itu karena para korban ini dianggap berbahaya lantaran mengetahui praktik kejahatannya. Diketahui saudara, Wawan ini adalah seorang dukun yang menjanjikan penggandaan uang begitu. Jadi untuk motif pembunuhannya selama ini adalah menarik para korban dengan iming-iming akan menggandakan uang.
Jadi saya bersama teman-teman dari Psikor dan dari tim kedokteran forensik dan lapor memberikan informasi terkait dengan peristiwa kematian di Bandar Lampung pada tanggal 12 Januari sekitar pukul 8 pagi. Diterima informasi dari masyarakat bahwa ada korban ada keterkaitan satu dengan yang lain. Saudara Dula dan Solihin ini, Dula atau Solihin ini, Aki Wawon ini, Dula menarasikan dirinya memiliki kemampuan untuk mampu meningkatkan harta dan kekayaan, lalu kemudian menyuruh Aki untuk mencari korban. Nah, setelah Aki mendapatkan korban atau target yang ingin sukses, kemudian diambil uangnya. Namun ketika kesuksesan itu tidak kunjung diraih, maka tentunya dia akan menagih. Maka Aki melaporkannya kepada Dula, Dula yang kemudian mengeksekusi para korban dengan cara mengajak ke rumahnya, kasih minum racun. Dan orang yang mengetahui pun dianggap berbahaya akan dihilangkan. Itu penjelasannya. Ada janji dan motivasi palsu, kemudian ada janji dan motivasi kepada target. Setelah ditagih, maka kemudian para korban ini yang sudah tertipu dihilangkan nyawanya. Berdasarkan hasil penyelidikan saintifik, ada potensi para pelaku sudah pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi pembunuhan yang sama. Itu yang saya bilang tadi, mengapa ketiga korban ini dihilangkan nyawanya? Ternyata mereka mengetahui kalau para tersangka ini melakukan pembunuhan lain. Ini ada potensi. Jadi secara saintifik, mengapa mereka dibunuh? Karena ada potensi kejahatannya terbuka. Dari situlah kemudian penyidik melakukan pendalaman. Dan hasil pemeriksaan para tersangka mengakui memang pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi yang sama, pembunuhan. Tadi partner in crime tadi, segitiga. Tim kolaborasi interprofesi Polda Metro Jaya sedang dan terus melakukan pendalaman tentang pembunuhan berantai ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, sejak pagi tadi tim Polda Metro Jaya langsung menindaklanjuti temuan fakta baru ke Cianjur. Tim ke Cianjur kan bersama tim kedokteran forensik bersama Psikor dan tim lapor. Di sana ditemukan ada 3 lubang di Cianjur. Enggak, pagi ya, nggak mungkin ya.
Lubang pertama berisi kerangka anak kecil, diduga atas nama Bayu, umur 2 tahun, di samping rumah pelaku Dula atau Solihin. Lubang kedua berisi 2 kerangka tulang yang ditemukan dalam satu lubang, diduga atas nama Noneng dan Wiwin. Nah, tapi untuk membuktikan ini semua tentu proses identifikasi primer, pemeriksaan DNA dan sebagainya, karena ada yang sudah meninggal 2 tahun lebih, ada yang baru 2 bulan. Tentu proses-proses memastikan identitas korban perlu dilakukan, tidak hanya tergantung pada kemampuan para tersangka. Lubang ketiga berisi kerangka tulang yang diduga bernama Fahmi. Jadi kalau kita lihat berarti ada berapa itu korban? 3 tambah 4 berarti 8, tambah 1 lagi di Garut 9. Sementara ini yang kepastiannya sedang kita proses. Itu yang saya sebut dengan, ini menarik secara saintifik, baik ilmu sosial maupun ilmu kedokteran, ilmu Kasus satu keluarga di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat yang diduga keracunan ternyata merupakan korban pembunuhan berantai. Pembunuhan berantai ini dilakukan oleh 3 orang, yakni Wawon Erawan alias Ake, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Wawon dan Solihin ditangkap di rumahnya di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat pada Selasa 17 Januari 2023. Sementara itu, Dede Solehudin ikut meminum racun dan saat ini tengah dirawat di RSUD Bantar Gebang. Kasus ini terungkap saat polisi menemukan kerangka jenazah korban di pekarangan rumah Wawon dan Solihin. Selain meracuni satu keluarga di Bekasi, Wawon CS ternyata sebelumnya pernah membunuh sejumlah orang dan belakangan diketahui jumlahnya sebanyak 9 orang. Bisa, Bang. Ayo, Bang.
Tunggu, jangan sini dulu. Masuk aja. Saja ada rokoknya bang tadi, bang itu nyari rokok nggak ada? Menyebabkan kematian. Dari fakta awal, kemudian scientific crime investigation, ditemukan fakta baru bahwa narasi yang dikembangkan bahwa ketiga korban mati karena keracunan itu tidak benar, tapi itu adalah pembunuhan. Akan didalami apakah pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, atau murni pembunuhan. Jadi pembunuhan itu ada pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, dan pembunuhan biasa. 338, 339, dan 340. Setelah fakta-fakta saintifik, olah TKP, hasil lapor, hasil visum et repertum, maka tentunya penyidik mencari tahu siapa pelakunya. Dan berdasarkan hasil investigasi pemeriksaan kepada saksi-saksi, ditemukan bahwa pelakunya adalah saudara Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Gumloh, dan saudara MDD Soleh Hudin. Ketiganya ternyata orang dekat dari para korban. Bahkan salah satu pelaku ini merupakan suami dari korban. Pertanyaan kemudian adalah
apa motif daripada para pelaku melakukan pembunuhan dengan cara memberikan racun pestisida kepada para korban. Ada sebuah fenomena ini akan menjadi pembelajaran sosial buat kita semua, dan mohon teman-teman media menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pelaku ini berdasarkan pengakuan melakukan sebuah perjalanan perjuangan pembunuhan. Bahasanya mereka, perjalanan perjuangan pembunuhan. Ternyata korban meninggal dunia di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Jadi keluarga dekatnya ini dianggap berbahaya karena mengetahui bahwa dia melakukan tindak pidana lain dalam bentuk pembunuhan dan penipuan kepada korban-korban lain. Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan dalam konteks para pelaku sebenarnya endingnya adalah bagaimana mengambil uang daripada korban yang terkena tipu daya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim penyidik hadir dan Pak Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan itu diawali dengan penipuan, boleh. Tahu keluar cuma berisik doang. Berhenti lagi. Jangan siapa? Kasar. Enggak subdit aja bang. Subdit aja subdit. Kalau kasus yang 8 ini. Mau dia Karya. mau dia OBT Yang kontrol yang jalan kubur. Dia itu yang rekon. Kalau besar nanti mau jadi apa? Sorry. Mata gua Belum ya Majid sini. Baik saudara, diketahui 3 pelaku pembunuhan berantai yang terakhir
melakukan aksi pembunuhan terhadap satu keluarga di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Kemudian saudara diketahui 3 orang pelaku ini, yakni Dede, Wawon, dan Solihin, ini adalah pelaku pembunuhan berantai yang sudah membunuh sejauh ini 9 orang. 4 orang ditemukan di dalam sebuah lubang galian, di dalam 3 lubang galian saudara yang berada di sekitar rumah pelaku. 1 orang korban masih berusia 2 tahun ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka, kemudian 2 orang ditemukan dalam 1 lubang dalam kondisi yang sama yakni tinggal kerangka, dan 1 orang lagi juga ditemukan di dalam sebuah lubang yang berbeda dalam kondisi yang sama yakni tinggal kerangka. Kemudian saudara, polisi juga menemukan 1 lubang baru yang telah dipersiapkan oleh pelaku pembunuhan berantai di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan lubang baru yang disiapkan di Cianjur itu untuk mengubur korban pembunuhan berantai selanjutnya seperti yang ada di Kota Bekasi. Lubang korban pembunuhan berantai tersebut berada di salah satu rumah tersangka di Cianjur, mirip dengan yang ada di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Meski begitu, saudara, pihaknya masih belum mengetahui siapa korban yang akan ditempatkan di dalam lubang galian tersebut. Adapun para korban tewas sebagian besar merupakan family tree atau silsilah keluarga dari para tersangka. 3 tersangka antara lain yakni Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duo, dan MDD Solehudin. Wawon diketahui memiliki mantan istri bernama Wiwin dan Ai Maimunah 40 tahun yang merupakan istri barunya. Kedua orang itu menjadi korban Wawon, yang mana Wiwin tewas di Cianjur, sedangkan Maimunah menjadi korban meninggal dunia di Bekasi. Kemudian saudara, korban yang ditemukan tinggal kerangka di sebuah lubang, begitu adalah atas nama Noneng yang merupakan ibu dari Wiwin atau mertua Wawon. Noneng juga ditemukan tinggal kerangka di Cianjur. Noneng dan Wiwin berada di satu lubang yang sama. Dari hasil pernikahannya dengan Maimunah, Wawon memiliki 2 anak yakni Bayu serta Neng Ayu. Bayu yang masih anak-anak tewas di Cianjur dan turut berada di dalam lubang yang kemudian ditemukan, dan kerangka Bayu juga ditemukan di dalam lubang tersebut. Sementara Neng Ayu menjadi korban dan masih selamat. Kemudian saudara, dari suami terdahulu, Maimunah ternyata memiliki 2 anak bernama Ridwan Abdul Muiz 20 tahun dan M. Rizwandi 16 tahun. Ridwan dan Rizwandi tewas di Bekasi. Sedangkan saudara, ada juga 2 kerangka yang ditemukan di dalam satu lubang, yakni Hengki dan Farida yang merupakan TKW dan tewas di Cianjur. Lebih lanjut, saudara, Hengki mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Saya bersama teman-teman dari Apsifor dan dari tim kedokteran forensik dan lapor yang memberikan informasi terkait dengan peristiwa kematian di Bandar Gebang. Pada tanggal 12 Januari sekitar pukul 8 pagi diterima informasi dari masyarakat bahwa ada korban
meninggal dunia 3 orang dan 2 orang dalam kondisi sekarat. Diduga matinya karena keracunan makanan. Awalnya kasus ini ditangani oleh Polres Metro Bekasi, namun seiring dengan perkembangan laporan dari Kapolres yang saya terima, saya menganggap bahwa kasus ini harus melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya agar teka-teki kematian 3 korban tersebut bisa terjawab dengan pasti. Apakah ini perbuatan pidana atau ini bukan tindak pidana. Karena keracunan bisa terjadi masuk dalam kategori bukan tindak pidana. Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menekankan pada tim untuk mengedepankan scientific crime investigation. Teman-teman penyidik harus patuh dan taat kepada metode penyidikan saintifik agar tidak terjebak dalam sebuah kesimpulan yang kebenarannya dapat digugah. Termasuk tentunya seperti yang teman-teman sudah lihat bersama kasus di Kalideres yang juga penuh dengan dinamika, namun karena taat pada metode penyidikan, taat kepada tahapan-tahapan penelitian terhadap barang bukti agar physical evidence dapat berbicara dengan akurat, tentunya dengan melibatkan teman-teman ahli. Kita menerima informasi dari warga bahwa ada orang tergeletak di rumah kontrakan. Kemudian kita hubungin dari puskesmas, semua datang, kita mengecek, memang di situ ada sekitar 4 orang tergeletak mengeluarkan busanya. Ditemuinya di mana aja, Pak? Ditemuinya 2 itu di ruang tamu, 1 itu laki-laki di ruang kamar depan, yang 1 di ruang kamar belakang. Satu keluarga semua itu atau gimana? Kita belum bisa memastikan keluarga karena kakaknya hanya bertiga, tapi di situ ada 5 orang. Semuanya keluarin busa semua ya Pak dari mulut? Dari mulut keluar busa. Pak, kalau kondisi korban gimana Pak? Kalau keluar busa itu hanya 3 orang, ya, yang 2 itu yang di ruang tamu, yang 1 ibunya yang di kamar belakang. Ada informasi yang meninggal? Informasi sampai saat ini meninggal 2 orang di rumah sakit. Indikasi sementara apa? Sementara masih dalam lidik. Dan ya, ada nanti yang dibawa apa aja? Yang dibawa apa aja? Ya barang bukti hanya KTP sama mungkin handphone. Bekas makanan gitu kan? Bekas makanan tadi dibawa sama dinas kesehatan juga. Nanti mungkin akan diperiksa juga. Pak, tadi ada cairan apa tadi Pak yang ada cairan tadi yang di? Ya kita ambil cairan itu dari dinas kesehatan, yang ngambil itu bekas muntahannya sama bekas. Berapa suntik yang diambil Pak?
Kalau spesimen tadi kita nggak lihat, nanti dicoba diproseskan di dinas kesehatan. Dan tadi ada lubang kan? Informasi ada lubang 3. Kita belum bisa memastikan itu. Ada tadi Pak. Tapi benar ada dalam lidik aja ya. Ada tadi Pak. Berapa meter? Ada lubang itu. Berapa meter Pak? Lubang itu memang ada sumur di situ. Ada sumur situ. Nanti biar penyelidikan aja karena masih dalam tahap ini. Mungkin hanya itu aja yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Nomor sepatu berapa? Ya, baca harian Tribun Bekasi, itu tadilah keterangan dari pihak kepolisian Polsek Bantar Gebang yang menyampaikan keterangan terkait peristiwa penemuan satu keluarga yang dikabarkan meninggal dunia dalam kondisi mulut berbusa. Namun hingga saat ini pihak kepolisian belum bisa memastikan apa penyebab dari para korban yang ditemukan ini meninggal dunia tersebut. Hingga saat ini pihak kepolisian tadi juga sudah melakukan olah TKP di lokasi kejadian dan membawa beberapa sampel dari beberapa makanan, minuman dan beberapa sampel lainnya yang ada di kontrakan ini untuk diteliti lebih lanjut untuk memastikan penyebab kematian para korban pada hari ini. Dan sejauh ini berdasarkan pantauan kami memang garis polisi sudah terpasang di area depan rumah korban. Kasus satu keluarga di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat diduga keracunan ternyata merupakan korban pembunuhan berantai. Pembunuhan berantai ini dilakukan oleh 3 orang, yakni Wawan Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDB Solehuddin. Wawan dan Solihin ditangkap di rumahnya di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat pada Selasa 17 Januari 2023. Sementara itu, saudara Dede Solehuddin ikut meminum racun dan saat ini tengah dirawat di RSUD Bantar Gebang. Kasus ini terungkap saat polisi menemukan kerangka jenazah korban di pekarangan rumah Wawan dan Solihin. Selain meracuni satu keluarga di Bekasi, Wawan CS ternyata sebelumnya pernah membunuh sejumlah orang dan diketahui hingga saat ini korbannya sebanyak 9 orang. Pelaku pembunuhan berantai ini diketahui pernah menikah lebih dari 2 kali. Ayim Maimunah 40 tahun, salah satu korban di Bekasi yang tewas diracun adalah istri Siri Wawan. Sementara itu jenazah yang ditemukan di pekarangan rumah Wawan dan Solihin di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur adalah mantan istri dan mertua Wawan. Hal ini disampaikan oleh istri keempat Wawan, yakni Iis Suryati, 42 tahun. Iis mengungkapkan ia dan Wawan menikah sejak 2015. Mereka dikaruniai 2 orang anak. Menurutnya selama ini tak ada yang aneh pada kepribadian Wawan. Iis menyebut sang suami selama ini bekerja di tempat penggilingan beras. Kepada Iis, Wawan mengaku sudah menikah 3 kali sebelum menikahi dirinya. Ketiga istri sebelumnya telah diceraikan oleh Wawan. Sementara itu, Ketua RW Kampung Babakan Mande, tempat jenazah korban Wawan CS ditemukan, Dedi Setiadi mengaku tak pernah menaruh curiga pada Wawan dan pelaku lainnya. Ia mengatakan sebelumnya Wawan pernah berjualan buah di kawasan Cibeber, Cianjur. Kemudian, saudara, terkait motif, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengungkapkan Wawan berpura-pura sebagai dukun pengganda uang pada pembunuhan sebelum di Bekasi. Fadil mengatakan Wawan menjanjikan kepada korbannya bisa cepat kaya. Dalam menjalankan aksinya, Wawan akan membunuh dengan cara mencekik setelah mendapatkan uang korban. Sementara itu, Wawan membunuh kerabat dan orang terdekatnya lantaran mereka mengetahui aksi Wawan. Menurut Fadil, aksi Wawan CS identik dengan motif pembunuhan yang dilakukan oleh Rian Jombang. Mereka sama-sama membunuh para saksi yang mengetahui aksi keji mereka.
Irjen Fadil Imran mengungkapkan hingga saat ini terdapat 9 korban pembunuhan Wawon CS. Rinciannya 3 korban berada di Bekasi yakni Ai Maimunah 40 tahun serta kedua anak Ai yakni Ridwan Abdul Muiz 20 tahun dan M Rizwandi 16 tahun. Kemudian ada Wiwin dan Noneng serta Bayu yang masih berusia 2 tahun dan diduga atas nama Farida yang ditemukan di Cianjur. Kemudian ada 1 korban di Garut yang sempat dibuang ke laut, tetapi berhasil ditemukan warga setempat dan dimakamkan. Sementara 1 korban lainnya masih dalam pencarian. Olah TKP ulang, terus kita coba ambil sampel, beberapa sampel lagi di dalam untuk melakukan penelitian oleh tim lapor. Sekitar 3 atau 4 sampel tadi kita lihat. Hasil uji laboratorium kemarin masih dilakukan pendalaman, makanya kami ambil sampel lagi. Berarti agenda hari ini memang ambil sampel aja dari olah TKP ulang. Itu aja. Ya. Apa yang menjadikan alasan di TKP ulang? Ya, kita perlu mendapatkan apa saja yang ada dalam TKP ini gitu. Udah ada kejelasan belum sih ini memang diduga di keracunan ini atau masih memang diracun? Kita dalami. Masih didalami. Ya. Apa barang-barang yang kira-kira mengarah ke pidana kan? Sampai saat ini belum, masih kami lakukan pendalaman. Ya, itu aja. Selamat siang Pak Tribuners, pasca penggalian ditemukannya 3 orang jenazah yang ditemukan dalam satu lubang di kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranyang, Kabupaten Cianjur, masih menjadi tontonan masyarakat sekitar dan tampak rumah yang berada di yang dilakukan pembongkaran di belakang rumahnya. Pelaku pun ini masih ataupun dipasangi garis polisi dan tampak semua warga masih mengerumuni bekas sisa penggalian ditemukan korban yang diduga dibunuh oleh Wawon yang merupakan terduga pelaku kasus keracunan di Bantar Gebang, Kota Bekasi pada beberapa waktu lalu, dan berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolres Cianjur di Kecamatan Ciranyang ini ada 3 titik yang diduga terdapat korban yang diduga korban pembunuhan yang dilakukan oleh Wawon dan Solihin dan 1 pelaku lainnya. Warga pun tampak kaget sekaligus geger dengan adanya kejadian ini, dengan penggalian tersebut. Meski penggalian sudah dihentikan, namun bekas sisa penggalian ini masih menjadi tontonan masyarakat sekitar karena penasaran dengan kejadian ataupun sisa-sisa penggalian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya pada tadi pagi yang selesai pada siang. Ini pun tampak sejumlah sisa-sisa penggalian dan sisa yang digali tersebut pun dipasangi garis polisi. Tepat di belakang rumah, pelaku mengubur di sebuah lubang yang menyimpan tubuh jenazah korban yang diduga dibunuh oleh pelaku Wawon yang terlibat dalam kasus keracunan 1 keluarga di Bekasi. Demikian laporan kontributor Kabupaten Cianjur melaporkan. Menunggu
bayi yang sedang drop ICU sedang mudah-mudahan dalam waktu 2, 3, 4 hari ini sudah sehat, baru kita mintai keterangan atau kita periksa, termasuk sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik, terutama setelah dilakukan otopsi dan seterusnya kegiatan yang dilaksanakan oleh laboratorium forensik. Kami menunggu secara tertulis, nanti baru kami informasikan. Saya rasa itu rekan-rekan, intinya kami Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi. Apakah ini merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Mohon waktunya, mohon doanya agar permasalahan ini bisa terang benderang apakah suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana. Artinya bisa saja kalau bukan tindak pidana karena suatu hal yang tidak diinginkan atau memang ada unsur sengaja dan lain-lain. Mohon waktunya, intinya kita masih melakukan penyelidikan. Pak, ini satu keluarga nggak? Iya, satu keluarga. Yang dirawat keluarga yang status hubungannya sama ayah, ibu, suami. Ya, artinya korban atas nama AM ini memiliki 3 orang putra, 2 orang putra yang meninggal juga itu putra dari AM, dari ibu atas. Polisi masih mendalami motif Wawan Erawan alias Aki CS yang tega membunuh anak-anak dalam rangkaian pembunuhan yang mereka lakukan. Seperti diketahui saudara, satu orang anak dari salah satu pelaku, yakni anak dari Wawan bernama Bayu 2 tahun, juga dibunuh dalam rangkaian pembunuhan berantai olehnya, dan jasadnya juga ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka di sebuah lubang galian yang berada di sekitar rumahnya di Cianjur, Jawa Barat. Dari total 9 korban yang dibunuh para pelaku, 1 anak yang tewas tersebut merupakan darah daging dari Wawan hasil menikah siri dengan Ai Maimunah 40 tahun yang juga merupakan korban tewas. Wawan CS tega mengebur jasad Bayu yang berusia 2 tahun di dalam lubang di sekitar rumahnya di Cianjur, Jawa Barat. Selain Bayu, ada pula korban Neng Ayu yang berusia 5 tahun yang juga anak tersangka Wawan dengan Ai. Dalam hal ini Neng Ayu turut diracun bersama keluarganya di Bekasi, namun ia berhasil selamat. Hengki menyampaikan, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan pengusutan kasus pembunuhan berantai ini masih terus berlanjut, sebab pihaknya tak bisa percaya begitu saja dengan keterangan para tersangka. Untuk informasi saudara, kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Wawan CS ini berawal dari kematian 3 dari 5 anggota keluarga di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Awalnya korban bernama Ai Maimunah dan kedua anaknya yakni Ridwan Abdul Muiz 20 tahun serta Emri Suwandi 16 tahun karena keracunan. Namun belakangan diketahui mereka ternyata diracun dengan menggunakan 2 jenis racun yakni pestisida hingga racun tikus. Sementara itu masih ada 2 korban yang masih dirawat di rumah sakit yakni bernama Neng Ayu 5 tahun dan MDD Solehudin yang juga termasuk salah satu dari 3 pelaku. Setelah diselidiki saudara, polisi berhasil menangkap 3 tersangka, yakni Wawan Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin yang juga menjadi korban. Singkat cerita, ternyata terdapat aksi pembunuhan lain yang dilakukan para tersangka, dan Wawan CS ternyata juga pernah melakukan pembunuhan di Cianjur serta Garut, Jawa Barat. Di Cianjur terdapat 5 orang korban dan 4 diantaranya merupakan keluarga dari pelaku. Wawan membunuh Wiwin yang merupakan istri dari Wawan. Ia juga membunuh anaknya, Bayu, yang masih berusia 2 tahun, serta mertuanya yang juga ibu korban bernama Wiwin, yakni None. Keempat jenazah itu dimasukkan di 3 lubang di sekitar rumah Wawan di Cianjur dengan semua barang-barangnya yang langsung dicor dan dikeramik agar jejak korban tidak terlihat. Selanjutnya, 1 korban masih belum ditemukan jasadnya. Wawan mengaku ia membunuh 1 orang lagi namun tak diberitahu dikemanakan jasad korban.
Sementara itu, saudara, satu korban lainnya yang berada di Garut, Jawa Barat sempat dibuang ke laut oleh Wawon CS, namun akhirnya bisa ditemukan oleh warga dan dimakamkan secara layak. Polisi memastikan sekeluarga keracunan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat merupakan korban pembunuhan dengan cara diracun menggunakan pestisida dan racun tikus. Ketiga pelaku, saudara, diketahui adalah Wawon Erawan alias Aki, Solihin Aryas Dulo, dan MD Solehudin. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron menyebut kasus pembunuhan ini adalah serial killer yang dikemas supranatural dengan janji membuat menjadi kaya. Fadil mengatakan Wawon tega melakukan aksinya itu karena para korban ini dianggap berbahaya lantaran mengetahui praktik kejahatan tersebut. Bisa, Bang. Ayo, Bang. Satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat ternyata tewas karena diracun. 3 korban tewas diracun menggunakan 2 jenis racun, yakni racun pestisida dan racun tikus. Mereka juga dicekik untuk mempercepat kematiannya. Korban tewas adalah Ain Maimunah 40 tahun, Ridwan Abdul Muiz 20 tahun, dan Muhammad Rizwandi 16 tahun. Selain itu, kematian ketiganya merupakan bagian dari rangkaian pembunuhan berantai atau serial killer oleh 3 pelaku. 3 pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini adalah Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MD Solehudin. Lantas, seperti apa peran ketiga tersangka dalam kasus ini, saudara? Yang pertama adalah Wawon, yang merupakan suami siri dari korban tewas bernama Maimunah. Adapun peran Wawon adalah sebagai orang yang menyuruh melakukan pembunuhan, atau bisa dibilang Wawon adalah otak dari pembunuhan berencana sekaligus pembunuhan berantai terhadap satu keluarga di Bekasi. Pria beralamat di Kampung Babakan Mande RT 1 RW 2 Gunung Sari Ciranjang Cianjur ini merupakan pemberi dana untuk melakukan pembunuhan. Fadil mengatakan kasus itu merupakan penipuan berupa janji-janji yang dikemas kemampuan supranatural untuk membuat kaya atau sukses seseorang. Wawon menyuruh untuk melakukan pembunuhan terhadap korban yang dianggap berbahaya lantaran mengetahui aksi kejahatannya. Kemudian saudara yang kedua adalah Solihin alias Duloh.
Solihin berperan mengontrak rumah sebagai tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan dan mengantar korban dari Cianjur ke kontrakan di Bekasi. Solihin yang merupakan seorang warga di Gunung Sari Cianjur. Ia membeli racun, meracik racun tersebut ke dalam kopi dan memberikan kopi berisi racun kepada korban. Fadil mengatakan Solihin mengaku memiliki keahlian bisa menggandakan harta dengan dalih ilmu supranatural guna meyakinkan calon korban. Namun seiring berjalannya waktu, aksinya ini diketahui oleh keempat korban dan barulah rencana pembunuhan itu mulai dilaksanakan. Setelah korban tiba di kontrakan, Wawon memerintahkan Solihin untuk segera mengeksekusi para korban. Korban yang tak mengetahui adanya kandungan racun akhirnya tewas setelah menenggak kopi yang disajikan oleh Solihin. Kemudian saudara pelaku ketiga adalah Dede yang beralamat di Kampung Kademangan, RT 3 RW 3 Kademangan, Mande, Cianjur. Dede berperan untuk menggali lubang di sekitar sumur yang berada di TKP atas perintah Solihin. Selain itu, Dede bersama Solihin juga menyeduh kopi dengan racun untuk dibagikan kepada korban. Setelah para korban dinyatakan tewas, Dede bertugas menggali lubang di sekitar sumur tempat pembunuhan tersebut. Digalinya sumur oleh Dede itu berdasarkan perintah dari Solihin untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Seperti diketahui saudara, ditemukan juga sebuah lubang galian yang berukuran 1 kali 2 meter dengan kedalaman di area belakang rumah yang tadinya memang belum ada lubang tersebut. Kemudian saudara, sejauh ini total terdapat 9 orang yang telah dibunuh oleh ketiga pelaku. Selain 3 korban tewas di Bekasi, juga terdapat 4 orang tewas yang telah dikubur di Cianjur. Sementara itu, 2 lainnya dibuang para pelaku ke laut. Adapun 4 korban yang telah dikubur di Cianjur diketahui setelah tim yang terdiri dari tim forensik dan Apsifor Lab 4 Polri melakukan pengembangan ke Cianjur. Ia juga mengatakan seorang korban diketahui bahkan masih berusia 2 tahun saudara. Dan korban yang masih berusia 2 tahun tersebut ternyata adalah anak dari Wawon. Korban yang masih berusia 2 tahun itu dikubur di samping rumah tersangka bernama Solihin alias Duloh. Namun pengakuan tersangka terdapat 1 kerangka lain yang saat ini masih dalam pencarian. Kemudian 1 korban terakhir berada di wilayah Garut, saudara. Awalnya korban dibuang ke laut untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Namun korban tersebut ditemukan oleh warga dan kemudian dikuburkan secara layak. Diketahui saudara, warga di Kampung Ciketing, Kelurahan Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi digegerkan dengan adanya 5 orang yang diduga keracunan pada Kamis 13 Januari. Terungkapnya kasus tersebut berawal saat warga sekitar rumah kontrakan korban mendengar adanya suara rintihan seorang perempuan. Karena curiga, warga langsung mengecek ke rumah korban. Saat dilihat, ternyata para korban sudah tak sadarkan diri dengan mulut berbusa. Dan kasus pembunuhan berantai ini juga terungkap setelah kasus 1 keluarga yang diracun di Bantar Gebang ini bisa diungkap oleh kepolisian. Menyebabkan kematian. Dari fakta awal, kemudian scientific crime investigation, ditemukan fakta baru bahwa narasi yang dikembangkan bahwa ketiga korban mati karena keracunan itu tidak benar, tapi itu adalah pembunuhan. Akan didalami apakah pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, atau murni pembunuhan. Jadi pembunuhan itu ada pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, dan pembunuhan biasa.
338, 339, dan 343. Setelah fakta-fakta saintifik, olah TKP, hasil lapor, hasil visum et repertum, maka tentunya penyidik mencari tahu siapa pelakunya. Dan berdasarkan hasil investigasi pemeriksaan kepada saksi-saksi, ditemukan bahwa pelakunya adalah saudara Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Gumloh, dan saudara MGD Solehudin. Ketiganya ternyata orang dekat dari para korban. Bahkan salah satu pelaku ini merupakan suami dari korban. Pertanyaan kemudian adalah, apa motif daripada para pelaku melakukan pembunuhan dengan cara memberikan racun pestisida kepada para korban? Ada sebuah fenomena ini akan menjadi pembelajaran sosial buat kita semua, dan mohon teman-teman media menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pelaku ini berdasarkan pengakuan melakukan sebuah perjuangan pembunuhan. Bahasanya mereka, perjalanan perjuangan pembunuhan. Ternyata korban meninggal dunia di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Jadi keluarga dekatnya ini dianggap berbahaya karena mengetahui bahwa dia melakukan tindak pidana lain dalam bentuk pembunuhan dan penipuan kepada korban-korban lain. Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan dalam konteks para pelaku sebenarnya endingnya adalah bagaimana mengambil uang daripada korban yang terkena tipu daya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim penyidik hadir dan Pak Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan itu diawali dengan penipuan, janji dan motivasi untuk mencapai kesuksesan hidup. Setelah para korban yang menyerahkan harta bendanya, lalu kemudian para korban dihilangkan, termasuk saksi-saksi yang mengetahui ada keterkaitan satu yang lain. Saudara Dula dan Solihin ini, Dula atau Solihin ini, Aki Wawon ini, Dula menarasikan dirinya memiliki kemampuan untuk mampu meningkatkan harta dan kekayaan, lalu kemudian menyuruh Aki untuk mencari korban.
Nah, setelah Aki mendapatkan korban atau target yang ingin sukses, kemudian diambil uangnya. Namun ketika kesuksesan itu tidak kunjung diraih, maka tentunya dia akan menagih. Maka Aki melaporkannya kepada Dula yang kemudian mengeksekusi para korban dengan cara mengajak ke rumahnya, kasih minum racun. Dan orang yang mengetahui pun dianggap berbahaya akan dihilangkan. Itu penjelasannya. Ada janji dan motivasi palsu, kemudian ada janji dan motivasi kepada target. Setelah ditagih, maka kemudian para korban ini yang sudah tertipu dihilangkan nyawanya. Berdasarkan hasil penyelidikan saintifik, ada potensi para pelaku sudah pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi pembunuhan yang sama. Itu yang saya bilang tadi, mengapa ketiga korban ini dihilangkan nyawanya? Ternyata mereka mengetahui kalau para tersangka ini melakukan pembunuhan lain. Ini ada potensi. Jadi, secara saintifik, mengapa mereka dibunuh? Karena ada potensi kejahatannya terbuka. Dari situlah kemudian penyidik melakukan pendalaman dan hasil pemeriksaan para tersangka mengakui memang pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi yang sama, pembunuhan. Tadi partner in crime tadi, segitiganya. Tim kolaborasi interprofesi Polda Metro Jaya sedang dan terus melakukan pendalaman tentang pembunuhan berantai ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, sejak pagi tadi tim Polda Metro Jaya langsung menindaklanjuti temuan fakta baru ke Cianjur. Tim ke Cianjur kan bersama tim kedokteran forensik bersama Psifor dan tim Lafor. Di sana ditemukan ada 3 lubang di Cianjur. Enggak, pagi biasa. Mungkin ya. Lubang pertama berisi kerangka anak kecil, diduga atas nama Bayu, umur 2 tahun, di samping rumah pelaku Dula atau Solih. Lubang kedua berisi 2 kerangka tulang yang ditemukan dalam 1 lubang, diduga atas nama Noneng dan Wiwin. Nah, tapi untuk membuktikan ini semua tentu proses identifikasi primer, pemeriksaan DNA dan sebagainya, karena ada yang sudah meninggal 2 tahun lebih, ada yang baru 2 bulan. Tentu proses-proses memastikan identitas korban perlu dilakukan, tidak hanya tergantung pada pengakuan para tersangka. Lubang ketiga berisi kerangka tulang yang diduga bernama Farid. Jadi kalau kita lihat berarti ada berapa itu korban? 3 tambah 4 berarti 8, tambah 1 lagi di Garut 9. Sementara ini yang kepastiannya sedang kita proses. Itu yang saya sebut dengan, ini menarik secara saintifik, baik ilmu sosial maupun ilmu kedokteran, ilmu eksak untuk kita dalami. Setelah kemarin kita ada kasus di Kalideres. Jadi saya bersama teman-teman dari Psifor dan dari tim kedokteran forensik dan lapor memberikan informasi terkait dengan peristiwa kematian di Bandar Lampung.
kepada korban. Meninggal dunia 3 orang dan 2 orang dalam kondisi sekarat. Diduga matinya karena keracunan makanan. Awalnya kasus ini ditangani oleh Polres Metro Bekasi, namun seiring dengan perkembangan laporan dari Kapolres yang saya terima, saya menganggap bahwa kasus ini harus melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya agar teka-teki kematian 3 korban tersebut bisa terjawab dengan pasti. Apakah ini perbuatan pidana atau ini bukan tindak pidana. Karena keracunan bisa terjadi masuk dalam kategori bukan tindak pidana. Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menekankan pada tim untuk mengedepankan scientific crime investigation. Teman-teman penyidik harus patuh dan taat kepada metode penyidikan saintifik agar tidak terjebak dalam sebuah kesimpulan yang kebenarannya dapat digugah. Termasuk tentunya seperti yang teman-teman sudah lihat bersama kasus di Kalideres yang juga penuh dengan dinamika, namun karena taat pada metode penyidikan, taat pada tahapan-tahapan penelitian terhadap barang bukti agar physical evidence dapat berbicara dengan akurat, tentunya dengan melibatkan teman-teman ahli. Kita menerima informasi dari warga bahwa ada orang tergeletak di rumah kontrakan. Kemudian kita hubungin dari puskesmas, semua datang, kita mengecek, memang di situ ada sekitar 4 orang tergeletak mengeluarkan busanya. Ditemuinya di mana aja, Pak? Ditemuinya 2 itu di ruang tamu, 1 itu laki-laki di ruang kamar depan, yang 1 di ruang kamar belakang. Satu keluarga semua itu atau gimana? Kita belum bisa memastikan keluarga karena kakaknya hanya bertiga, tapi di situ ada 5 orang.
Semuanya keluarin pusat semua ya Pak dari mulut? Dari mulut keluar busa. Kalau kondisi korban gimana Pak? Kalau keluar busa itu hanya 3 orang, ya, yang 2 itu yang di ruang tamu, yang 1 ibunya yang di kamar belakang. Ada informasi yang meninggal? Informasi sampai saat ini meninggal 2 orang di rumah sakit. Indikasi sementara apa? Sementara masih dalam lidik. Dan Ya, ada nanti yang dibawa apa aja? Yang dibawa Barang apa aja? buktinya? ya barang bukti hanya KTP sama mungkin handphone. Bekas makanan gitu kan? Bekas makanan tadi dibawa sama dinas kesehatan juga. Nanti mungkin akan diperiksa juga. Pak, tadi ada cairan apa tadi Pak yang ada cairan tadi yang di? Ya kita ambil cairan itu dari dinas kesehatan, yang ambil itu bekas muntahannya sama bekas. Berapa suntik yang diambil Pak? Kalau spesimen tadi kita nggak lihat, nanti dicoba diproseskan di dinas kesehatan. Dan tadi ada lubang dan informasi ada lubang 3. Kita belum bisa memastikan itu. Ada tapi Pak. Tapi benar ada dalam lidik aja ya. Ada tapi Pak. Berapa meter? Ada lubang ya? Berapa meter Pak? Lubang itu memang ada sumur di situ. Ada sumur situ. Nanti biar penyelidikan aja karena masih dalam tahap ini. Mungkin hanya itu aja yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Nomor sepatu berapa? Ya, baca harian Tribun Bekasi, itu tadilah keterangan dari pihak kepolisian Polsek Bantar Gebang yang menyampaikan keterangan terkait peristiwa penemuan satu keluarga yang dikabarkan meninggal dunia dalam kondisi mulut berbusa. Namun hingga saat ini pihak kepolisian belum bisa memastikan apa penyebab dari para korban yang ditemukan ini meninggal dunia tersebut. Hingga saat ini pihak kepolisian tadi juga sudah melakukan olah TKP di lokasi kejadian dan membawa beberapa sampel dari beberapa makanan, minuman dan beberapa sampel labnya yang ada di kontrakan ini untuk diteliti lebih lanjut untuk memastikan penyebab kematian para korban pada hari ini. Dan sejauh ini berdasarkan pantauan kami memang garis polisi sudah terpasang di area depan rumah korban. Informasi 5 dari 5 anggota keluarga dinyatakan meninggal dunia, sementara 3 sisanya masih dalam perawatan di RSUD Kota Bekasi. Semua 5 orang yang ditemukan korban ditemukan dalam kondisi mulut berbusa. Pelaku mengaku kepada kepolisian selama ini telah menghabisi nyawa 9 orang, termasuk 3 korban di Bekasi yang tewas diracun menggunakan pestisida. Kapolres Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan saat ini pihaknya telah menemukan 8 jenazah korban dari pembunuhan berantai yang dilakukan oleh 3 orang pelaku. 2 orang ditemukan sudah menjadi kerangka di sebuah lubang galian yang berada di rumah seorang pelaku. Kemudian 1 orang ditemukan dalam kondisi yang sama, sudah menjadi kerangka di dalam lubang yang berbeda. Dan diperkirakan kerangka dari seorang bocah yang masih berusia 2 tahun. Kemudian 1 orang lagi ditemukan di lubang yang berbeda, dalam kondisi sudah tinggal kerangka. Sedangkan 1 jenazah dibuang ke laut oleh para pelaku, namun berhasil ditemukan oleh warga dan kemudian dikuburkan. Kini kepolisian masih mencari 1 jenazah yang belum ditemukan, saudara. Diketahui aksi keji pembunuhan berantai tersebut dilakukan oleh 3 orang pelaku. Mereka yakni Wawan Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin.
menunggu bayi yang sedang ICU sedang mudah-mudahan dalam waktu 2-3-4 hari ini sudah sehat, baru kita mintai keterangan atau kita periksa, termasuk sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik, terutama setelah dilakukan otopsi dan seterusnya kegiatan yang dilaksanakan oleh laboratorium forensik. Kami menunggu secara tertulis, nanti baru kami informasikan. Saya rasa itu rekan-rekan. Intinya kami Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi. Apakah ini merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Mohon waktunya, mohon doanya agar permasalahan ini bisa terang benderang apakah suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana. Artinya bisa saja kalau bukan tindak pidana karena suatu hal yang tidak diinginkan atau memang ada unsur sengaja dan lain-lain. Mohon waktunya, intinya kita masih melakukan penyelidikan. Pak, ini satu keluarga kan? Iya, satu keluarga. Yang dirawat keluarga yang status hubungannya sama ayah, ibu, suami dan... Ya, artinya korban atas nama AM ini memiliki 3 orang putra, 2 orang putra yang meninggal juga itu putra dari AM. Dari ibu atas nama AM itu ada 2 orang yang meninggal, yang atas nama RA dan MR, sedangkan yang satu ini kan merupakan putrinya juga. Nah, sedangkan yang masih hidup juga, yang masih dalam di ICU itu merupakan ipar, adik ipar. Punya suami kan? Siapa? Siapa? AM itu punya suami nggak? Korban. Punya suami, dan ini suami sudah suami sambung. Ada kan suaminya kemana? Waktu kejadian itu ada nggak suami? Tidak ada. Padahal mereka menghilang dan beserta dengan 2 kendaraan motor dan informasi dari pihak keluarga. Kasus pembunuhan berantai ini terungkap setelah kasus keracunan satu keluarga di Bekasi terungkap. Sebelumnya polisi menetapkan kasus keracunan yang menewaskan 3 orang di Bantar Gebang, Bekasi tersebut sebagai peristiwa pidana. Aparat kepolisian telah menangkap 3 orang terkait kasus keracunan satu keluarga di Bekasi tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan 3 orang ditangkap terkait kasus keracunan satu keluarga di Bantar Gebang. Proses penyidikan kasus keracunan di Ciketing Udik akan ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Korban meninggal akibat keracunan ini sebanyak 3 orang, yakni Ali Maimunah 41 tahun, Ridwan Abdul Muiz 21 tahun, dan Muhammad Rizwandi 20 tahun. Setelah kasus ini, suami AI berinisial WWN mendadak hilang. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi termasuk mantan suami yang juga ayah kandung korban. Kejadian mengenaskan ini pertama kali diketahui oleh warga setempat. Hanya anak perempuan berusia 5 tahun yang ditemukan dalam kondisi sadar. Ibu, paman, serta kedua kakak laki-lakinya yang sudah dewasa ditemukan dengan kondisi lemas dengan mulut yang sudah berbusa. Kemudian setelah beberapa waktu kepolisian mulai menemukan petunjuk baru terkait sosok di balik kasus ini. Ada kecurigaan dan dugaan yang mengarah kepada pria berinisial WWN. WWN merupakan suami baru AI Maimunah, sekaligus ayah sambung Ridwan Abdul Muiz dan Muhammad Rizwandi. WWN tidak ada di rumah saat AI Maimunah dan anak-anaknya keracunan. Kecurigaan semakin bertambah tatkala 2 sepeda motor milik keluarga itu raib. Kemudian dalam konferensi pers Kamis 19 Januari 2023, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron mengatakan 3 korban tersebut sengaja diracun oleh 3 orang tersangka. Dari hasil berbagai penyelidikan yang dilakukan oleh pihaknya, terungkap bahwa di dalam ketiga tubuh korban yang meninggal dunia terdapat kandungan zat kimia berbahaya, yakni pestisida. Yang dimana pestisida tersebut dimasukkan oleh pelaku ke dalam kopi yang kemudian dikonsumsi oleh para korban.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisno Andiko sebelumnya memang sudah mengungkapkan bahwa kasus dugaan keracunan yang menewaskan satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat itu mengarah kepada indikasi pembunuhan berencana. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, saudara, terbaru telah terungkap 3 orang pelaku tersebut ternyata adalah pelaku pembunuhan berantai yang telah membunuh 9 orang korban, termasuk 3 orang yang merupakan satu keluarga di Bantar Gebang. Ada keterkaitan satu dengan yang lain. Saudara Dula dan Solihin ini, Dula atau Solihin ini, Aki Wawan ini, Dula menarasikan dirinya memiliki kemampuan untuk mampu meningkatkan harta dan kekayaan, lalu kemudian menyuruh Aki untuk mencari korban. Nah, setelah Aki mendapatkan korban atau target yang ingin sukses, kemudian diambil uangnya. Namun ketika kesuksesan itu tidak kunjung diraih, maka tentunya dia akan menagih. Maka Aki melaporkannya kepada Dula, Dula yang kemudian mengeksekusi para korban dengan cara mengajak ke rumahnya, kasih minum racun. Dan orang yang mengetahui pun dianggap berbahaya akan ditinggalkan. Itu penjelasannya. Ada janji dan motivasi palsu, kemudian ada janji dan motivasi kepada target. Setelah ditagih, maka kemudian para korban ini yang sudah tertipu dihilangkan nyawanya. Berdasarkan hasil penyelidikan saintifik, ada potensi para pelaku sudah pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi pembunuhan yang sama. Itu yang saya bilang tadi, mengapa ketiga korban ini dihilangkan nyawanya? Ternyata mereka mengetahui kalau para tersangka ini melakukan pembunuhan lain. Ini ada potensi. Jadi secara saintifik, mengapa mereka dibunuh? Karena ada potensi kejahatannya terbuka. Dari situlah kemudian penyidik melakukan pendalaman, dan hasil pemeriksaan para tersangka mengakui memang pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi yang sama, pembunuhan. Tadi partner in crime tadi, segitiga. Tim kolaborasi interprofesi Polda Metro Jaya sedang dan terus melakukan pendalaman tentang pembunuhan berantai ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, sejak pagi tadi tim Polda Metro Jaya langsung menindaklanjuti temuan fakta baru ke Cianjur. Tim ke Cianjur bersama tim kedokteran forensik, bersama Sifor dan tim Lafor. Di sana ditemukan ada 3 lubang di Cianjur. Lubang pertama berisi kerangka anak kecil, diduga atas nama Bayu, umur 2 tahun, di samping rumah pelaku Dula atau Solihin. Lubang kedua berisi 2 kerangka tulang yang ditemukan dalam satu lubang, diduga atas nama Noneng dan Wiwin. Nah, tapi untuk membuktikan ini semua tentu proses identifikasi primer, pemeriksaan DNA dan sebagainya. Karena ada yang sudah meninggal 2 tahun lebih, ada yang baru 2 bulan. Tentu proses-proses memastikan identitas korban perlu dilakukan, tidak hanya tergantung pada pengakuan para tersangka. Lubang ketiga berisi kerangka tulang yang diduga bernama Fahmi. Jadi kalau kita lihat berarti ada berapa itu korban? 3 tambah
inisiatif pangkot juga tambah 4 berarti 8 tambah 1 lagi di Garut 9. Sementara ini yang kepastiannya sedang kita proses. Itu yang saya sebut dengan ini menarik secara scientific, baik ilmu sosial maupun ilmu kedokteran, ilmu eksak untuk kita dalami. Setelah kemarin kita ada kasus di Kalideres. Saudara, polisi mengatakan satu keluarga korban pembunuhan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat tak hanya tewas karena diracun. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan korban juga dicekik oleh para tersangka agar lebih cepat tewas. Hengki menjelaskan hal itu diketahui dari hasil otopsi para korban. Hasil otopsi menyebutkan ditemukan luka-luka di seputar wajah dan leher. Sementara itu berdasarkan hasil laboratorium forensik, racun yang digunakan tersangka untuk menghabisi nyawa terdapat 2 jenis. 2 jenis racun tersebut yakni racun tikus dan racun pestisida. 3 orang pelaku yang melakukan pembunuhan keji tersebut yakni Wawan Erawan alias AKI, Solihin alias Dulo, dan MDD Solehudin. Para pelaku tersebut belakangan diketahui sebagai pelaku pembunuhan berantai dengan 9 orang korban, termasuk 3 orang yang merupakan satu keluarga di Bantar Gebang. 3 orang yang merupakan satu keluarga itu dibunuh karena mengetahui perbuatan keji para pelaku. Karena mengetahui tindak pidana yang dilakukannya, satu keluarga di Bantar Gebang ini dianggap berbahaya dan berakhir dibunuh. Olah TKP ulang, terus kita coba ambil sampel, beberapa sampel lagi di dalam untuk melakukan penelitian oleh tim lapor. Sekitar 3 atau 4 sampel tadi kita lihat. Hasil uji laboratorium kemarin masih dilakukan pendalaman, makanya kami ambil sampel lagi. Berarti agenda hari ini memang ambil sampel aja dari olah TKP ulang. Itu aja. Ya. Apa yang menjadikan alasan di TKP ulang? Ya, kita perlu mendapatkan apa saja yang ada dalam TKP ini gitu. Udah ada kejelasan belum sih ini memang diduga di keracunan atau memang diracun? Kita dalami. Masih didalami. Ada apa gambaran yang kira-kira mengarah ke pidana kan? Sampai saat Polisi memastikan sekeluarga keracunan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat merupakan korban pembunuhan dengan cara diracun. Ketiga pelaku pembunuhan diketahui adalah Wawan Erawan alias AKI, Solihin alias Dulo, dan MDD Solehudin. Kemudian Irjen Fadil Imran menyebut kasus pembunuhan ini adalah serial killer yang dikemas supranatural dengan janji membuat menjadi kaya. Fadil mengatakan salah satu pelaku yakni Wawan merupakan suami siri dari korban meninggal dunia bernama Ai Maimunah 40 tahun. Sedangkan 2 korban tewas lainnya yakni Ridwan Abdul Muiz 20 tahun serta M. Rizwan di 16 tahun merupakan anak Maimunah dari mantan suaminya. Sementara itu 1 korban lain yang masih dirawat yakni NAS 5 tahun. 1 orang lainnya yang masih dirawat juga adalah pelaku yakni Dede Solihudin yang ikut keracunan. Fadil mengatakan Wawan tega melakukan aksinya itu karena para korban ini dianggap berbahaya lantaran mengetahui praktik kejahatannya. Diketahui saudara, Wawan ini adalah seorang dukun yang menjanjikan penggandaan uang begitu. Jadi untuk motif pembunuhannya selama ini adalah menarik para korban dengan iming-iming akan menggandakan uang. Jadi saya bersama teman-teman dari Sipol dan dari tim kedokteran forensik dan lapor yang memberikan
terkait dengan peristiwa kematian di Bandar Lampung. Pada tanggal 12 Januari sekitar pukul 8 pagi diterima informasi dari masyarakat bahwa ada korban ada keterkaitan satu dengan yang lain. Saudara Dula dan Solihin ini, Dula atau Solihin ini, Aki Wawan ini, Dula menarasikan dirinya memiliki kemampuan untuk mampu meningkatkan harta dan kekayaan, lalu kemudian menyuruh Aki untuk mencari korban. Nah, setelah Aki mendapatkan korban atau target yang ingin sukses, kemudian diambil uangnya. Namun ketika kesuksesan itu tidak kunjung diraih, maka tentunya dia akan menagih. Maka Aki melaporkannya kepada Dula, Dula yang kemudian mengeksekusi para korban dengan cara mengajak ke rumahnya, kasih minum racun. Dan orang yang mengetahui pun dianggap berbahaya akan dihilangkan. Itu penjelasannya. Ada janji dan motivasi palsu, kemudian ada janji dan motivasi kepada target. Setelah ditagih, maka kemudian para korban ini yang sudah tertipu dihilangkan nyawanya. Berdasarkan hasil penyelidikan saintifik, ada potensi para pelaku sudah pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi pembunuhan yang sama. Itu yang saya bilang tadi, mengapa ketiga korban ini dihilangkan nyawanya? Ternyata mereka mengetahui kalau para tersangka ini melakukan pembunuhan lain. Ini ada potensi. Jadi secara saintifik, mengapa mereka dibunuh? Karena ada potensi kejahatannya terbuka. Dari situlah kemudian penyidik melakukan pendalaman. Hasil pemeriksaan para tersangka mengakui memang pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi yang sama, pembunuhan. Tadi partner in crime tadi, segitiga. Tim kolaborasi interprofesi Polda Metro Jaya sedang dan terus melakukan pendalaman tentang pembunuhan berantai ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, sejak pagi tadi tim Polda Metro Jaya langsung menindaklanjuti temuan fakta baru ke Cianjur. Tim ke Cianjur bersama tim kedokteran forensik, bersama Sifor dan tim Lakfor. Di sana ditemukan ada 3 lubang di Cianjur. Enggak, pagi biasa. Enggak mungkin ya. Lubang pertama berisi kerangka anak kecil, diduga atas nama Bayu, umur 2 tahun, di samping rumah pelaku Dula atau Solihin. Lubang kedua berisi 2 kerangka tulang yang ditemukan dalam satu lubang, diduga atas nama Noneng dan Wiwin. Nah, tapi untuk membuktikan ini semua tentu proses identifikasi
primer, pemeriksaan DNA dan sebagainya. Karena ada yang sudah meninggal 2 tahun lebih, ada yang baru 2 bulan. Tentu proses-proses memastikan identitas korban perlu dilakukan, tidak hanya tergantung pada pengakuan para tersangka. Lubang ketiga berisi kerangka tulang yang diduga bernama Farid. Jadi kalau kita lihat berarti ada berapa itu korban? 3 tambah 4 berarti 8, tambah 1 lagi di Garut 9. Sementara ini yang kepastiannya sedang kita proses. Itu yang saya sebut dengan ini menarik secara saintifik, baik ilmu sosial maupun ilmu kedokteran, ilmu Kasus satu keluarga di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat yang diduga keracunan ternyata merupakan korban pembunuhan berantai. Pembunuhan berantai yang dilakukan oleh 3 orang, yakni Wawon Erawan alias Ake, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Wawon dan Solihin ditangkap di rumahnya di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat pada Selasa 17 Januari 2023. Sementara itu, Dede Solehudin ikut meminum racun dan saat ini tengah dirawat di RSUD Bantar Gebang. Kasus ini terungkap saat polisi menemukan kerangka jenazah korban di pekarangan rumah Wawon dan Solihin. Selain meracuni satu keluarga di Bekasi, Wawon CS ternyata sebelumnya pernah membunuh sejumlah orang dan belakangan diketahui jumlahnya sebanyak 9 orang. Bisa, Bang. Oke, Wi. Ayo, Bang.
Tunggu, jangan sini dulu. Masuk aja. Saja ada rokoknya bang tadi, bang itu nyari rokok ya? Menyebabkan dari fakta awal, kemudian scientific crime investigation, ditemukan fakta baru bahwa narasi yang dikembangkan bahwa ketiga korban mati karena keracunan itu tidak benar, tapi itu adalah pembunuhan. Akan didalami apakah pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, atau murni pembunuhan. Jadi pembunuhan itu ada pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, dan pembunuhan biasa. 338, 339, dan 34. Setelah fakta-fakta saintifik, olah TKP, hasil lapor, hasil visum et repertum, maka tentunya penyidik mencari tahu siapa pelakunya. Dan berdasarkan hasil investigasi pemeriksaan kepada saksi-saksi, ditemukan bahwa pelakunya adalah saudara Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Gumloh, dan saudara MDD Soleh Hudin. Ketiganya ternyata orang dekat dari para korban. Bahkan salah satu pelaku ini merupakan suami dari korban. Pertanyaan kemudian adalah,
apa motif daripada para pelaku melakukan pembunuhan dengan cara memberikan racun pestisida kepada para korban. Ada sebuah fenomena ini akan menjadi pembelajaran sosial buat kita semua, dan mohon teman-teman media menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pelaku ini berdasarkan pengakuan melakukan sebuah perjalanan perjuangan pembunuhan. Bahasanya mereka, perjalanan perjuangan pembunuhan. Ternyata korban meninggal dunia di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Jadi keluarga dekatnya ini dianggap berbahaya karena mengetahui bahwa dia melakukan tindak pidana lain dalam bentuk pembunuhan dan penipuan kepada korban-korban lain. Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan dalam konteks para pelaku sebenarnya endingnya adalah bagaimana mengambil uang daripada korban yang terkena tipu daya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim penyidik, hadir dan Pak dan Humas. Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan itu diawali dengan penipuan, itu rumah tangga yang bener ya. Boleh. Baik, kawan cuma berisik doang. Jangan siapa? Kasar. Kas subdit aja bang. Subdit. Aja subdit. Kalau kasus yang 8 ini. mau deh. Karya. Dia ODP Yang kolom tol yang jalan kubur. Nggak tahu. Iya itu. Rekon. Kalau besar nanti mau jadi apa? Sorry. Mata gua Lu belum ya Majid sini. Saudara, diketahui 3 pelaku pembunuhan berantai yang terakhir
melakukan aksi pembunuhan terhadap satu keluarga di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Kemudian saudara diketahui 3 orang pelaku ini, yakni Dede, Wawon, dan Solihin, ini adalah pelaku pembunuhan berantai yang sudah membunuh sejauh ini 9 orang. 4 orang ditemukan di dalam sebuah lubang galian, di dalam 3 lubang galian saudara yang berada di sekitar rumah pelaku. 1 orang korban masih berusia 2 tahun ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka, kemudian 2 orang ditemukan dalam 1 lubang dalam kondisi yang sama yakni tinggal kerangka, dan 1 orang lagi juga ditemukan di dalam sebuah lubang yang berbeda dalam kondisi yang sama yakni tinggal kerangka. Kemudian saudara, polisi juga menemukan 1 lubang baru yang telah dipersiapkan oleh pelaku pembunuhan berantai di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan lubang baru yang disiapkan di Cianjur itu untuk mengubur korban pembunuhan berantai selanjutnya seperti yang ada di Kota Bekasi. Lubang korban pembunuhan berantai tersebut berada di salah satu rumah tersangka di Cianjur, mirip dengan yang ada di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Meski begitu, saudara, pihaknya masih belum mengetahui siapa korban yang akan ditempatkan di dalam lubang galian tersebut. Adapun para korban tewas sebagian besar merupakan family tree atau silsilah keluarga dari para tersangka. 3 tersangka antara lain yakni Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duo, dan MDD Solehudin. Wawon diketahui memiliki mantan istri bernama Wiwin dan Ai Maimunah 40 tahun yang merupakan istri barunya. Kedua orang itu menjadi korban Wawon, yang mana Wiwin tewas di Cianjur, sedangkan Maimunah menjadi korban meninggal dunia di Bekasi. Kemudian saudara, korban yang ditemukan tinggal kerangka di sebuah lubang begitu adalah atas nama Noneng yang merupakan ibu dari Wiwin atau mertua Wawon. Noneng juga ditemukan tinggal kerangka di Cianjur. Noneng dan Wiwin berada di satu lubang yang sama. Dari hasil pernikahannya dengan Maimunah, Wawon memiliki 2 anak yakni Bayu serta Neng Ayu. Bayu yang masih anak-anak tewas di Cianjur dan turut berada di dalam lubang yang kemudian ditemukan, dan kerangka Bayu juga ditemukan di dalam lubang tersebut. Sementara Neng Ayu menjadi korban dan masih selamat. Kemudian saudara, dari suami terdahulu, Maimunah ternyata memiliki 2 anak bernama Ridwan Abdul Muiz 20 tahun dan M. Rizwandi 16 tahun. Ridwan dan Rizwandi tewas di Bekasi. Sedangkan saudara, ada juga 2 kerangka yang ditemukan di dalam satu lubang, yakni Hengki dan Farida yang merupakan TKW dan tewas di Cianjur. Lebih lanjut, saudara, Hengki mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Jadi saya bersama teman-teman dari Apsifor dan dari tim kedokteran forensik dan lapor memberikan informasi terkait dengan peristiwa kematian di Bandar Gebang pada tanggal 12 Januari sekitar pukul 8 pagi diterima informasi dari masyarakat bahwa ada korban
meninggal dunia 3 orang dan 2 orang dalam kondisi sekarat. Diduga matinya karena keracunan makanan. Awalnya kasus ini ditangani oleh Polres Metro Bekasi, namun seiring dengan perkembangan laporan dari Kapolres yang saya terima, saya menganggap bahwa kasus ini harus melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya agar teka-teki kematian 3 korban tersebut bisa terjawab dengan pasti. Apakah ini perbuatan pidana atau ini bukan tindak pidana. Karena keracunan bisa terjadi masuk dalam kategori bukan tindak pidana. Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menekankan pada tim untuk mengedepankan scientific crime investigation. Teman-teman penyidik harus patuh dan taat kepada metode penyidikan saintifik agar tidak terjebak dalam sebuah kesimpulan yang kebenarannya dapat digugah. Termasuk tentunya seperti yang teman-teman sudah lihat bersama kasus di Kalideres yang juga penuh dengan dinamika, namun karena taat pada metode penyidikan, taat kepada tahapan-tahapan penelitian terhadap barang bukti agar physical evidence dapat berbicara dengan akurat, tentunya dengan melibatkan teman-teman ahli. Kita menerima informasi dari warga bahwa ada orang tergeletak di rumah kontrakan. Kemudian kita hubungin dari puskesmas, semua datang, kita mengecek, memang di situ ada sekitar 4 orang tergeletak mengeluarkan busa. Ditemuinya di mana aja, Pak? Ditemuinya 2 itu di ruang tamu, 1 itu laki-laki di ruang kamar depan, yang 1 di ruang kamar belakang. Satu keluarga semua itu atau gimana? Kita belum bisa memastikan keluarga karena kakaknya hanya bertiga, tapi di situ ada 5 orang. Semuanya keluarin busa semua ya Pak dari mulut? Dari mulut keluar busa. Kalau kondisi korban gimana Pak? Kalau keluar busa itu hanya 3 orang, ya, yang 2 itu yang di ruang tamu, yang 1 ibunya yang di kamar belakang. Ada informasi yang meninggal? Informasi sampai saat ini meninggal 2 orang di rumah sakit. Indikasi sementara apa? Sementara masih dalam lidik. Dan ya, ada nanti yang dibawa apa aja? Yang dibawa apa aja? Ya barang bukti hanya KTP sama mungkin handphone. Bekas makanan gitu kan? Bekas makanan tadi dibawa sama dinas kesehatan juga. Nanti mungkin akan diperiksa juga. Pak, tadi ada cairan apa tadi Pak yang ada cairan tadi yang di? Ya kita ambil cairan itu dari dinas kesehatan, yang ngambil itu bekas muntahannya sama bekas. Berapa suntik yang diambil Pak?
Kalau spesimen tadi kita nggak lihat, nanti dicoba diproseskan di dinas kesehatan. Dan tadi ada lubang dan informasi ada lubang 3. Kita belum bisa memastikan itu. Ada tadi Pak. Tapi benar ada dalam detik aja ya. Ada tadi berapa meter? Ada lubang ya? Berapa meter Pak? Lubang itu memang ada sumur di situ. Ada sumur situ. Nanti biar penyelidikan aja karena masih dalam tahap ini. Mungkin hanya itu aja yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Nomor sepatu berapa? Ya, baca harian Tribun Bekasi, itu tadilah keterangan dari pihak kepolisian Polsek Bantar Gebang yang menyampaikan keterangan terkait peristiwa penemuan satu keluarga yang dikabarkan. Saudara, satu keluarga di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat ditemukan dalam kondisi keracunan pada Kamis 12 Januari 2023. Awalnya kasus ini diduga sebagai keracunan biasa, namun setelah melalui penyelidikan, ternyata kasus ini merupakan pembunuhan. Kepolisian saat ini juga telah menangkap 3 orang yang kini telah menjadi tersangka. Mereka yakni Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Kemudian saudara, setelah melalui penyelidikan lebih dalam, ternyata 3 orang tersangka ini merupakan pelaku pembunuhan berantai dan sudah membunuh totalnya hingga saat ini 9 orang korban. Terkait kasus ini, saudara, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota. Sudah ada Rama di sana. Selamat siang, Rama. Ya, selamat siang rekan Ratu. Baik, Rama, bisa disampaikan terkait dengan kasus ini terbaru seperti apa? Ya, rekan Ratu, dapat saya informasikan bahwa teka-teki kasus satu keluarga yang tewas diduga akibat keracunan di Bekasi, Jawa Barat akhirnya mulai terungkap seperti itu. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 kemarin.